ya bang? Yang minjem ran ini siapa ya bang? Istilah kasarnya. Oh Ya, nam- istilah. ya, istilah. Nah, karena di dalam Alkitab pada mulanya adalah Firman. Firman Mm-mm. itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Setelah Mm-mm. sekian ribu tahun, Firman itu menjadi manusia. Bagaimana caranya dia menjadi manusia? Ya itulah yang ditulis oleh keempat Injil. Yang menjadikan Yesus menjadi manusia siapa yang menjadikan dia Ya manusia bang? Allah Bapa sendiri, Bapak sendiri. penguasa langit dan bumi ini. Jadi penguasa langit dan bumi Bapak Iya, Bapak. yang menjadikan Yesus manusia. Yesus manusia, maka dia disebut anak Allah. Oh jadi Yesus ini dijadikan oleh Bapak. Iya, karena dia anak Allah. Anak Allah Iya. bukan berarti Allah beranak. Kalau Yesus dijadikan oleh Bapak berarti Yesus diciptakan gitu. Iya, terserah aja diciptakan atau tidak. Yang jelas dia berkuasa. Tinggal kita aja memahaminya. Entah dia Kira-kira Yesus pencipta itu atau... waktu dia, Iya, kita runut dulu ya bang ya. Waktu di dalam iya, bayi dia iya. berkuasa, waktu di dalam kandungan dia berkuasa nggak bang? Belum Belum. berkuasa. Di umur berapa dia berkuasa dia bang? Di umur berapa? Mulai umur 30 tahun dia memulai pengajarannya. Hmm. Jadi waktu masih bayi sampai 29 tahun belum berkuasa ya bang? Berkuasa. Belum. Di 30 baru berkuasa. Iya, berkuasa, iya. Iya iya. Apa yang dia kuasai bang waktu 30 tahun? Dia berkuasa mengajar, Ngajar. memberitakan Injil. Injil maksudnya itu kan kabar baik. Tapi kalau saya perhatikan sesuai fakta ya bang ya, mohon maaf ya. Iya, iya. Taruh ada telepon nih, tunggu dulu. Hmm. Ambil dulu ya saya. Berarti pada saat umur 30 tahun Pak ya, Yesus itu berkuasanya. Hmm. Berarti dari dia orok sampai umur 30 tahun berarti belum berkuasa. Ya belum kuasa, belum diberitahukan. Kita kan Belum diberitahukan. sesuai yang tertulis saja. Tertulis di mana Pak? Padahal di dalam Lukas 1, Lukas 2 nomor 11. Di situ Ya. dari itu udah tuh mulai Tuhan, Pak. Di Lukas 2. Iya. Lukas 2 nomor 11. Bahwa Tuhan Anda Iya. itu lahir, Pak. Berarti udah berkuasa, Iya. Pak. Tapi kok Bapak bilang Ya udah itu belum berkuasa? itu jabatannya, tapi belum tentu dia gunakan. Karena dia kan Jabatannya. posisinya sebagai manusia. Ntar dulu, Ji, aku masuk lagi, Ji, ntar dulu, Ji. Jadi menurut Pak Wijaya harus ini, pakai dia berkuasa harus pakai Iya, iya, kodrat iya, manusia juga. iya Ya. ya, Pak Wijaya. Jadi Yesus itu berkuasa setelah 30 tahun. Jadi Ya. di dalam kandungan belum berkuasa. Umur 1 Belum hari dinyatakan, sampai belum. 29 belum berkuasa begitu. Pak, bukankah waktu Yesus hidup itu negaranya dikuasai oleh penjajah Romawi, Pak? Ya betul. Berarti Yesus nggak berkuasa dong, Pak? Yesus itu datang bukan berkuasa untuk menguasai dunia ini dulu. Dia mengajar dulu. Mengajar Kan gini loh, Bang. Yang namanya berkuasa itu dia didengarkan segala perintahnya, tidak ada yang boleh membangkang. Dia harus menghukum orang yang tidak setuju dengan kebijakan dia. Tapi negaranya waktu itu, Bang, dikuasai oleh Romawi, bukan dia yang berkuasa, Bang. Bagaimana itu? Makanya dia datang. Dia datang untuk Ya untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Yesus itu tugasnya membuat kerajaan Allah di bumi. Itu tapi dia tidak berkuasa, Bang. Hah? Tidak berkuasa dia, Bang. Malah dikuasai dia, Bang, oleh Romawi, Bang. Akhirnya nanti dia berkuasa, makanya dia ada waktu mati berdoa, melaporkan atau berdoa kepada yang mengutusnya, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, itu buktinya dia berdoa, Bang. Berarti dia bukan Tuhan juga, toh? Iya. Nah, Tuhan itu kan dia kan sebagai manusia waktu itu. Iya, benar. Jadi artinya Yesus di bumi tidak maha kuasa, Bang. Oh, dia kan ada memang maha kuasa, tetapi kekuasaannya itu tidak dia
gunakan sepenuhnya. Ya Harus udah ada saya oper dulu ke Ustadz saya ya. Tadi kan dia yang ambil, jangan saya ngambil alih. Ustadz Alif udah sholat isya Ustadz? Monitor. Ya silakan Ustadz. Katanya Yesus itu topiknya dia juga Tuhan, dia juga utusan Tuhan, dia maha kuasa Ustadz. Silakan Ustadz. Mantap kali ini gelarnya. Coba ada gurunda di bawah kayaknya. Gini, coba Pak M Jaya, apa ini manggilnya Pak Jaya ya? Iya. Pak, ketika Yesus berkata nih, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, kalimat seperti ini menunjukkan dia itu Tuhan atau bukan Tuhan, Pak? Hmm? Ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, pernyataan Yesus di sini, dia itu sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan, Pak? Ya sebagai Tuhan kalau dia dikasih kuasa untuk menghakimi. Kan penghakimiannya adil katanya. Izin dulu ya. Dia tidak Saya berbuat izin dulu Bang. Saya Pastikan. sambut dulu Bang Juma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma. Bang Juma beneran apa enggak nih? Assalamualaikum. Ini Bang Juma beneran apa enggak ya? Tapi iya sih, lihat followernya. Beneran dari follower ya. Bener ya? Iya dari followernya, dari follower. Oke. Saya ulang sekali lagi ya. Bang Juma, assalamualaikum. Benar Bang Andi berteman sama aku. Oke, siap. Lanjut Ustaz Alif. Ya. Jadi Tuhan Bentar Ustadz Alif, Lagi nelpon. itu Bang Juma WA. Ada di typing di Iya, bawah iya. dia bilang lagi nelpon dengan Jokowi. Nah, oke lanjut Ustadz Alif. Iya. Ya, makanya ketika dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Adakah Tuhan yang berkata tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, Pak? Coba, ada. ada enggak? Ya? Kalau orang utusan, nah utusan dia itu untuk apa? Dia berkuasa sesuai dengan yang mandat yang dia terima. Loh iya. Kalau dia berkata menghakimi nih, bukan dari dia iya, berarti aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini Tuhan maksud Bapak? Nah Tuhan itu kan gelap. Makanya aku bilang tadi, Gelap seandainya untuk penguasa saya atau bukan penguasa, seandainya saya diberi kekuasaan untuk menghakimi, berarti saya ini kan Tuhan. Loh, Untuk yang saya Yang hakimi Tuhan- itu, yang Tuhan itu yang memberi atau yang menerima, Pak? yang menerima juga Tuhan. Hah? Anda Bagaimana aja, ada Tuhan Bapak. yang menerima pemberian? Bapak aja kalau berkuasa di dalam suatu tempat karena diberi kekuasaan di situ, Bapak kan sebagai Tuhan di situ. Seandainya Bapak Kalau gitu berkuasa banyak di dalam Tuhan. rumah tangga Bapak berarti sebagai Loh, Tuhan di bukan. dalam rumah tangga Nah, Bapak. dengerin. Loh, Ah, oh berarti saya ini Tuhan di rumah tangga saya. iya Tuhan. Tuhan Waduh, atau Tuhan. repot ini Bang Tuhan Andi. itu kekuasaan. Nah itu menurut Berarti pemahaman kami. Pak Jokowi yang presiden boleh dipanggil Tuhan, Pak? Bisa Tuhan seperti Waduh, Raja Anu itu kan Inggris, Lord semua. Bahasa Inggrisnya Tuhan. Lord. Kalau ditempelkan kepada manusia dipanggil Tuhan. Angel ini Bang Andi. Masa Pak Jokowi Nah. boleh dipanggil Tuhan? Iya Tuhan Tuhan. Jokowi gitu. Waduh. Waduh. Sesuai dengan kekuasaannya. Sesuai bukan dengan Tuhan Jokowi. kekuasaan. Coba gini. Yes. Kalau Bapak di surga itu diberi gelar Tuhan boleh? Siapa? Bapak di surga. Bapak di surga. Iya. Tuhan juga. Bisa juga. Bedanya Bapak Tuhan, Yesus Tuhan bedanya apa? Sama-sama berkuasa. Berarti ada dua Tuhan. Berkuasanya di mana? Iblis Berarti juga Tuhan. ntar dulu berkuasanya nanti. Berarti ada dua Tuhan. Iya. Oke, Ya, dua Tuhan gitu maksudnya Ustaz. Ada dua Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Bapa gitu.
Ada dua Itu nggak Tuhan. berantem tuh Di kalau antara- Tuhannya dua begitu. Oh, Iya. Karena Bapak sudah mengutus Yesus memberi mandat kekuasaan penuh. Oh, jadi Matius, Tuhan, jadi Matius, Tuhan mengutus. Matius. Jadi gini bang, jadi Matius, Tuhan. Satu dulu, Bang. Iya, iya, gimana? Matius 28 ayat 18 sangat jelas sudah. Ya, jadi Tuhan Setelah mengutus Yesus Tuhan ya. Setelah Yesus selesai setelah Yesus sudah selesai mengerjakan pekerjaannya yang diberikan kepadanya di dunia ini, maka sebelum dia naik ke surga, maka dia berkata kepada muridnya, segala kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan Bapa kepadaku. Nah, Oke, itu jadi sudah- Tuhan, jadi itulah Tuhan, dia. dengerin dulu bang. Jadi Tuhan Bapa memberi kuasa kepada Tuhan Yesus, gitu ya. Hmm? Jadi Tuhan mengutus Tuhan. Iya bisa. Oke, bisa begitu. Penguasa mengutus penguasa kan untuk satu Iya. daerah. Iya, Tuhan satu mengutus Tuhan dua. Ah, bisa. Bisa Tapi begitu. bukan berarti Tuhan satu, Tuhan dua. Tidak hanya satu Tuhan. Kalau hanya satu Tuhan, yang mana yang Tuhan? Semuanya Tuhan. Berarti banyak Tuhan. Banyak Tuhan di dunia. Banyak Tuhan. Banyak Kalian ini Tuhan nggak di ngerti dunia kalau ini. banyak Tuhan. Gimana sih lu pada? Banyak Tuhan. Ada yang uang bisa dianggap Tuhan, raja dianggap Tuhan. Siapa yang mau? Kalau tidak disembah selesai kau, digorok lehermu. Buset dah. Itu yang namanya Tuhan. Bang Juma ada pendapat, Bang Juma banyak Tuhan. Penguasa. Bang Juma ada pendapat. Belum selesai. Tuhan itu kan penguasa. aku mau berpendapat. Aku. Iya, silakan. Oh iya, Sat Alif, gas, Sat. Enggak, saya sedikit aja pertanyaannya, sedikit aja nanti lanjut. Nah, yang satu kan Tuhannya pemberian, yang satu kan Tuhannya memberi, yang satu menerima pemberian. Nah, yang menerima pemberian ini ketika di dalam kitab Anda dikatakan, kemudian tiba kesudahannya yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaannya kepada Bapa. Nah, kerajaan kekuasaannya dikembalikan kepada Bapa, dia masih Tuhan atau enggak, Pak? Tertulis di mana itu? 1 Korintus 15:24. Ini aja sih Coba yang mau dibaca. saya tanyakan. Iya, kemudian tiba kesudahannya yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaannya kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Jadi setelah tugasnya selesai, kerajaannya dikembalikan lagi kepada Tuhan yang memberi. Nah, kalau sudah dikasih, dia nggak ada lagi kekuasaannya, dia masih Tuhan atau tidak, Pak? Apa katanya di situ? Ya. Ya, apa katanya di situ? Apakah dia Mengembalikan. masih Tuhan atau tidak? Iya, kalau sudah dikembalikan semua kerajaannya. Karena yang namanya Tuhan itu kan kekuasaan. Iya, Kalau memang dia dia sudah tidak ada kuasanya bukan Tuhan. Tapi kalau dia masih berkuasa ya masih Tuhan. sudah dikembalikan berarti Satu- pensiun satu- Tuhannya. satu- mana tadi? Oke, lanjut Kores tadi. Ya. 1 Korintus mana tadi? Ayo yang mau berpendapat. 1 Korintus 15 nomor 24. Di situ kan akan tiba kesudahannya bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Jadi kan tadi kan diberikan kuasa. Nah, akan tiba masanya dikembalikan lagi kekuasaannya itu kerajaannya kepada Bapa. Kalau sudah dikembalikan berarti dia udah nggak punya lagi, Pak. Sudah jadi rakyat biasa lagi kan? 1 Korintus 15 ayat 24. 24. Oh, Kores. Kalau mau itu Kores. Nanti gua. Kores Kristus. Tapi hebat Bapak ini loh. Banyak Tuhannya. Iya banyak. Anda juga secara tidak sadar bisa mentuhankan seseorang. Buset dah, Pak. Iya. Menyembah seseorang, manusia harus disembah. Waktu penciptaan Adam aja Allah menyuruh para malaikat menyembah Adam. Menyembah Pak, menghormat, nggak suruh nyembah. Menyembah ya menghormat sama aja dengan menyembah. Beda Bapak. Nah, ya terserah aja kalau beda. Orang Bapak tua pernah, kita di Pak Mijaya orang pernah tua- menyembah ayam nggak Pak? Tidak, Enggak ya. Kalau Tidak. ayam itu Pak menyembah juga nggak? tidak. Tidak, karena dia nggak punya akal. Iya, ayam tidak ada punya akal, manusia punya akal. Akal manusia ini dipakai untuk apa Pak?
Ya untuk berpikir. Berpikir. Kalau kira-kira berpikir Bapak itu benar Kak kalau berpikirnya bahwa Tuhan itu banyak? Benar menurut Anda? Oh, kenyataannya semua Jadi- suku bangsa di dunia ini pada awalnya banyak dewa-dewa, banyak Tuhannya. Kalau Bapak Cuma sendiri bikin Pak, Tuhannya semua Kalau- tuh membuat Oke. Tuhannya sendiri-sendiri. oke, kalau Bapak sendiri itu Tuhannya ada berapa? Satu, Siapa itu yang satu? Yesus Kristus. Bapaknya Tuhan Yesus. semesta alam. Terus bapaknya Yesus bukan Tuhan? Hah? Ya, Bapaknya Tuhan Yesus. juga. Berarti Tuhan juga dua. yang Berarti Hah? dua. Esa. Berarti Di dalam- Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Di dalam, karena Bapaknya Tuhannya Yesus itu adalah roh tidak kelihatan. Oh, Yesus punya Tuhan juga. Ia punya, Jadi Tuhan bertuhan. ia punya. Oke, Tuhan bertuhan. Iya betul, Cakap. sesuai Alkitab. Karena Sesuai Yesus kitab adalah- ya. Yesus adalah Yesus adalah Kalau Tuhan. Res yang katanya mau kelihatan. berpendapat Res Tuhan bertuhan. Iya. Iya. Siapa nih yang mau berpendapat nih? Ayo. Karena Allah Jangan Bapa. dikencengin saudara kita nih. Asik orangnya ya. Karena Allah Bapa, kami Pelan-pelan, sebut itu Allah berarti. Bapa sebagai sumber segala sesuatu. Coba, Itu yang dimaksudkan Yesus. ya Pak, berarti gini ya Pak ya. Tadi Ya. kan Yesus Tuhan, Bapak juga Ya. Tuhan. Yesus Ya. yang diberi kuasa oleh Bapak. Iya. Di antara Sehingga- kedua ini, salah satunya kan ada yang pernah mati Pak. Hah? Hah? Apanya? Ada yang Tuhannya. apa? Mati. Ada yang pernah mati. Mm-mm. Betul sekali, 100% mati sebagai manusia, tetapi bangkit kembali. Katanya Tuhan tadi Pak. Iya, makanya karena dia Tuhan, dia bisa mati karena sebagai manusia, tetapi bangkit kembali itu membuktikan dia Bukan. Tuhan. Dari Nah, kedua artinya Tuhan dia ini, mampu mengalahkan maut. Artinya dia mampu mengalahkan maut. Itu ada maksudnya Dari- semua. dari kedua Tuhan ini pernah mati satu. Iya. Mm-mm. Pernah Terserah. sisa satu berarti ya. Mm-mm. Mm-mm. Mati menurut kita manusia. Kalau menurut Tuhan belum tentu mati karena bahasa ini bahasa manusia. Apalah bahasanya sehingga ya anggap mati, tetapi buktinya dia pada hari yang ketiga hidup lagi sesuai dengan nubuatannya waktu hidup. Tuhannya lagi main mati-matian maksudnya. Iya, terserah. Mati Iya. bohongan. Kalau memang betul begitu, ya mau apa yang kita katakan? Jadi Mantap. Tuhan yang satu, Iya. Tuhan yang satu yang Dia nggak kan pernah mati. Yesus pernah Tuhan disalib satunya mati. mati-matian gitu. Lagi Ya, mengakui enggak? Yesus pernah disalib dan mati. Nah, Bapak jadi mengakui? gini Ustaz Alif, Paduka jazakallah khair. M Jaya Guna. Iya, Kalau enjoy. kalau Kalau, Tuhannya iya. cuma pura-pura mati, artinya penebusan dosa pun pura-pura. Tidak, justru karena kematiannya itu penebusan dosa. Tadi katanya matinya pura-pura. Guru udah bangun. Suara saya Assalamualaikum, kedengaran guru nggak kami. ini? Enggak kedengaran. Justru karena kematiannya Mantap, itu bagus suaranya. pengampunan dosa. Siapa yang tidak mengakui kematian dan kebangkitannya, maka dosanya tetap ada. Silakan Guna. Bang Juma. Tadi Berpendapat, M Bang Jaya Juma. Guna Mas ngaku gurunya matinya pura-pura. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, boleh diskusi abang saya, diskusi baik-baik pelan-pelan kita ya. Iya, bisa. Baik. Mohon izin Bang Juma, ini ada belawan ini misionaris Bang. Misionaris ya Bang. Tadi dia nuji data-data misionaris. Ya nggak apa-apa, santai aja dulu lihat di situ. Misionaris, misio peluru atau apapun itu nggak apa-apa lah. Bagus kalau kita berdialog dengan misionaris. Artinya mereka lebih paham Bible daripada Pak Bom Bom kan gitu ya. Nah, sekarang gini lanjut. Pak, saya ada tema yang sangat menarik yang perlu kita edukasi bersama-sama ya. Di dalam kitab saudara dikatakan begini. Ini pengakuan Yesus Matius 26 nomor 24. Saya minta laskar api dibawa dicatat data-data yang saya sajikan. Matius 26 nomor 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan.
Anak harus pergi sesuai dengan yang tertulis. Yang pertama adalah ketika Yesus mengatakan dia harus pergi sesuai dengan yang tertulis. Mohon petunjuk dari Bapak, siapa namanya? Bapak Jaya ya, Pak Jaya. Tolong tunjukkan melalui proses penyaliban. Itu tertulis di mana? Keempat Injil itu semua ada tertulis. Di keempat Injil ada tertulis. Ada enggak nubuatan tentang ini? Tertulis di kitabnya orang Yahudi ada enggak? Karena yang tertulis ini kan, yang tertulis yang Anda sebutkan ini kan 4 kitab yang Yesus sudah terangkat. Ini maksud Yesus ini ada tertulis sebelum buku-buku kanonik itu ada. Artinya ada di sebuah buku tertulis tentang Yesus akan terangkat. Nah, permasalahannya dia ini terangkat dengan cara apa? Apakah melalui kematian dulu ataukah dia langsung terangkat? Kematian dulu. Kalau kita lihat di kesaksian 4 Injil itu, Mohon maaf, mati Mohon maaf. dulu, setelah itu bangkit. Mohon maaf. Selama 40 hari dia menyatakan dia hidup kepada para muridnya. Setelah dia terangkat dan disaksikan oleh para murid. Mohon maaf Pak, yang dimaksud Yesus ini bukan di kitab sebelum setelahnya. Yang dimaksud Yesus ini adalah kitab sebelum kitab kanonik. Anak manusia memang pergi sesuai, berarti sudah ada yang tertulis, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Berarti Yesus mengatakan ini sebelum ada kitab-kitab yang 4, termasuk kitabnya Paulus, dia sudah dituliskan di sebuah kitab sebelumnya. Nah, kita mau terawang nih, Yesus tertulisnya seperti apa terangkat meninggalkan dunia? Menurut yang tertulis berdasarkan pengakuan Yesus. Nanti kita akan bahas orang celaka yang menyebabkan Yesus ini diserahkan. Dia celakanya seperti apa? Ada dua hal yang perlu kita bahas di sini. Kalau Bapak benar-benar adalah misionaris, cocoklah saya berdialog dengan Anda, karena ini materinya materi berat. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Sekarang tolong tunjukkan di mana tertulis tentang kepergian Yesus berdasarkan dengan kitab-kitab yang sebelum kitab-kitab perjanjian baru itu dituliskan. Silakan. Terdapat di mana tadi? Matius berapa tadi? Matius 26 nomor 24. Masya Allah, tindakan. Wow, Paduka, thank you. Ada Bang juga Juma yang misionaris yang Alkitab belawan, Pak Juma, Yohanes belawan 10 putra ini misionaris. ayat 36. Iya. Anak manusia memang akan pergi. Yes. Sesuai dengan Yang yang ada tertulis. tertulis tentang dia. Iya. Tetapi celakalah orang yang oleh anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Iya. Yang saya tanyakan tertulis di mana itu Pak? Selain daripada kitab yang muncul belakangan tentang dirinya. Kalau Bapak mengatakan ada di 4 kitab, di Al-Quran juga ada. Bal rafa'ahullahu ilaih. Tetapi Allah telah mengangkat kehadiratnya. Al-Quran juga mengatakan terangkat. Kalau hanya berbicara mengenai kitab setelahnya. Ini yang Yesus katakan adalah kitab sebelum. Berarti Yesus sudah dinubuatkan nih. Ada tertulis di kitab-kitab sebelumnya tentang Yesus bahwa dia akan pergi meninggalkan dunia. Apakah perginya dengan cara dibunuh, disalib, dirajam, atau dia terangkat langsung? Terangkat langsung lah, Kak. Iya. Yang mana yang Jadi misionaris? di Dilawan dalam Alkitab atau Yesus jadi? adalah Mesias, pemimpin itu yang akan menjadi penyelamat dunia di dalam Alkitab Daniel 9 ayat 25 dan 1 Yohanes 4 ayat 14. Ini saya bicara dengan siapa ini?
Bicara dari misionaris kah? Belawan ini Misionaris Belawan Putra. sebentar sedikit kasih. Belawan ini enggak, dia itu belajar jadi misionaris. Dia dari SSY, tapi diskusi malah terguncang, dia bingung, makanya misionaris lagi belajar jadi misionaris. Oke. Ya lanjut. Oke. Tolong saudara saya berdua ini, tolong jawab saya. Tertulis di mana tentang Yesus bahwa dia langsung terangkat tanpa melalui kematian? Silakan. Mazmur 41 41 atau Ayat 91? 41. Bukan 91. Yang 41 dulu. Ya, 41 di data nomor berapa, Pak? 10. Data nomor 10 ya. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Oh, mana nih, Pak? Kok nggak nyambung? 41. Iya, 41 10. Iya. Ya. Tetapi Engkau ya Elohim, kasihanilah aku dan Oh, 9 tegakkanlah aku. mungkin di sana 9. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai yang makan roti telah mengangkat tumitnya. Penyakit jalanan telah menimpa dia. Sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Loh, apa ini, Pak? Bahkan ya, 91 kali, Pak. Di data 11. 41. Bahkan sahabat karibku yang aku percaya, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini membuatkan orang yang mengkhianati dia. Enggak, yang saya maksud Yesusnya yang terangkat langsung ke langit. Kan ada tertulis. Nah, belum ketemu. Itu belum kutemui. Mohon maaf. Ya. Oke. Di sini Mungkin kalau ada teman yang mau, ada teman yang mau jawab silakan. baik. Belum kutemui. Tolong perhatikan ya, Pak ya. Anak manusia dalam hal ini Yesus, kalau kami Nabi Isa, memang akan pergi, tapi kepergiannya harus sesuai dengan apa yang tertulis tentang dirinya. Harus, gak boleh tidak, gak boleh tidak. Berarti yang tertulis tentang dirinya, karena dia ini adalah utusan Tuhan, maka yang tertulis itu wajib hukumnya adalah firman Tuhan, tidak boleh karangan orang. Nah, sekarang kita lihat di dalam Matius 4 nomor berapa itu ya? Nomor 6. Matius 4. Nomor 6. Bisa, Pak? Lalu berkata kepadanya, Iya. jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iya. Itu kah? Iya. Berarti ada tertulis tentang Yesus bahwa Tuhan akan mengirim malaikat untuk menatang Yesus di tangannya agar Yesus tidak kena celaka. Betul, Pak? Ya. Oke. Ternyata tertulisnya adanya di Mazmur 91. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Berarti apakah kita sepakat bahwa Yesus berdasarkan Matius 26 nomor 24 tidak disalib? Sepakatkah tidak kita? Yesus tidak disalib? Iya. Tidak sepakat. Oke. Kalau saya. Kalau begitu, ini kan kita sudah temukan bahwasanya ternyata Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk menyelamatkan Yesus. Ada tertulis, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Artinya kepergian Yesus sesuai dengan apa yang tertulis. Kalau kita melihat dari Matius 4 nomor 6, Mazmur 91 nomor 11, nomor 12, dan juga nomor 16, bahkan nomor 9, di dalam Mazmur 91,
Yesus hanya menonton orang fasik yang menggantikan dirinya di atas salib. Terangkat ke langit, data nomor 16-nya, dengan panjang umur akan kukenyangkan engkau. Nomor 11-nya, malaikat dikirim untuk menyelamatkan Yesus dari penyaliban. Berarti terangkatnya Yesus, kepergian Yesus itu jelas sesuai dengan yang tertulis di Mazmur 91. Dengan demikian, Yesus terangkat ke langit tanpa melalui proses penyaliban. Tapi kalau saudara membantah ini, tolong kasih saya data yang berlawanan dengan pernyataan Mazmur 91. Tunjukkan data ada tertulis Yesus meninggalkan dunia dengan cara lebih dulu dibunuh oleh orang-orang kafir. Silakan, saya tunggu. Yesus dimakamkan, terus terdapat di Matius 27 ayat 57, dan terdapat juga di Markus 15 ayat 42, dan di Lukas 23 ayat 50, dan di Yohanes 19 ayat 31 sampai 20. Jenazah Yesus diturunkan dari tiang sisaan, dan jenazahnya disiapkan untuk dimakamkan. Para wanita melihat makam Yesus kosong. Itu kemungkinan besar adalah jatah orang yang celaka yang oleh sebab dia Yesus diserahkan. Karena kenapa saya mengatakan, ya silakan, mungkin ada data dari teman-teman, data bahwa Matius 27 itu tertulis setelah Yesus, Pak. Yang kita minta ini sebelum Yesus. Itu Matius adalah data yang tertulis setelahnya. Sedangkan Yesus mengatakan tertulis, ada tertulis, berarti sudah ada sebelum Matius menulis, kan gitu. Nah, yang kita minta di sini adalah tertulis sebelum adanya perjanjian baru, kitab perjanjian baru. Berarti dia tertulis di perjanjian lama. Sebab ketika Yesus mengucapkan ini, tertulis ini sudah ada tertulis. Pernyataan Yesus ini sudah ada tertulis. Tolong tunjukkan di dalam kitab perjanjian lama tertulis akan adanya Yesus terangkat ke langit, namun sebelumnya dia mati dulu, dibunuh dulu. Silakan. Yesus sudah bangkit itu pada Matius 28 ayat 3 sampai 15, dan pada Markus Matius belum 16 ada ayat zaman 5. Yesus, Bang. Aduh, Anda ini. Kitab Matius itu muncul belakangan. Yang kita Belum ada minta, zaman Yesus. yang kita minta pengakuan Yesusnya sesuai dengan rekaman penulis Matius, bahwasanya Yesus pernah berkata, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia tersebut diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Artinya sangat celaka orang yang berkhianat kepada Yesus. Sekarang yang kita tanya di sini adalah cara Yesus meninggalkan dunia. Apakah dia langsung terangkat atau dia mati dulu, dibunuh oleh orang-orang kafir? Kalau saya mengatakan langsung terangkat sesuai dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 158. Bal rafa'ahullahu ilai. Nabi Isa terangkat langsung, tidak dibunuh. Nah, kalau saudara saya Kristen dan misionaris yang ada di sini mengatakan Yesus dibunuh dulu sesuai dengan yang tertulis, tolong tunjukkan tertulis di mana bahwa anak manusia dibunuh dulu baru terangkat ke langit. Jangan Anda menunjukkan kitab kanonik, apalagi surah-surah Paulus. Silakan. Belawan, silakan dijawab. Sabar. Belawan, dijawab. Biar dia cari dulu. Lama kali nyarinya. Enggak, dia telepon Pak Bom Bom. Jangan dianggap benteng loh. Dua orang. Dia itu misionaris loh, pintar loh ini Bang Juma. Hati-hati Bang Juma. Iya, saya memang cari orang pintar. Data-data saya ini
Itu saya simpan 300 tahun yang lalu dan saya keluarkan ketika ada misionaris yang cerdas. Masih ada 300 tahun. 600 data lebih yang akan membuat Pak Bombon dan timnya terseok-seok. Oke, silakan saudara. Tolong tunjukkan datanya. Belawan buka mute-nya buka Belawan. Kata kerja terangkat itu sama dengan digunakan oleh para rasul dalam kitab para rasul 1 ayat 2, dan Lukas juga mencatat bahwa Yesus membawa mereka keluar kota Yerusalem sampai dekat Betania, dan di situ juga mengangkat tangannya dan diberkatilah mereka, dan ketika ia sedang diberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Gitu. Jadi gini, Bung. Gini. Ini misionaris Gini ya. Ya kan Saudara sesuai dengan Bilawan. di Saudara Bilawan. Wikipedia juga ada di Google. Oke. Saya menghargai itu. Saudara Belawan, ketika Yesus berkata, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Pada saat Yesus mengatakan ucapannya ini, pertanyaan saya, apakah kitab kanonik saat itu sudah ada? Sudah tertulis? Jangan-jangan dia tidak tahu apa itu kanonik. Oh ya, sorry. Apakah kitab Lukas, Markus, Matius, surah-surah Paulus sudah tertulis pada saat Yesus mengatakan ini? Karena Yesus mengatakan ada tertulis. Berarti wajib hukumnya ada tertulis. Pertanyaan saya, kalau Anda menisbahkan kepada kitab Perjanjian Baru, apakah pada saat Yesus berkhotbah kemudian di Galilea, kitab Perjanjian Baru itu sudah tertulis atau masih dalam angan-angan? Silakan. Takbir. Kita lagi nyari-nyari dulu. Wah. Aduh, ke perpus Lama lagi. banget. Ya. Oke, kita melangkah ke sesi kedua. Kita sudah menemukan kemudian kebenaran Al-Qur'anul Karim surah An-Nisa ayat 158, bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakiman. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa kepada kehadiratnya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Selesai kita di sesi pertama, sekarang kita masuk ke sesi kedua. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Masih ada perlawanan untuk sesi pertama? Ya, silakan. Baik. Menurut iman Bapak, Yesus itu tidak mati dan tidak bangkit. Menurut iman Bapak. Itu. Nabi Isa alaihissalam itu Ya, Nabi Isa. terangkat langsung ke langit. Tidak Apa melalui maksudnya? Apa maksudnya soal Terangkat ke langit. Maryam 33? Maryam 33 apa maksudnya di situ? maksudnya kita itu baca bercerita. Maryam 33. Oke. Bercerita tentang dilahirkan, diwafatkan dan dibangkitkan. Pertanyaannya, apakah Nabi Isa sudah diwafatkan? Belum, karena dia masih terangkat ke langit. Nanti turun yang kedua kalinya, setelah selesai tugasnya, barulah diwafatkan. Setelah kemudian sangkakala ketujuh ditiupkan, barulah kemudian dibangkitkan bersama dengan manusia yang lain. Tapi tidak ada keterangan di sana. Gimana, Pak? Di Maryam 33 itu. Kenapa Maryam 33? Maryam 33 dia lahir, mati dan bangkit. Wassalamun alayya wa yauma Lahir, mati itu wulitu. dan bangkit. Iya, Nabi Isa, semua manusia memiliki 3 fase dalam hidupnya, Pak. Saya pun 3 fase, lahir, wafat, bangkit. Ya, Nabi Isa sekarang ini masih hidup. Berarti dia belum mati, meninggal, belum. Dia masih hidup. Kapan dia mati? Kan sudah Nanti mati. setelah datang kedua kalinya, Pak. Nanti akan datang kedua kalinya. Setelah selesai tugasnya kemudian, barulah dia wafat. Setelah Tertulis di wafat, Tertulis di mana? Tertulis di mana? maksudnya? Ya Maryam 33 itu. Iya, Bukan Maryam 33. kematiannya itu, kematiannya itu tertulis di mana? Loh, Kalau saya Maryam 33. Zaikatul maut, semua manusia akan merasakan yang disebut maut.
dan Isa alaihissalam itu adalah manusia. Berarti dia akan merasakan maut. Kapan dia merasakan maut? Pada saat kedatangan yang kedua kalinya. Dia akan wafat, dia akan meninggal. Pada saat itulah kemudian dia akan dibangkitkan kembali untuk dihakimi bersama dengan manusia yang lain. Tadi kita melihat bahwa ketika saya minta data tertulisnya, anak manusia akan naik, ada tertulis, saya menunjukkan data Mazmur 91. Kalau saudara mengatakan apakah dia masih hidup, lihat di data nomor 16-nya di Mazmur 91. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang berasal daripadaku. Dia hanya menonton orang yang menyalib, orang yang menggantikannya. Di dalam Mazmur 91 nomor 8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai tebusan untuk orang yang jujur, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Jelas itu Pak, antara Yudas dan Yesus, Yesuslah yang jujur. Antara Yudas dan Yesus, Yudaslah pengkhianat. Jadi ya, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Berarti Yesus terangkat, Nabi Isa terangkat dan menonton orang-orang yang menyalibkan dirinya, yang menggantikan yang menyalib pengganti dirinya, yaitu orang yang fasik. Masih ada Pak sebelum kita pindah sesi kedua? Bukan waktu penyalipan Yesus menonton katanya di sini, waktu penghakiman akhir zaman. Oh, lain lagi ceritanya Pak. Itu lain lagi ceritanya. 91 yang Bapak baca tadi. Iya. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri, sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat dari perteduhanmu. Malapetaka, dikatakan malaikat, sebab malaikat-malaikat akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jelas itu. Matius 4 nomor 6. Wahai Yesus, ya, kalau kau anak Tuhan, ya kenapa? Buang dirimu ke bawah. Kenapa? Sebab ada tertulis tentang engkau, bahwa malaikat akan dikirim untuk menyelamatkan engkau agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata betul ada tertulis di Mazmur 91. Artinya Yesus terangkat ke langit tanpa melalui proses penyaliban. Itulah Nabi Isa alaihissalam. Nah sekarang kita pindah ke sesi kedua. Celakalah orang yang olehnya anak manusia Yesus diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Sekarang permasalahannya, siapa yang celaka? Berdasarkan proses penyaliban, berdasarkan hasil survei pengkhianatan, penangkapan, dan penyaliban. Siapa yang celaka kira-kira di sini? Saya kasih data biar teman-teman lebih semangat. Salah satu muridnya yaitu Yudas Iskariot. Masya Allah. Berarti saudara sepakat bahwa yang disalib itu adalah Yudas? Bukan. Yesus sendiri. Loh, Yesus tadi kan sudah terangkat, Pak. Sebelum penyaliban Yesus sudah terangkat. Iya, menurut Bapak. Loh, kalau begitu tunjuk. Oke. Kalau begitu, tolong tunjukkan kepada saya, bahwa ada tertulis Yesus harus mati dulu baru meninggalkan dunia. Kan tadi sudah saya minta kalian berdua, Anda tidak bisa memberikan bukti. Lalu kenapa Anda masih mengatakan Yesus yang disalib? Bukti apa? Saya kan minta Bapak, saya kan minta ini pengakuan Yesus. Matius 26 nomor 24. Anak manusia, atau jangan anak manusia deh, Yesus memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang Yesus. Oke? Sekarang
tolong tunjukkan tertulis di mana tentang kepergian Yesus yang sudah ada pada saat ucapan ini terucap. Silakan. Tertulis di kitab. Iya, kitab yang mana, Pak? Para nabi. Kitab yang para mana? nabi. Kita Kitab para yang nabi mana? terdahulu. Kita para nabi terdahulu. Maksudnya? Iya, kitab para nabi terdahulu. Makanya saya minta, di mana tertulis itu? Oh, kalau malam ini tidak sempat kita cari. Nah, tapi malam ini saya bisa buktikan ada tertulis tentang dia tanpa mati, kan? Mana ada? Yang tadi malaikat datang diutus untuk menyelamatkan agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Itu seandainya dia jatuhkan dirinya. Itu kan iblis yang berkata. Ini iblis mengatakan, jikalau engkau adalah anak Tuhan, engkau akan diselamatkan dengan cara malaikat diutus untuk menyelamatkan engkau. Ini menurut saudara nubuat untuk Yesus atau bukan? Iya, betul. Benar. Benar. Nah, kalau itu Benar. nubuat untuk Yesus, berarti Mazmur 91 sampai nomor 1 sampai nomor 16 semuanya untuk Yesus. Dengan demikian, nomor 8-nya, engkau Yesus hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap Yudas. Bukan. Ini untuk Yesus atau bukan? Mazmur 91 ayat 12 saja yang untuk Yesus. Loh, kenapa bisa? Ini jelas ini. Walau 1000 itu belum tentu untuk Yesus. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Siapa yang diarak, Pak, dengan banyak orang? Siapa yang diarak dengan banyak orang sampai ke Gunung Golgota? Itu siapa? Kita lihat perikopnya. Iya, justru bahaya kalau lihat perikopnya. Perlindungan Allah. Oke, baik. Saya bacakan satu data untuk Bapak. Ibrani 5 nomor 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkan dirinya dari kematian. Dan karena kesalehannya, Yesus doanya didengarkan. Menurut Ibrani 5 nomor 7 ini, Yesus mengalami kematian atau tidak? Ibrani 5 nomor 7. Mengalami kematian, Kakak. Nah, coba saya ulang lagi ya. mengalami Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari kematian. Dan karena kesalehannya, doanya telah didengarkan. Ini Yesus diselamatkan dari kematian atau mengalami kematian? mengalami kematian. Berarti tidak diselamatkan, Pak. Diselamatkan, bangkit kembali. Kalau diselamatkan berarti dia tidak mengalami kematian. Coba. Ini Ayat dia 8-nya coba dilihat. Ayat 8-nya coba kita lihat. Iya, silakan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Iya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Tidak ada masalah, Pak. Kalau dia menjadi Melkisedek, gimana kalau Melkisedek, akhi? Tidak berawal, tidak berakhir, tidak beribu dan seterusnya. Berarti dia lebih hebat lagi. Iya kan? Ibrani 7. Ibrani 7. Nah, sekarang gini. Maksudnya imam besar menurut peraturan Melkisedek. Ya, menurut sekarang begini, Pak. Sekarang begini, coba Anda resapi. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis, dengan keluhan. Jadi dia mempersembahkan doa,
permohonan, ratap tangis, keluhan kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, doanya dikabulkan. Dalam bahasa Yunani, isakewo, artinya dikabulkan. Yesus minta diselamatkan dari penyaliban. Didengarkan tidak doanya ini? Pak. Didengarkan, cuma dia dikuatkan. Dikabulkan? Dikabulkan atau Kata tidak? janji Bapak. Kita lihat itu referensinya di Matius. Dikabulkan atau tidak, Pak? Ini bahasanya. Ini bahasanya sudah jelas nih. Eisakewo. Dikabulkan. Berarti dia diselamatkan dari kematian. Betul? Tuh, Kak. Betul. Masya Allah. Oke. Nah, sekarang ketika Yesus diselamatkan dari kematian, berarti dia tidak mengalami kematian. Sekarang yang kita bahas adalah sisi kedua. Celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Pertanyaan saya kepada saudara-saudara yang ada di sini. Di dalam pengakuan Yesus Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu dan satu di antaramu adalah iblis. Saya ingin tahu siapa iblis yang dimaksud di sini? Lucifer. Yudas Iskariot. Yudas. Siapa yang celaka? Yudas Iskariot. Siapa yang mati terkutuk di atas tiang salib? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Masya Allah. Bukan, kalau yang mati terkutuk itu bukan gitu. Dia Yudas Tadi- itu mati gantung. Yudas itu mati gantung Ya, diri. itu cerita lain. Kan memang ada perselisihan. Mereka tidak yakin, mereka berselisih. Itu Al-Quran katakan itu. Sekarang permasalahannya sangat jelas. Itu Ya. Al-Quran, iman Bapak Al-Quran. Oke, Kalau baik. iman baik. kami lain. Oke, baik. Beda. Oke, baik, Pak, baik. Ini tak kasih data, Pak ya. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburnya pada hari itu juga. Sebab manusia yang digantung di atas tiang salib terkutuk oleh Tuhan, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan oleh Tuhan. Pertanyaan saya, siapa yang mati terkutuk oleh Tuhan di atas tiang salib? Yesus Kenapa Kristus, bisa? karena dia menanggung Kenapa? kutuk Apa dosa sebabnya? manusia. Apa sebabnya Yesus dikutuk? Apa sebabnya? Karena dia menanggung kutuk dosa manusia. Tunggu. Seluruh umat manusia yang Tunggu. percaya Ya, kepadanya. itu iman Ditanggungkan Romawi, Pak, kepada dengan Yesus. Yunani. Itu iman Kristen, iman Romawi Yunani. Iya, iman Kristen Sekarang kita lihat. Indonesia. Sabar. Sekarang kita lihat apa sebabnya orang itu dikutuk oleh Tuhan. Pertama, Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap antara Yesus dan Yudas? Yang jujur, Pak, yang jujur, silakan. Tidak ada Yesus menerima suap, Yudas juga tidak ada Alhamdulillah. menerima suap. Tidak ada Yesus menerima suap. Berarti yang menerima suap siapa? Tokoh-tokoh agama pada waktu itu. Ada dalil? Jangan sebut tokoh, Pak. Kita sebut dalil, Pak. Bagus kalau ada dalilnya, Pak. Ada Bagus kalau dalilnya. pakai dalil. Supaya kita tidak mengada-ngada, Pak. Siapa tokoh yang menerima suap? Di antara Yesus kah? Atau Yudas? Kita cari dulu. Iya. Yesus tidak pernah menerima suap selama hidupnya. Oke, berarti bukan dia yang terkutuk di atas tiang salib. Masya Allah. Karena yang disalib itu adalah orang terkutuk menurut Ulangan 21 nomor 23. Terkutuklah orang yang tergantung. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Nah, sekarang siapa orang yang terkutuk oleh Tuhan? Kita lihat di dalam Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah.
Dan seluruh yang mendengarkan saya berbicara ini harus mengatakan amin halilintar. Ulangan 27 nomor 25, Pak. Saya juga menyebutkan amin. Ya, bagus. Kenapa? Karena yang disalib itu bukan hanya Yesus. Kenapa bisa Yesus disalib, Pak? Yang disalib itu adalah dengar. Yang disalib. Yang disalib itu adalah orang yang terkutuk. Benar. Tolong Benar. tunjukkan kepada saya data-datanya bahwa Tuhan mengutuk orang yang tidak bersalah. Tuhan mengutuk orang yang benar. Itu tertulis di mana? Tidak ada. Tidak ada. Tapi saya mampu menunjukkan kepada Bapak bahwa orang yang menerima suap dan menyerahkan orang yang benar untuk dibunuh itu adalah orang terkutuk. Iya. Ulangan 27. Kalau terbukti dia menerima suap, makanya dihukum gantung pada waktu itu. Jadi bukan hanya cuma Yesus tidak pernah menerima suap. Yesus disalib bukan karena menerima suap, justru karena difitnah oleh suap. Terus yang menerima suap siapa, Pak? Siapa yang menerima suap? Waktu itu. Iya, waktu itulah. Masa waktu sekarang, Pak? Matius Tokoh-tokoh agama 26 nomor 15. Orang-orang Yahudi waktu itu. Jangan Pak. Jangan menuduh, Pak. Yang menerima suap Matius 26 nomor 15, boleh Bapak baca? Ya, oke. Silakan. Nomor 15-nya, nomor 16-nya. Nanti dibalikkan di Matius 27 ayat 3. Iya. Ini perikopnya Yudas mengkhianati Yesus. Masya Allah. Tahuan sudah ya, Kemudian teman-teman. pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam kepala. Yudas berkata. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia Yesus kepadamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Siapa yang menerima suap 30 perak? Yudas. Oke. Di dalam kitab Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh manusia yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin halilintar. Saya tanya kepada Bapak sekali lagi. Tadi yang menerima suap siapa, Pak? Siapa, Pak? Yudas. Siapa yang terkutuk karena menerima suap? Yudas. Siapa yang disalib karena terkutuk? Yudas. Masya Allah. Allahu Akbar, takbir. Yudas tidak disalib. Yudas tidak disalib waktu itu, tetapi gantung diri karena dia menyesal. Bapak, saya bacakan satu data ya, Pak ya. Saya bacakan satu data supaya jadi pelajaran buat kita, supaya pelajaran buat Bapak, pelajaran buat teman-teman saya Muslim, bagi mereka yang pemula belajar tentang apa? Tentang kristologi. Di dalam Ulangan 23 nomor 7 nomor 8. Bisa dibaca? Nomor 8 aja langsung. Ulangan 23. Iya. Bisa dibaca, Pak? Ulangan 23, 8. Anak-anak yang lahir bagi mereka dalam keturunan yang ketiga boleh masuk jemaah Tuhan. Ayat 8. Berapa? Ya. Keluaran, Ulangan sorry, maaf. Kok jadi keulangan? Keluaran 23. Nomor 7, nomor 8. Sorry, Pak ya. Silakan. Haruslah.
kau jauhkan dirimu dan Nomor 7 dan 8. Siap. Oh, maaf, salah. Ya, saya juga Ulangan tadi ya. sama-sama kita salah, Pak. Biasa itu. Biar Yesus juga pernah salah. biar berkesan Ngutip ayat malah keliru. coretannya teman-teman di bawah. Janganlah engkau menganggap keji orang Edom. Salah lagi. Keluaran Ulangan 23. 23 ya. Keluaran 23, Pak. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat mata orang-orang yang melihat, dan suap membuat orang memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Jelas ya? Jadi kalau orang makan suap, kasus nanti itu akan diputarbalikkan Iya. kemudian. Yang salah menjadi benar, benar menjadi Jelas. salah. Oke ya? Oke ya? Iya, Nah, benar. Oke, Jelas. baik. Sekarang saya ulang lagi. Siapa yang kemudian menerima suap? Yudas. Apa akibat orang yang menerima suap? Terkutuk. Betul? Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap. Berarti terkutuklah Yudas. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Orang yang tidak bersalah di sini siapa? Yesus. Siapa yang menerima suap? Yudas. Menyerahkan Yesus yang tidak bersalah dengan 30 keping uang perak. Apa akibatnya? Dia menerima suap. Apa akibat dari ulahnya? Dia terkutuk. Kata Tuhan, orang yang terkutuk dengan cara mati di atas tiang salib karena dikutuk Tuhan, mayatnya tidak boleh kemudian menyentuh tanah, apalagi sampai masuk sabat. Menurut saudara, yang mati terkutuk di atas tiang salib ini, berdasarkan data-data yang tadi, Yesus atau Yudas? Yudas. Ore. Yudas tidak disalib. Subhanallah. Tapi ada dua Alhamdulillah. penjahat di samping kiri kanan Yesus yang disalib. Nah, kanan Nah, kirinya itu yang Yesus terkutuk. itu penjahat. Penjahat. Berarti yang di Yesus. tengah yang disangka Yesus juga adalah penjahat. Penjahat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sekarang gini Pak, Paulus dengan gambangnya mengatakan Yesus, dia tidak menyebut nama Yesus, tapi dia katakan apa? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Sebenarnya yang di atas salib ini, Paulus pun ragu, ini Yesuskah atau Yudas? Apa buktinya? Di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, Paulus dan orang-orang Yahudi berselisih paham tentang Yesus. Paulus mengatakan hidup, orang Yahudi mengatakan mati. Sedangkan Paulus sendiri tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus, baik pada saat dia masih hidup maupun setelah dia menjadi mayat. Nanti dia ngarang-ngarang cerita setelah dia ke Antioquia mendengarkan suara. Hanya suara yang didengar. Siapakah engkau Tuhan? Akulah manusia, Yesus dari kota Nazaret. Berarti perselisihan yang terjadi kemudian adalah perselisihan yang ada antara Paulus yang tidak tahu menahu tentang Yesus. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kenapa Paulus tidak menyebut nama Yesus? Harusnya Yesus telah menebus kita, tapi sama sekali Paulus tidak mengatakan itu. Dia hanya mengatakan Kristos, artinya Mesias, penolong yang akan dijual ke Romawi. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kenapa dia terkutuk? Karena dia makan suap. Kalau dia makan suap, maka Tuhan mengatakan Ulangan 27 nomor 25, terkutuk orang yang makan suap dengan alasan menyerahkan orang yang tidak bersalah, Yudas. Apa ganjaran bagi Yudas? Berdasarkan Ulangan 23 nomor
21 nomor 23, balasan bagi orang yang makan suap dan menyerahkan orang yang tidak bersalah adalah disalib, digantung terkutuk oleh Elohim, dan perintah Elohim, janganlah mayatnya kau biarkan menajiskan tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Kesimpulannya kemudian adalah yang mati terkutuk di atas tiang salib adalah Yudas. Yesus Kristus Mati meja. Jelas ya, terkutuk anak. karena dosa dan kesalahan Allahu manusia. Akbar, Masya Allah. Jadi Bukan saudara, Yudas. Yesus Jadi tidak pernah kami makan suap. mengimani Yesus itu yang mati di atas Nggak kayu mungkin. salib Buset dah. terkutuk Nggak mungkin, karena nggak mungkin. dosa-dosa Mustahil. manusia, bukan Mustahil. karena Mustahil, Pak. suap. Mustahil. Nah, itu iman kami, itu Ya, iman kami. sebenarnya Itu iman sebenarnya kami. ketika Anda mengatakan Yesus yang disalib itu juga ada benarnya. Tapi Yesus yang disalib ini adalah pengganti daripada Nabi Isa alaihissalam. Anda ingin mengatakan Yesus, Anda mau mengatakan bom-bom, Anda ingin mengatakan Erben, Anda ingin mengatakan PC the King, terserah nama apapun yang Anda sebutkan. Yang jelas yang mati di atas tiang salib oknumnya adalah orang yang dikutuk karena makan suap. Demikian, tak ada cerita, tidak ada koma, yang ada adalah titik sebesar kepalanya Pak Bom-bom. Demikian. Mantap. Jadi yang disalib adalah orang yang makan suap. Iya. Gitu. Jadi siapa yang pernah makan suap, itulah yang Itulah disalib, yang disalib. terkutuk. Mati terkutuk. Sedangkan Yesus di dalam Yohanes 3 nomor 16, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah anak yang dikasihi. Bagaimana mungkin anak dikasihi terkutuk, digantung, terima suap, mati, menjadi Tuhan? Tak mungkin, itu mustahil. Sedangkan menurut Anda yang mustahil, Yesus memang tidak menerima suap. berarti Dia bukan dia yang mati. disalib. Nah, Yesus tetap disalib, tapi bukan Apa karena alasannya menerima Yesus suap. disalib? Nah, ini menarik ini. Tolong beri alasan kepada saya. Apa alasannya orang yang tidak bersalah ini wajib disalib? Apa alasannya? Menurut tuduhan tokoh-tokoh Yahudi waktu itu, karena dia menghujat Allah dan menyamakan dirinya Salah. dengan Allah. Salah, itu kesaksian palsu itu, Pak. Kesaksian palsu. Ya terserah Anda. Menurut Anda salah, ya silahkan. Matius 26. Kebenaran itu akan timbul akhirnya pada akhir zaman. Ya, udah timbul, Pak. Udah timbul bahwa yang disalib itu adalah orang terkutuk. Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala dan bahkan mahkamah-mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Matius 27 nomor 18, Pilatus sang gubernur mengetahui dengan pasti bahwa mereka imam kepala mahkamah agama, orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi dengki kepada Yesus. Itu jelas, Pak. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 53 jelas nubuat yang dibuat-buat dan dikarang-karang oleh Kayafas tahun itu bahwa lebih baik Yesus mati daripada tempat suci dan bangsa mereka, bangsa Israel itu dirampas oleh Roma. Maka mereka bersepakat untuk membunuh Yesus supaya orang Roma tidak merampas kota Yerusalem. Sedangkan Kristen muncul kemudian, Kristen muncul belakangan, ratusan tahun setelah kejadian, mengatakan bahwa Yesuslah yang mati untuk menebus dosa orang Roma dan Yunani. Apa nyambungnya? Sedangkan yang mati di atas tiang salib adalah orang yang terkutuk. Kenapa dia dianggap sebagai Tuhan? Cerita tadi Yesus di awal mengatakan, ada tertulis, anak manusia memang akan pergi sesuai yang tertulis tersebut. Ternyata yang tertulis itu adalah dia terangkat langsung ke langit tanpa melalui proses kematian. Yang mati di atas tiang salib adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Apa sebabnya dia dikutuk? Karena dia makan suap.
siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Ternyata keciduk Yudas yang makan suap. Bahkan kalau Anda membaca data di dalam kitab saudara sendiri, Yudas itu sangat mengerikan, Pak. Kenapa? Karena dia itu sering mencuri celengan di bait suci. Tertulis di mana? Yohanes 12 nomor 6. Jadi Yudaslah memang yang harus kemudian mengalami kematian karena memang dia adalah orang fasik. Coba Anda baca di dalam kitab saudara, Yohanes 12 nomor 6. Hal itu dikatanya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena dia sang Yudas adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Pencuri, Pak. Pencuri. Sama seperti bom-bom. Nih. Ini. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena dia Yudas adalah pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas. Kalau kita lihat di dalam Ulangan 27, Pak, terkutuklah pencuri, orang yang suka mengambil barangnya orang. Jadi kalau kita berbicara mengenai siapa yang mati di atas tiang salib, pasti dia adalah Yudas. Kenapa? Karena jelas sekali dikatakan di dalam Ulangan 27 nomor 25, orang yang makan suap wajib hukumnya kemudian terkutuk dan mati mengenaskan. Sedangkan kalau kita lihat lagi di data sebelumnya, terkutuklah orang yang mengambil miliknya orang. Ini sangat jelas tertuju kepada Yudas juga, karena Yudas jelas tertuliskan di dalam Yohanes 12 nomor 6, sering mencuri dan mengambil uang perpuluhan di dalam kas rumah Tuhan. Yudas yang mencuri, Yudas nerima suap, dialah yang harus disalib, bukanlah Yesus anak Maria. Muncul orang-orang pagan menggantikan Yudas dengan Yesus. Maka nyatalah sudah yang disembah Kristen adalah Yudas sang terkutuk. Itu dalil, Pak ya, dalil. Kita tidak mengada-ngada. Ini hanya sekedar obat untuk mencerdaskan otaknya Pak Bom-Bom, supaya Pak Bom-Bom itu tidak besar mulut mengatakan dirinya sebagai anak-anak Tuhan, padahal dia adalah penyembah manusia terkutuk yang mati di atas tiang salib. Saya masih menunggu teman-teman Kristen yang punya nyali untuk membahas ini, dan saya akan mengeluarkan amunisi-amunisi dari Bible ataupun Al-Quran yang tujuannya adalah untuk mencerdaskan anak bangsa, supaya anak bangsa tidak menyembah kepada sesamanya manusia, apalagi yang disembah itu adalah makhluk yang dikutuki oleh Tuhan di atas tiang salib. Demikian untuk sementara, silakan dilanjut. Bagaimana misionaris? Masih ada perlawanan? Pelawan putra? Kayaknya sudah Anda menyerah di tangan Bang Juma. Bukan menyerah, itu pendapat dia. Ya silahkan saja. Karena Yesus adalah hakim yang adil pada akhir zaman. Bukan itu yang dibahas tadi, Pak. Dan bangkit pada hari yang ketiga. Bukan itu yang dibahas tadi, mengenai yang disalib, Bapak. Iya, Tadi itu kan Yesus dibahas kan tentang tetap salib. disalib. Jadi Yesus yang Tetap disalib, disalib. Bapak. Nah, Iya Yesus benar, tetap Belawan ini disalib. jujur loh, ini Belawan jujur, jangan pindahin topik. Menurut Belawan, Yesus kan tetap dengerin dulu, disalib. ini misionaris mau ditanya. Iya, silakan. Dengerin dulu berdua, atas penjelasan tadi, atas ulasan tadi, masihkah Anda berdua ini yakin kalau Yesus yang disalib? A yakin, B tidak. Silakan. Saya yakin. Sudah Belawan sudah nggak yakin. Belawan sudah menyerah, Bang Juma, tinggal satu. Pak Jaya. Saya Baik. yakin. Baik. Silakan. Percayakah kalau ungkapan saudara Jaya ini bahwa Yesus itu adil? Percaya nggak? Yes, pada akhir zaman sebagai hakim Iya. yang adil, Yesus itu oke, dia akan. Oke, baik. Kalau Anda percaya bahwa Yesus itu akan datang sebagai hakim yang adil, di dalam Yohanes 12 memang terekam dengan sangat jelas
di data nomor 42 ya, kalau saya tidak hilap. Sorry, 48 apa 42? Tolong saya lupa. Oke, 48. Yohanes 12:48. Ya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Kenapa Yesus datang untuk yang kedua kalinya? Justru karena Yesus dianggap Tuhan. Justru dia datang karena adanya orang yang menyembah manusia terkutuk di atas tiang salib yang disangka dirinya. Yesus akan datang dengan keadilannya. Dia akan mengatakan, siapa yang mengajarkan kamu bahwa aku yang mati di atas tiang salib? Apa jawaban saudara-saudara Kristen? Saudara Kristen yang mengatakan itu adalah Lukas. Ya sudah, kalau begitu percayalah kepada Lukas. Pengikutku tidak akan percaya kepada orang lain. Yang dipercaya pengikutku adalah aku. Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, berarti yang harus dipercaya ini adalah Yesus. Pola kepercayaan orang kepada Yesus adalah, aku anak manusia Yesus memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Berarti ucapan-ucapan tentang diriku, ya itulah yang harus dipercaya. Bahwa Bapa yang mengasihi aku. Ketika Bapa mengasihi aku, maka aku tidak mungkin terkutuk. Aku tidak mungkin dikutuk oleh Tuhan, oleh Bapa. Aku tidak mungkin kemudian dicap orang yang mati secara fasik di atas tiang salib. Tidak mungkin, karena Bapa mengasihi aku. Kalau Bapa mengasihi aku, maka Bapa akan menyelamatkan aku dari pembunuhan. Mazmur 91 kan, tadi kita sudah bungkus sama-sama. Nah, kalau Anda percaya Yesus itu akan datang menghakimi, yang menjadi bahan penghakiman Yesus adalah perkataan-perkataannya ketika dia datang kepada Bani Israel. Bukan perkataan-perkataan penulis Yohanes, pengarang surah-surah Paulus, kemudian Lukas, Markus, Matius, bukan. Tapi yang menjadi tolak ukur keselamatan penghakiman Yesus adalah firman yang Yesus terima dari Tuhan. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Barang siapa yang mengasihi aku, dia akan menerima firmanku, sebab firman yang kau dengar daripadaku itu bukan daripada aku, melainkan dari Tuhan yang mengutus aku. Berarti yang menjadi pola penghakiman Yesus di akhir zaman bukan ajaran Kristen, tetapi ajaran Yesus yang Yesus ucapkan di tengah-tengah Bani Israel selama 3 tahun. Berarti bukan ucapan-ucapan Lukas, bukan ucapan-ucapan Paulus, bukan ucapan-ucapan Markus dan seterusnya, tetapi adalah ucapan Yesus itu sendiri. Contoh, Yesus mengatakan, wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, kepada Bapakku dan Bapakmu. Berarti Yesus adalah orang yang bertuhan. Yesus berkata di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ketika aku menyembah satu Tuhan, maka muridku menyembah satu Tuhan. Ketika kemudian aku sujud dalam menyembah, maka muridku wajib hukumnya sujud dalam menyembah. Ketika aku sunat, maka pengikutku wajib mengikuti aku sunat. Ketika aku puasa, maka pengikutku wajib kemudian mereka puasa. Ketika aku ibadah sabat, maka wajib hukumnya pengikutku ibadah sabat. Ketika aku masuk ke dalam sinagoge, mencuci tangan, membasuh muka, membasuh kaki, maka pengikutku pun harus melakukan hal yang sama. Kalau tidak, mereka semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pengikutnya Pak Bom Bom. Demikian. Silakan. Penghakiman Yesus pasti adil. Tidak mungkin. Aku mau tanya. Silakan. Kata Yesus kepada Maria tadi, ya, jangan sentuh aku, ya, karena aku belum sampai kepada Bapa. Itu tertulis di mana? Bukan begitu, Pak. Bukan begitu. Ya. Ya. Bukan karena aku belum pergi kepada, maksudnya apa tadi? Ya. Apa yang bawa katakan? Aku bilang tadi kan kata Yesus kepada Maria, jangan sentuh aku. Ya. Tertulis di mana itu? Yohanes 20 ayat 15 sampai 17. Yohanes 20. Yohanes 20. Iya, silakan Anda baca. 15 sampai 20 ayat 17. 31. Ya. Silakan. Maksud di sini
setelah kebangkitan Yesus kan berarti dia mati. Nggak ada Kalau bangkit, Bapak Pak. percaya ini berarti Anda kan harus percaya Oke, oke, kematiannya. oke. Ini berat. Sebenarnya sesi ketiga itu, sebenarnya sesi ketiga itu adalah pertanyaan yang akan muncul nanti. Tapi harus dari pihak Kristen itu harus menguasai Bible materi itu. Kapan Yesus terangkat? Kapan Yesus terangkat? Matius 23 nomor 39. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Lukas 22:69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Yohanes 16 nomor 5. Tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Yohanes 16 nomor 10. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan muncul pertanyaan, pada saat kapan Yesus terangkat ke langit? Setelah kebangkitannya. Kenapa dia harus bangkit? Bukankah tadi dia tidak mengalami kematian? Anda kan sudah kutip tadi kata Yesus kepada Maria. Berarti Anda mengakui kebangkitannya. Ini kan sudah jelas. Tadi kan kita membaca, Pak, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Akibat daripada suap, maka kemudian muncul pemutarbalikan fakta. Ada yang cerita harusnya sebelum terjadi penyaliban, dituliskan setelah terjadi penyaliban. Begitu juga sebaliknya. Bapak kena sendiri. Kenapa kena Tadi sendiri? Bapak kan tidak mengakui Yesus mati. Tetapi Bapak kutip lagi. Nah inilah, ini justru derita Bapak ini. Kepada Maria. Ini derita Bapak ini. Setelah kematiannya dia bangkit. Oke. Nah, itu. Sekarang begini, Pak. Kalau Anda menjadikan itu alasan dia bangkit, pertanyaan saya, dia ini Yesus bangkit dari pingsan atau bangkit dari kematian? Bangkit dari kematian. Menurut bahasa manusia dia itu mati karena sudah 3 hari. Oke. Itu bahasa manusia. Kalau yang sebenarnya kita sama-sama tidak tahu apakah pingsan kah, apakah mati suri kah, apa. Yang jelas mati. Kalau mau jadi tolak ukurnya, kalau mau menjadikan tolak ukur dia mati atau pingsan, lihat di dalam Lukas 11 nomor 29. Kata Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Bagaimana dengan tanda Yunus, Pak? Apakah dia mati di dalam perut ikan atau hidup? Tidak mati. Tapi hidup. Berarti Yesus bangkit dari kematian menurut manusia karena dia kan sudah dikubur. Aduh. Yesus memberikan tanda. Oke? Yesus memberikan tanda dan tidak akan ada tanda yang diberikan kepada angkatan jahat ini kecuali tanda Yunus. Pertanyaan saya, Yunus di dalam perut ikan hidup atau mati? Hidup. Tanda Yunus berarti Yesus bangkit dari kematian. Loh, tadi katanya hidup. Dia bangkit dari pingsan. Yesus bangkit dari maksudnya tanda Yunus di situ. Maksudnya tanda Yunus di situ belum tentu yang masalah mati atau hidup. Yunus itu 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Apa yang dikatakan, akhi? Demikian juga Yesus 3 hari 3 malam di dalam perut bumi. Hidup selama 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia berada di perut bumi selama 3 hari 3 malam. Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam hidup atau mati? Hidup. Yesus di dalam perut bumi hidup atau mati? Mati. Apanya yang sama? Kalau mati nggak sama dong. Harus hidup, nggak boleh mati. Apa yang menyebabkan Yesus mati? Nggak ada yang bisa menyebabkan Yesus mati. Apanya?
digantung cuman 3 jam di atas tiang salib. Nggak mati dia. Nggak Kan mati. ditusuk, Apalagi ditusuk dia membuat lambungnya kiri- itu, lambungnya ditusuk. ditusuk lambungnya. Banyak orang dihantam kakinya parang, terbelah, putus paha, tidak mati. Iya, Apalagi belum. kalau cuma ditusuk kayak gitu. Apalagi Itu kan kesaksian. masuk di dalam goa, disimpan di dalam goa, goanya pintunya ditutup, di dalam ada udara, nggak mati. Apa yang membuat dia mati? Ada AC di dalam. Apa yang membuat dia mati? Nggak ada yang bisa membuat dia mati. Nggak ada. Kenapa dia pingsan? Coba kita lihat. Ketika kita lihat di dalam Yohanes berapa itu, akhi? Yohanes 19 kan? Apa Iya kan? itu? Tanda Yunus. Minum anggur asam. Oh, ya. Yesus kemudian. Nah, itu dia. Guru saya memang hebat. Apa yang dikatakan oleh Yesus kemudian di atas tiang salib? Orang yang dianggap Yesus ya, ini kita cerita dua cerita deh. Karena kan memang Al-Quran mengatakan bahwa mereka hanya berselisih paham. Banyak cerita-cerita yang bertentangan. Sesudah itu Yesus tahu bahwa sesuatu akan selesai. Berkatalah ia, supaya genaplah. Ada tulisan dalam kitab suci, aku haus. Aku haus, kata Yesus. Di situ ada satu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mencucukkan ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu nunduklah kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mantap sekali. Ini orang teler, orang pingsan, isap anggur asam yang dicucukkan pada bunga karang, bukan orang mati. Ini belum disalib, belum juga ditombak, baru juga dia diikat di atas, mati duluan. Padahal di situ sebenarnya tidak dikatakan mati, dia hanya dikatakan begini. Lalu Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dari mana pengarang Yohanes tahu bahwa Yesus menyerahkan nyawanya? Lah orang cuma tertidur di atas pun. Mereka kan saksi mata. Iya kan, tapi ya syarat orang disalib itu Pak bermalam, minimal dia bermalam 3 malam di atas tiang salib tanpa minum, oke? Lalu kemudian tanpa makan, oke? Lalu kemudian sambil dicambuk, oke? Tidak diturunkan secepat itu. 3 hari 3 malam minimal. Orang yang mati disalib itu biasanya digantung sampai berminggu-minggu. Ini Yesus baru 5 menit naik di atas, lalu dia mengatakan haus, lalu dikasih air minum, dikasih anggur, begitu dikasih lalu penulis Yohanes mengatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini cerita apa ini, Pak? Jadi dia hanya pingsan. Menurut cerita ini. Yang betul. Oh, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ini pengarang Yohanes, coba Pak ya. Markus 14 nomor 50. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Terus dari mana Yohanes? Kalau Yohanes murid Yesus yang menulis ini, dari mana Yohanes tahu? Bukankah dia diceritakan oleh Markus bahwa Yohanes juga ikut lari? Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Loh, ini Yohanes dapat informasi dari mana? Itulah bukti bahwa pengarang Yohanes ini bukan murid Yesus. Ya, Karena pada saat penyaliban, Yohanes murid Yesus telah lari meninggalkan Yesus. Para murid yang meninggalkan dia itu kan waktu penangkapan, harus Ya, lihat pada dulu, penangkapan, pada perikopnya di penangkapan. situ. Oke. Nah, sekarang sekarang ketika dia di atas tiang salib, ada diceritakan mereka mendekat lagi. Ada. Ada, mereka Ada, kan dari, empat. nah, mereka Di kan mana? dari jauh. Di mana, Pak? Di mana? Dia disalib hari Jumat, hari Minggu. Bukan dia yang ke kuburnya Yesus, bukan dia yang ke salibnya. Yang minta diturunkan adalah Yusuf Arimatea, Nikodemus, dan Maria Magdalena. 3 orang ini yang minta mayat Yesus diturunkan, bukan Yohanes. Yohanes mau Yohanes mengecut, dia lari dia. Bayangkan saja Pak, di dalam Lukas 24 nomor 36, hari Minggu loh, hari Jumat sore ditangkap, disalib.
Hari Minggu Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Assalamualaikum. Murid-muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Yeay! Bukan dia yang datang ke kuburan, Yesus yang pergi ke tempat persembunyian mereka. Ya Dendi, oh hantu. Mereka ketakutan karena mengira melihat hantu. Padahal yang dia lihat itu Pak Bom pakai celana dalam saja, nggak pakai baju Pak waktu itu. Sorry, bercanda ya. Lanjut. Jadi nggak ada itu Pak, nggak ada. Nah, seperti yang Bapak bacakan tadi, berarti sangat jelas Yesus itu disalib, ya diturunkan oleh orang Arimatea tadi. Masa kok Bapak yang disalib ini tidak adalah menangkap orang yang makan suap tadi Pak? Kok Ya. Yesus lagi sih? mana mungkin orang Arimatea itu mau Yudas Pak, tadi kan udah selesai sesi itu Yudas Pak. Ini Yudas lagi, tapi ternyata nggak berhasil. Kita bilang dia tidak mati. Si Yudas ini tidak mati menurut Bible, dia hanya pingsan. Gitu loh sudah Pak. ketipu Bapak ini, sudah kena ini, menganggap awal tadi mati-matian tidak baik, Yesus mati, tapi mengakui lagi Kira-kira ada Pak, orang yang menurunkan dari tiang salib. Nah itu kan sudah jelas itu Pak. Jangan bernarasi kosong lah. Bapak, Harus dengan jernih lah berpikir. Nah, jangan bernarasi hanya satu sumber. Kan di sisi lain Anda mempercayai orang ada menurunkan mayat Yesus dari tiang salib. Di sisi lain Bapak tadi tidak mengatakan Yesus itu tidak disalib. Kan nah ini karena kitab Anda dapet. Ini karena kitab Anda dongeng. Jadi ceritanya itu terpenggal-penggal, entah apa-apa yang diceritain. Sekarang saya tanya gini, Pak Jaya, sekarang saya tanya, kira-kira Maria kenal dengan Yesus tidak? Maria yang mana? Maria Ya aja Pak. dua-duanya, entah itu Maria mamanya atau Maria istrinya. Memang salah satunya pilih. Nah, mana ada Yesus ada beristrikan Maria, tidak ada Oh ya, sorry, anggap saja tidak. Ya oke. Maria yang mana yang Anda mau? Maria Magdalena kah? Iya, Maria Magdalena dan Maria yang Maria lain. Magdalena. Oke. Siapa yang pergi ke kuburan Yesus membawa rempah-rempah? Maria siapa? Maria Magdalena dan Maria yang lain katanya tertulis di sana. Oke. Sekarang Maria Magdalena kira-kira kenal nggak dengan Yesus? Kenal. Lalu kenapa Maria Magdalena sudah berbicara dengan Yesus tapi justru dia tidak mengenal Yesus ini? Kenapa? Kapan dia tidak mengenal Yesus? Yohanes 20 ayat 11 baca. Coba Yohanes 20 ayat 11. Yohanes berapa? Yohanes 20 ayat 11. 20 ayat 11 ya. Iya. Nah, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis sambil menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih yang seorang duduk di sebelah kepala dan seorang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus dibaring. Langsung aja ayat 15 deh Pak. Langsung aja ayat 15 biar nggak kepanjangan. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Terus ayat 15. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, itu dia. Kata Yesus kepadanya, Ibu, lihat dulu. Kenapa Maria tidak tahu kalau itu Yesus, Pak? Kenapa? Lihat dulu, ini kan cerita. Lihat dulu sampai Iya, ayat selesai. 15 Endingnya gimana? Ya intinya. Lihat dulu endingnya. Ini kan cerita. Endingnya. Lihat endingnya. Jangan langsung lihat satu Ya udah ayat. baca Pak. Bapak kan baca dari tadi. Masa kok langsung ngakak?
Ya nggak aja kok Maria nggak kenal Yesus. Jangan-jangan yang dilihat oleh Maria ini Pak Bom Bom. Lanjut Pak, lanjut. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan." Penunggu taman nih. Maria sudah rabun nih. Maria sudah mulai pikun. Maria kena santet. Maria sudah berubah menjadi pararang. Yesus baru 3 hari sudah tidak dikenal. Apa rasionalnya itu Pak? 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu, Yesus mati, begitu bangkit dari kematian langsung jadi tukang kebun. Lucu deh. Mau dijelaskan? Mau dijelaskan? Ya, coba Bapak jelaskan bagaimana bisa Maria tidak mengenal Yesus. Menurut pikiran mereka sangat tidak mungkin Yesus itu bangkit. Berarti Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa aku akan bangkit. Mereka belum percaya, masih belum mengingat karena mereka belum dapat Roh Kudus. Harus Roh Kudus lagi. Apalah salahnya Roh Kudus ini? Aduh. Pertanyaannya, kenapa Maria tidak mengenal Yesus? Karena di dalam pemikirannya waktu itu kan mungkin kalau Aduh. Jadi kalau Bapak ini sebentar pulang ke rumah memikirkan Pak Bom Bom, jadi Bapak nggak ingat lagi istri Anda ini bukan atau istri Anda, gitu? Hah? Bukan demikian maksudnya. Masa kan ada orang yang akrab selama 33 tahun sama-sama, begitu bertemu dengannya kembali selama 3 hari, tiba-tiba lupa ingatan. Bukan lupa ingatan. Itu membuktikan Pak bahwa yang bertemu dengan Maria itu bukan lagi Yesus. Coba lihat kata di situ, lihat dulu lagi, baca lagi. Ya, baca lagi. Mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepada Tuhan, "Jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Nah, kan jelas di situ harus dilihat. Yesus berkata kepada Maria. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Nah, itu jelas Yesus yang berbicara kepadanya. Berarti tadi Maria tidak mengenal Yesus. Iya, awalnya tidak mengenal karena kenapa? Karena sangat mustahil dalam pemikirannya waktu itu. Wajahnya beda ya? Beda wajahnya, Pak. Wajahnya beda dengan Yesus yang Beda, wajahnya beda. Orang ini orang yang diserupakan, Pak. Wajahnya berkilau-kilau. Ya, pemahaman Anda yang keliru, terus mengira Yesus yang disalib itu Yudas, pemahaman Anda. Jadi Anda kan mencari pembenaran pemahaman Anda. Nah, tidak membaca sampai habis. Ya silahkan, itu hak Anda, Anda. Berarti Yesus ini penerima suap, Pak? Tidak. Yesus ini manusia terkutuk. Yesus itu disalib yaitu tadi kena fitnah. Itu. Bukan karena nubuatan, karena fitnah ternyata. Fitnah. Ya, sedangkan Raja Herodes juga tidak menemukan kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati, tetapi karena desakan orang banyak, makanya Yesus disalib. Itu ceritanya. Sangat jelas dan rapi. Berarti Yesus ini pengkhianat ya. Jelas, rapi dan terperinci ceritanya. Jangan sepotong-sepotong. Iya, enggak ada sepotong-sepotong, Pak. Udah benar, Pak. Yang dibunuh di atas tiang salib adalah Yesus. Yang dibunuh di atas tiang salib adalah orang terkutuk.
Yesus. dibunuh di atas tiang salib Yesus. itu adalah penerima suap, yang dibunuh di atas Yesus. tiang salib itu adalah Yesus, orang yang Yesus terkutuk dimurkai, itu adalah orang bukan fasik, karena suap. adalah orang pengkhianat, dan menurut Bapak itu adalah Yesus. Thank you. Terima kasih. Oke, sekira udah tamat kita ya. Bahwa saya Taruh Nabi dulu Isa jawabannya, Pak. alaihissalam terangkat dan yang menggantikannya adalah Yesus. Gua wawancara dulu nih orang bentar. Iya. Pak Wijaya, Yesus terkutuk atau tidak, Pak? Terkutuk. Yesus Sesuai yang terkutuk. Baik. Tapi terkutuknya bukan karena suap. Ingat, terkutuknya bukan karena suap. Dari Karena dia Apa itu bukan menanggung dosa. apa itu bukan suatu manusia. penghinaan, Pak? Kalau mengutuk Yesus. Aduh, bukan penghinaan, terserah saudara penghinaan atau tidak ya terserah Oke, saudara baik. menilai. Siapa yang mengutuk Yesus, Pak? pernah Siapa yang mengutuk dia, Pak? Itu karena semua dosa manusia ditimpakan. Iya, ditanya ke siapa yang mengutuk Yesus? Siapa yang mengutuk, Pak? Yesus. firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Pak, kalau ada orang yang memperkosa mamanya sendiri, dosanya ditanggung sama Yesus. Bukan itu dosa mah. Dosa Kalau ada orang, kalau ada seorang anak yang membunuh bapak kandungnya sendiri, yang nanggung dosanya Yesus gitu. Bukan, tanggung sendiri. Jadi dosa apa yang ditanggung Yesus, Pak? Dosa apa? Judi. Dosa itu maksud kami dosa keturunan atau dosa warisan. Itu kita Mija dosa keturunan. Dosa tanjakan. Wah. Dosa diwariskan, bukannya harta malah dosa. Ntar dulu banyak, Pak. Bro, Iya. Bo Jaya, siapa yang mengutuk Yesus? Maksud kami dosa keturunan ini karena manusia ini semua mati. Setelah Yesus mati di atas tiang salib, sudah ditebus, tidak ada lagi orang mati gitu. Akibat dosa Adam. Iya, setelah ditebus dosa yang menyebabkan orang mati, tidak ada lagi orang mati setelah Yesus. Pantas aja waktu Covid kemarin tidak ada orang Kristen mati ya. Bagus. Bukan itu, semua manusia ini kan mati. Loh, Tetapi kalau jadi yang ditebus Yesus apa, Pak, yang ditebus Yesus? Tapi Yesus akan membangkitkan pada akhir zaman dan hidup yang kekal. Ya bagi yang percaya, bagi yang tidak percaya dilempar ke lautan api yang menyala-nyala. Itulah kematian kedua, kematian kekal. Mantap sekali doktrinnya Bapak ini. Iya, sesuai Alkitab. Yesus itu adalah Adam yang kedua. Buset. Karena Adam yang pertama gagal, makanya dia muncul Adam yang apa kedua istilahnya itu? gagal. Sesuai Alkitab di mana dosa diwariskan, Pak? Dianggap Adam Pak. kedua. Sesuai Alkitab di Perjanjian Lama, di mana dosa diwariskan? Hah? Di mana di Maksudnya Perjanjian Lama dosa diwariskan? Oh, karena Adam itu melanggar perintah Tuhan. Iya, betul, dia melanggar, tapi di mana dikatakan begini. bahwa dosanya akan diwariskan? Ya karena semua keturunannya mati. Itu asumsi. Itu yang dosa akibat Ada Terus kenapa setelah ditebus keturunannya masih mati? Tetapi akan dibangkitkan lagi oleh Yesus. Semua orang akan dibangkitkan nanti setelah kematian, Pak. Memang ada yang betul dibangkitkan. Coba yang pertama, Bapak boleh nggak baca ini, Pak? yang Boleh nggak menerima baca Yohanes 5 nomor 29? Boleh nggak, Pak? Bapak bacakan ke saya. Boleh nggak? Yohanes 5 nomor 29. Bapak boleh baca ke saya? Oke. Iya, silakan. Yohanes 5 29 ya. Iya. Waduh, kurang tenang. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ya ini. Itu terkaitan dengan perbuatan baik dan buruk kan? Dilihat dulu kitabnya.
Yang Iya, anunya iya, iya. ini ya. Perikopnya lagi. Iya, iya. Nah, ini panjang ini kan kesaksian Yesus tentang dirinya. Nah, Bukannya yang berbuat jahat tadi sudah ditebus, Pak? Kenapa masih dihakimi? hmm, Hmm. apanya? Tadi katanya orang dibangkitkan untuk dihakimi. Ya, dihakimi maksudnya kan yang percaya Yesus. Percaya kan, sebagai sebagai Tuhan dan mantap. Kristus. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Aduh, parah ini, parah. Akan masuk ke dalam Firdaus Wih, kata siapa? untuk hidup yang kekal. Kata siapa, Pak? Percaya Kata Yesus sebagai Alkitab. Tuhan akan masuk ke Firdaus, itu kata siapa? Kata Alkitab, Oh, kata Alkitab. Kirain Tuhan yang berkata. Kirain Yesus yang ngomong. Iya. Ternyata Paulus yang ngomong. Pak, kembali ke edukasi dikit tadi Pak Jaya. Kan udah di Pak Jaya. Dengerin dulu Pak Jaya. Izin Pak Jaya. Pak Jaya izin dulu. Anda tadi kan menyebut Paulus terus. Pak Jaya, Pak Jaya. Pak Jaya izin tadi ya. Pak Jaya tadi udah udah mengakui Pak Jaya tadi. Udah dikasih datanya Bang Juma Ibrani 5 nomor 7 itu kan ya. Kan Pak Jaya udah mengakui bahwa Yesus itu doanya diterima ya. Iya Pak ya? Doa mana? Iya. Iya. Yesus itu minta doa untuk apa Pak? Untuk meminta kekuatan. Tadi katanya Tuhan. Kan di situ tertulis Harus Pak dipercaya dengan ratap sebagai Tuhan, tangis, gitu ya Pak ya. Dengan Tuhan minta ratap tangis kekuatan. doanya dikabulkan Pak. Iya. Dia minta betul. diselamatkan dari apapun bencana apapun termasuk salib Pak. Sekarang pertanyaannya Pak, Minta doa kekuatan. Yesus minta diselamatkan dari salib dikabulkan atau ditolak Pak? Dikabulkan sehingga Dikabulkan. Berarti Yesus nggak disalib sudah. di akhir Selesai. di akhir doanya itu biar kehendak Bapak yang jadi bukan kehendak saya. Nah, Katanya. kehendak Bapak yang dibunuh itu orang yang terkutuk atau orang yang jujur? Orang yang terkutuk karena Yesus tuh ditimpakan kutuk. Siapa yang dosa terkutuk? manusia. Siapa Banyak yang yang terkutuk. Siapa yang Kalau terkutuk? Antara Yudas dengan Yesus yang terkutuk siapa? Yudas. Berarti yang disalib adalah Bukan Yudas. Yudas gantung diri. Al-Quran mengatakan apa? Al-Quran mengatakan apa tentang Bapak? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yuqsirun. Dan teman-teman mereka orang-orang kafir itu adalah membantu setan-setan di dalam menyesatkan dan mereka tak akan henti-hentinya menyesatkan. Itulah Bapak. Wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru 'ala rabbih zahira. Dan mereka menyembah selain daripada Tuhan apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Kenapa demikian? Karena yang mereka tuhankan adalah Yudas. Orang-orang kafir adalah penolong-penolong setan di dalam membuat durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang Anda tuhankan itu adalah Yudas, Pak. Tidak memberi manfaat apa-apa. Siapa yang mentuhankan Yudas? Lah, yang di atas tiang salib itu kan yang Anda, saya tanya dulu. Yang mati di atas tiang salib itu yang Anda tuhankan, bukan? Iya, betul. Berarti Yesus. dia adalah manusia terkutuk atau tidak? Itu yang digantung itu ada 3 orang. Enggak, yang mati terkutuk di atas tiang salib itu yang Anda tuhankan, bukan? Iya, betul. Berarti Yaitu Tuhan Yesus. Anda adalah manusia yang terkutuk. Iya, betul. Yesus. Bagus. Yesus. Yad'una min dunihi illa inatha wa yad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah setan berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Menurut kau. Menurut Al-Quran. Iya, menurut Sekarang Al-Quran. mari kita buktikan, Pak. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan ayat Al-Quran ini, mari kita buktikan. Kami tidak Yohanes 6 nomor 70. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Dan satu di antaramu adalah setan. Siapa yang setan di situ, Pak?
Yudas. Yudas. Catat ya, dicatat ya. Ya. Catat. Setan di sana adalah Yudas. Yang mati di atas tiang salib ini terkutuk atau tidak? Itu ada 3 orang. Ya, yang mati di atas Yang tiang penjahat. salib yang Anda sembah Ada 3 menebus orang. dosa Anda adalah orang terkutuk tidak? Terkutuk karena Terkutuk. dosa-dosa manusia. Tadi iblis, setan, Ditimpakan kemudian kepadanya. terkutuk. Oke. Sekarang menurut Tuhan yang makan suap dikutuk atau tidak? Dikutuk. Yang makan suap Yesus atau Yudas? Yudas. Kalau terkutuk menurut Tuhan di dalam Ulangan 21 nomor 23 disalib atau dimandikan? Disalib bisa, dibunuh Disalib. bisa. Berarti Al-Quran tidak salah. Yang disalib adalah yang Anda sembah, dan yang disalib adalah orang yang makan suap, dan yang disalib adalah yang terkutuk. Berarti yang Anda sembah adalah setan. Iyadu'una min dunihi illa inatha wa iyadu'una illa syaitanan marida. Kenapa setan? Karena Yudas adalah setan. Kenapa Anda sembah setan? Karena yang di atas tiang salib itu adalah pemakan suap yang dikutuk oleh Tuhan. Maka Galatia 3 nomor 13, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Yang mati di atas tiang salib dengan secara terkutuk adalah pemakan suap, dan yang makan suap itu adalah Yudas, dan itulah sembahan Anda. Al-Quran mengatakan illa syaitanam marida. Tidak ada yang orang-orang kafir sembah selain daripada setan yang durhaka. Makanya Al-Quran mengatakan setan itu dari 2 golongan, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Ternyata setan itu ada juga yang berasal dari golongan manusia. Setan yang berasal dari golongan manusia adalah orang yang mati terkutuk di atas tiang salib. Demikian. Silakan dilanjut. Masya Allah. Menurut kamu memutar balikan. Hukum yang mengatakan kok saya yang muter balik. Tuhannya mengatakan Ulangan 21 nomor 23, terkutuk orang yang dihukum Tuhan di atas tiang salib karena makan suap. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang yang tidak berdosa, ya Yudas. Paulus datang, Galatia 3 nomor 13, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Siapa yang disalib? Yesus. Kenapa dia terkutuk? Kristen menyembah siapa? Menyembah orang yang di atas tiang salib. Bagaimana indikasi orang yang disalib? Dia pemakan suap, dia pengkhianat, dia menyerahkan orang yang tidak berdosa. Siapa dia? Yudas. Al-Quran mengatakan illa syaitanam marida. Tidak ada sembahan mereka kecuali hanyalah menyembah setan yang durhaka. Setan, Yudas apa? Yesus mengatakan Yudas adalah setan. Durhaka karena makan suap dan menyerahkan orang yang tidak berdosa untuk dibunuh, maka dia dibunuh. Amsal 21 nomor 18, pengkhianat dipakai tebusan untuk orang yang jujur. Yesus jujur, Yudas pengkhianat. Berarti yang disalib adalah pengkhianat dan dia adalah pemakan suap, orang terkutuk. Berarti yang Anda sembah adalah orang yang terkutuk. Kutuk hanya untuk setan, bukan untuk orang yang beriman. Silakan. Yesus disalib bukan karena makan suap. Nah, berarti bukan Yesus itu. Ganti aja namanya Pak, Yudas. Yesus disalib bukan karena makan suap. Tidak ada penyaliban bagi orang jujur, Pak. Nggak ada. Yang disalib itu adalah orang terkutuk dikarenakan makan suap. Mau Anda ganti namanya Pak Bom-Bom, mau Anda ganti namanya Erben, mau Anda ganti namanya PCD King, tetap saja oknumnya sama, yaitu orang terkutuk, pengkhianat, pemakan suap yang dikutuk oleh Tuhan. Dan Yesus mengatakan dia adalah setan. Hancur hancur konten, Kalau makan suap ya setan, tetapi Yesus tidak makan suap. Yesus tidak makan suap. Kalau Yesus tidak makan suap, di mana berarti buktinya? yang disalib bukan Yesus. Allahu Akbar. Coba diperjelas lagi deh coba ini. Pak Jaya. Pak Jaya. Ya, Yang terkutuk itu Yudas atau Yesus? Yudas terkutuk juga. Dua-duanya. Karena dia makan suap, makanya mati. Baik. Siapakah yang mengutuk Yesus? Coba Pak Jo, siapa yang mengutuk Yesus? Sesuai firman di kitab Keluaran tadi. Siapa itu yang mengutuk Yesus? Ya sesuai firman, siapa dikatakan di situ. Ya, Sudah siapa? dibacakan tadi. Kenapa dikutuk? Karena dia makan suap.
Yudas Yesus makan itu suap tidak? suap. Hah? Yesus makan suap tidak? Tidak. Berarti yang disalib adalah Yesus. wa makaru wa makarallahu. Mereka membuat makar, mereka membuat tipuan. Maka Allah membalas tipuan mereka. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Masya Allah. Siapa yang terkutuk? Yesus. Yudas. Siapa yang makan suap? Yudas. Siapa yang disalib? Yesus. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sesungguhnya orang-orang kafir menipu Allah, ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman. Sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Cobalah Pak, ayo kita renungkan. Mumpung masih ada sisa hari, 2 hari, 3 hari menjelang ajal. Cobalah Bapak renungkan. Apakah Bapak berada pada jalan yang benar? Saya berada di jalan yang lurus karena Yesus adalah jalan. Lurus Pak. Yakin? Yakin Yesus Bapak jalan adalah jalan dan kebenaran. Siapa yang Berarti percaya kalau dia kepadanya, adalah jalan dia kebenaran akan dan hidup. memperoleh hidup yang kekal. Kalau Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, berarti Yesus ini orang yang benar. Betul? Betul. Oke, Keluaran 23 nomor 7, jangan engkau membunuh orang yang benar. Boleh nggak Yesus dibunuh? Orang yang tidak benar yang membunuh orang benar. Loh, perintahnya. Sebenarnya tidak boleh. Perintahnya, jangan kau membunuh orang yang benar. Betul? Betul. Kalau membunuh orang yang benar, itu dosa atau pahala? Dosa ya. Boleh tidak orang yang benar itu dibunuh? Tidak boleh, semestinya kan tidak boleh. Tidak boleh. Kalau ada orang benar, kalau dipitnah, makanya istilah fitnah itu adalah pembunuhan yang keji. Yesus itu dipitnah. Berarti ketika kemudian Yesus difitnah untuk dibunuh di atas tiang salib, menurut Amsal 21 nomor 18, apa yang tertulis di sana Pak? Bisa dibaca? Celakalah orang yang memfitnah itu. Oh, tidak begitu. Tanggung sendiri. Orang fasik, Amsal 21, dengarkan Pak. Amsal 21. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang jujur, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang benar. Sekarang pertanyaan saya, Yesus orang fasik atau orang benar? Orang benar. Orang benar. Ketika orang benar digiring untuk ke tiang salib, menurut Amsal 21 nomor 18, maka orang yang benar diganti oleh siapa? Apanya? Amsal 21 nomor 18, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Yesus benar atau tidak? Anda tadi mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, benar dan hidup. Benar, Yesus orang benar atau bukan? Benar, orang benar. Ketika Yesus orang benar ini digiring ke tiang salib, menurut Amsal 21 nomor 18, diganti atau tidak? Tidak. Tidak diganti. Dalilnya Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Siapa yang menggantikan orang benar di atas tiang salib? Pengkhianat? Maksudnya ini Pak. Amsal 21 nomor 18, boleh Anda baca? Baca dulu Pak. Baca dulu Pak. 21 nomor 18. Belawan sambil dibantu temannya, belawan, jangan diam aja. Jadi berhala dia di atas. Belawan itu bentar lagi syahadat.
Amsal Misionarisme. 21:18 boleh baca Pak? Jadi ada satu misionarisme malam ini takluk di tangan Bang Juma nih, Belawan Putra nih. Orang fasik dipakai sebagai tebusan. Siapa yang fasik antara Yesus dengan Yudas Pak? Yudas. Yudas yang fasik. Pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Siapa yang pengkhianat? Yudas atau Yesus? Yudas. Oke. Ketika Yesus jujur, ketika Yesus orang benar diantar ke penyaliban, siapa yang menggantikan posisinya berdasarkan Amsal 21? Tidak ada. Berarti dalil Tidak ini ada dicoret pengganti. aja. Ini di sini. Tidak ada. Ini di sini Tidak ada jelas. tidak ada penggantinya. Fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Siapa yang menggantikan orang jujur tadi? Pengkhianat. Orang fasik, pengkhianat. Siapa yang mengkhianat antara Yesus atau Yudas? Yudas. Berarti yang menggantikan Yesus adalah Tidak ada yang mengganti kalau masalah itu. Jangan kita copot ayat yang di Amsal ini. Belum tentu untuk Yesus maksudnya itu. Masya Allah, Masya Allah. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Subhanallah. Al-Quran betul-betul mengatakan summum bukmun umyum fahum la yarjud. Mereka punya mata membaca tapi tidak paham. Mereka punya telinga mendengar tapi tidak bisa menelaah. Mereka punya hati tapi buram hatinya sehingga tak ada cahaya kebenaran di dalam. Ini dalil Pak, udah dibacakan begitu apik, begitu sempurna, masih Anda pleset-plesetkan. Kenapa? Karena Anda adalah pengikutnya bom-bom. Anda yang memplesetkannya, bukan Apa yang saya plesetkan Pak? Sekarang saya ulang lagi, saya ulang. Di sini ada fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, ada pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Siapa yang pengkhianat antara Yudas dan Yesus? Kalau Yudas dan Yesus itu lain cerita. Aduh. Oh begitu. Yesus itu disalib karena dipitnah. Berarti ada orang fasik. Yang menerima suap itu adalah muridnya Yudas. Waduh, Berarti Yesus ini korban fitnah. Iya, korban fitnah. Berarti Yesus ini orang benar. Iya benar, orang benar. Dalilnya pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang benar. Siapa yang berkhianat? Yesus atau Yudas? Yudas yang berkhianat. Yudas yang berkhianat. Berkhianat ini dipakai ganti kepada orang yang benar. Berarti yang mati di atas tiang salib adalah Yesus. Yudas. Gimana susahnya nih anak muridmu bom. Makanya bom jangan kau makan siri sendiri, kau bagi-bagilah sama muridmu. La haula wala quwata illa billah. Ini data apa lagi Pak? Meskipun malaikat datang kemudian untuk memberikan aliran listrik ke kepala Anda, kalau Anda tidak menggunakan akal sehat Anda tidak akan sampai kepada kebenaran. Tetap aja akan menjadi wakanal kafiru ala rabbihi zaira, penolong setan di dalam mengajak manusia menyembah kepada sesamanya manusia. Anda juga mengatakan demikian. Kalau memang itu firman Tuhan itu adalah bukan untuk saya tetapi untuk Anda juga. Iya, betul. Al-Quran itu untuk saya dan untuk Anda. Sekarang yang menginginkan Yesus mati di atas tiang salib kan Anda. Sementara Tuhan menginginkan yang mati di atas tiang salib adalah pengkhianat. Bukan saya menginginkan Yesus itu mati. Lalu siapa? Lalu siapa? Itu sesuai ceritanya di Lalu Alkitab. siapa yang menginginkan? Siapa yang menginginkan Yesus mati? Siapa? Iya, sesuai siapa yang menginginkan? Yang menginginkan Yesus mati di atas tiang salib itu hanya iblis. Sekarang kenapa Anda mempertahankan? Apa alasannya Anda bertahan, memperkokoh kemudian pendapat Anda bahwa yang disalib itu harus Yesus? Apa alasan Anda? Karena Yesus memang itulah tugasnya. Di mana tertulis bahwa tugas Yesus adalah menjadi korban terkutuk? Di mana tertulis?
korban penebus dosa. Mana ada korban menjadi penebus dosa, Pak? Bapak, Silakan orang yang mempersembahkan tumbal dengan manusia itu adalah penyembah dewa Molok. Silahkan. Di mana Tuhan minta? Di mana Tuhan minta tumbal manusia, Pak? Di mana dalilnya? Silahkan Anda Loh, kok silakan? mengatakan demikian. Saya minta, di mana dalilnya Tuhan minta tumbal manusia? Di mana dalilnya? Di Alkitab. Di Alkitab. Karena Yesus itu diumpamakan sebagai anak domba Allah yang dikorbankan Karena dia dianggap manusia terkutuk, dianggap pengkhianat, dianggap orang fasik, dianggap anak binatang lagi. La haula wala quwata illa bom, kurangi makan sagu mentah, bom, murid kayak gini. Masa kok hanya ngomong doang? Gimana ceritanya ini? Waduh. Kenapa Anda mengatakan Yesus itu anak binatang? Kenapa rupanya? Benci kali abang ini sama Yesus. Hah? Yesus menurut Tuhan dia adalah anaknya. Menurut Anda Yesus adalah anak binatang. Yang mana yang benar sebenarnya ini? Anak domba Allah. Siapa yang mengatakan Yesus itu anak domba? Siapa? Anak domba saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda mengatakan Yesus itu anak binatang? Siapa? Anak domba Allah. Siapa yang mengajarkan Anda mengucapkan itu? Siapa? Siapa yang mengajarkan Anda mengucapkan bahwa Yesus itu adalah anak domba dan sejak kapan Maria jadi domba? La haula wala quwata illa billah. Domba rupanya Maria yang melahirkan ini, Yesus. Atau Allah yang domba? Oh, jangan, nauzubillah minal nauzubillah. Jangan takut saya. Saya tanya kepada Pak Jaya, ini kenapa Anda menyebut anak orang sebagai anak binatang? Anak domba Allah diumpamakan demikian. Karena dia sebagai tebusan umat manusia yang berdosa. Berarti Anda menganggap Yesus binatang, Pak. Karena persembahan orang Yahudi itu hanya binatang. La haula wala quwata illa billah, benar-benar fasik abangku ini. Bom, kurangi makan sagu mentah, Bom. Iya. Iya puang. Sudahlah, anaknya orang Anda jadikan sebagai pengkhianat, pemakan suap, manusia terkutuk, orang fasik yang mati di atas tiang salib. Anda jadikan lagi dia anak binatang. Kapan ini orang Kristen bisa sedikit menghargai Yesus ya? Kapan ya? Pak Jaya. Itu berdasarkan kesaksian Yohanes. Berarti Yohanes yang mengajarin Bapak. Iya. Waduh, Tuhan mengatakan Yesus itu sebagai anaknya. Yohanes mengajarkan kepada Anda Yesus itu anak binatang. Ternyata Anda lebih percaya Yohanes daripada Tuhan. Waduh, bahaya ini. Maksud Yohanes itu perumpamaan. Waduh, Tuhan mengumpamakan Yesus itu sebagai anaknya. Yohanes mengumpamakan Yesus sebagai anak kambing. Aduh, Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Inilah akibatnya, Pak. Kalau memutarbalikkan fakta kebenaran. Orang yang jujur, kata Tuhan, jangan kau bunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sekarang Anda justru membenarkan orang yang memperkosa ibunya sendiri, dosanya ditanggung oleh anaknya orang, sementara yang memperkosa ibunya melenggang masuk surga. Ini otak di mana disimpan ini otaknya? Dia yang membunuh orang tuanya, kalau percaya kepada Yesus, maka dosa pembunuhan itu ditanggung oleh Yesus. Dia yang kemudian menggauli anak-anak kecil, mensodomi anak-anak kecil sampai anak itu meninggal, dosanya kemudian dihapuskan dan dilimpahkan kepada anaknya orang. Agama apa ini, Pak? Orang yang korupsi kemudian dosanya dihapuskan karena dosanya sudah dilimpahkan kepada anaknya Maria. Dia melenggang masuk ke surga. Apa ini, Pak? Ini ajaran apa ini? Di dalam Ajaran enak.
1 Yohanes 2 nomor 1, anak-anakku janganlah engkau melakukan dosa, tetapi apabila engkau melakukan dosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita, bahkan bukan hanya dosa kita, tetapi dosa dunia. Aduh Pak, mengerikan Pak, mengerikan. Jadi ketika Pak Bom Bom kemudian mensodomi anak tetangganya, dosanya Pak Bom Bom itu diambil alih oleh Yesus. Pak Bom Bom melenggang dengan titiknya yang kayak lombok biji itu masuk ke surga. Gimana ceritanya? Ajaran apa yang kayak begini Pak? Tidak mungkin Pak. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 5 nomor 29 pengakuan Yesus. Bom Bom akan dibangkitkan dari kematian dan akan dihakimi berdasarkan dosanya dan akan direbus di dalam neraka. Itu jelas itu. Tidak ada itu Pak, bahwa dosanya Bom Bom dilimpahkan kepada orang Yahudi bernama Yesus, sehingga dia bisa nipu-nipu orang, ngambil perpuluhan kepada orang-orang yang tidak tahu Bible. Dikumpulkanlah itu orang, dikhotbahi dengan model rambut dipirang, mau pakai wig warna biru, muka mata kayak bola pingpong, kayak begitu, nipu-nipu orang, perpuluhan. Habis itu dosa-dosanya nipu orang, ditanggung sama Yesus anak Maria. Manalah mungkin Pak. Yesus sendiri mengatakan bahwasanya dosa manusia ditanggung oleh manusia itu sendiri. Tidak ada kemudian orang menanggung dosanya orang. Tidak ada juga kemudian orang kita punya dosa kita serahkan ke orang. Tidak bisa. Ini loh, orang fasik dipakai tebusan dikenakan karena dia fasik. Orang jujur yang diselamatkan. Ini terbalik. Harusnya amsal ini dirubah. Orang fasik diselamatkan dan orang benar sebagai tebusan. Nah, ini baru cocok. Yesus baru cocok disalib kalau ini dalilnya begitu. Dan pengkhianat diselamatkan dan digantikan oleh orang yang jujur. Baru cocok kalau Yesus itu di situ. Tapi selama dalil ini tidak berubah, maka yang disalib itu wajib hukumnya Bom Bom. Yesus yang diselamatkan Pak. Masa Bom Bom yang mencuri, Yesus yang masuk neraka, Yesus yang menanggung dosa. Yesus kalau nanggung dosa Pak, tempatnya di mana? Yesus masuk neraka dong. Karena semua dosa-dosa ditanggung di pundaknya. Dosa itu dicucinya di neraka. Coba. Berisik banget Brando. Berisik. Berarti kalau dosa-dosa semuanya ditanggung oleh Yesus, maka ketika hari kebangkitan Yesus akan bangkit dihakimi. Dosa mencuri, dosa merampok, dosa judi, dosa memperkosa, dosa apa lagi, makan uang haram dan seterusnya, semua ditanggung sama Yesus. Kemana hendak dia pergi nanti ketika dia dihakimi? Ke surga? Nggak mungkin. Dosa-dosanya Pak Bom Bom ada semua di Yesus. Berarti Pak Bom Bom yang tadinya masuk ke neraka digantikan oleh Yesus. Yesus masuk ke neraka. Tapi karena Pak Bom Bom itu gemuk, nggak bisa lari, maka Yesus panggil juga dengan memakai tangannya dia. Ditarik Yesus sama Bom Bom masuk sama-sama karena berat badannya dia, nggak bisa lari dari neraka. Nggak akan mungkin Pak. Itu mustahil ajaran kayak begitu. Orang yang makan yang tidak mungkin itu. Siapa yang melakukan, itulah yang menerima. Siapa yang kemudian bekerja, itu yang digaji. Tidak mungkin kemudian hanya datang nyanyi-nyanyi, bertepuk tangan untuk Tuhan, pak. Selesai, halilintar. Udah kasih perpuluhan, pulang. Kayak gitu? Enggak lah Pak. Tidak mungkin. Yesus ketika ditanya di Matius 19, Guru, apa yang harus saya kerjakan supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Lakukan semua perintah-perintah Tuhan. Perintah Bapa. Nah, coba lakukan semua perintah-perintah Bapa. Kata Yesus. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan begini, jangan. Tapi apa Kristen? Mencurilah, merampoklah. Inilah, itulah. Nanti dosamu sudah ditebus semua sama Yesus. Parah. Yohanes 10 nomor 9, barang siapa yang berkata Yesus adalah Tuhan dan apa yang dikatakan itu diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan.
Iya, Roma. Oke. Roma 10 nomor 9 dan nomor 10. Waduh, parah itu, Pak. Udah ya, Pak ya. Saya rasa sesi kali ini kita tutup aja. Ini perenungan buat saudara saya Jaya, bahwasanya ternyata yang disalib itu adalah orang yang berkhianat, yang disalib itu adalah pemakan suap, yang disalib itu adalah orang yang fasik, orang yang salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Dengan demikian, mustahil Yesus pengkhianat, mustahil Yesus orang fasik, mustahil Yesus terkutuk, karena dia adalah orang benar. Kesimpulan akhirnya adalah apa yang diterangkan Al-Quran 100% mutlak, absolut, sahih, benar adanya. Demikian. Terima kasih kepada semuanya guru-guru saya yang ada di sini dan juga Laskar Api yang ada di bawah, dan juga teman-teman yang ada di YouTube Zulkifli Mabas dan channel-channel yang berafiliasi dengan Komal Blokir Permanen. Semoga materi kita pada malam hari ini bisa kita jadikan sebagai edukasi terhadap diri kita dan juga kepada orang lain, termasuk kepada anak dan juga keturunan kita ke depan. Saya Zulkifli Mabas bersama dengan guru-guru saya di sini mohon diri untuk pamit sejenak. Salam satu Tuhan, salam tauhid. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lihat WA. Baik. Ini diskusi teman-teman ya. Kalau bisa dipromokan itu di TikTok. Jadi teman-teman, ini diskusi, ini bukan monolog. Jadi jangan ada yang sakit hati. Ini bukan area penistaan, tapi ini diskusi. Di sini ada Kristen, ada Muslim, gitu ya. Jadi jangan ada yang sakit hati. Silakan Pak Jaya, masih ada disampaikan? Tidak ada yang sakit hati. Itu menurut pemahaman dan penafsiran masing-masing, silakan. Iman Kristen ya begitu. Kami percaya bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Tapi Yesus bukan terkutuk karena menerima suap. Itu yang perlu digarisbawahi. Mantap. Pak Jaya udah pernah membaca Galatia 3 nomor 13, Pak? Ya, terkutuklah orang yang bergantung di salib itu, kah? Iya, siapa itu yang terkutuk, Pak? Ya, Yesus. Maksudnya di situ karena ditimpakan segala kutuk. Tuhan Andakah itu terkutuk? Hah? Tuhan Andakah itu yang terkutuk? Iya. Siapa yang mengutuk Tuhan Anda? Hah? Tuhan yang lain. Jadi ada Tuhan mengutuk Tuhan gitu? Karena segala dosa manusia ini ditimpakan. Ya itu tujuannya, Pak. Itu tujuannya dulu. Yang terkutuk. Iya itu tujuannya. Apakah Pak Jaya percaya Tuhan mengutuk Tuhan? Hah? Ya percaya, bisa aja. Karena Tuhan itu kan penguasa. Bukankah Tuhan sudah menjelaskan tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah? Iya, maksud Tuhan. Tetapi kan manusia beda. Jadi Yesus disalib. Yesus itu kan oleh manusia. Ya, jadi pembunuhan Yesus. Dengerin Pak Jaya. Jadi pembunuhan Yesus di tiang salib melanggar perintah Tuhan. Melanggar, mereka itu melanggar karena Yesus itu kan difitnah. Tapi Anda percaya pembunuhan itu? Percaya. Anda mengimani pembunuhan itu? Iya betul, mengimani. Jadi iman Anda berdiri di atas pelanggaran perintah Tuhan. Karena Tuhan itu bisa mengubah kutuk jadi berkah. Baik. Nah, Pak Jaya, lebih efisien mana Pak Jaya? Memang orang-orang dengerin dulu Pak Jaya. Orang-orang waktu itu memang menganggap Yesus itu memang betul-betul orang berdosa. Oke, Pak Jaya. Itu. Pak Jaya. Tetapi iman Kristen tidak demikian. Pak Jaya, lebih efisien mana Pak? Menebus dosa itu dengan binatang atau dengan manusia? Efisien mana Pak? Apanya? Penebusan dosa mempersembahkan binatang atau manusia, Pak? Itu kehendak Allah. Enggak, lebih efisien mana, Pak? Pada awalnya kan binatang. Ya, terus kenapa itu diganti, kan tiap tahun tidak akan mungkin manusia ini mampu tiap tahun. Sudah tidak mampu lagi. Yahudi masih mampu, Pak. Nah, mana
Yahudi itu mana ada sekarang itu. Masih sering dia Bukan, korban, Pak. Berkorban Oh, namanya masih, Pak. korban itu harusnya ada tempatnya di bait Allah. Mereka masih belum mampu membangun bait Allahnya. Oh, jadi Anda mengatakan demikian sudah diganti dengan darah manusia begitu ya? Iya, sesuai yang tertulis. Oke, Aku baik. mengimani sesuai yang tertulis, ya. Aku mengimani sesuai yang tertulis. Menurut Pak Jaya, Entah kalau orang menganggapnya kok salah. Pak Jaya, Terserah. Pak Jaya, menurut Anda siapa-siapa sih yang terlibat dalam pembunuhan Yesus? Banyak, Siapa aja, Pak? termasuk tokoh-tokoh agama pada waktu itu. Siapa lagi? Iya, orang Romawi, karena waktu itu Israel itu dijajah. Terus siapa lagi? Banyak. Susah kita. Kalau mengikuti Yudas dan satu iblis persatu. berfungsi nggak, Pak? Yudas sama iblis Berfungsi. berfungsi. Jadi Anda mengimani kelakuan mereka? Hah? Anda mengimani perbuatan mereka? Mengimani. Iman Anda berdiri di atas kekejaman kayak gitu, Pak? Iya. Ya kejam mereka karena orang tidak mengenal kebenaran, ya kejam orang-orang waktu itu. Menurut Anda mereka ini pecundang atau pahlawan? Pecundang. Pecundang yang benar, Pak. Iya. Kalau mereka nggak orang yang melakukan tidak- pembunuhan itu, membunuh orang yang tidak berdosa. boleh nggak bunuh orang yang tidak berdosa, Pak? Membunuh orang tidak berdosa itu dosa. Dosa. Boleh atau tidak, Pak? Hah? Boleh atau tidak, Pak? Tidak boleh sebenarnya, tapi kenyataannya boleh. Aturannya tidak boleh. Kenapa, Pak De? Waduh, Pak De. Nah, ini apa? Aturannya terkait tidak usul boleh, bagaimana kalau ya, kita ada gunakan larangan, ini? tapi kenyataannya bisa, ya kan? Bagaimana lah? Ini saya sedang apa Aturan ini? hukumnya kan sama tidak Bang boleh dilarang. Aturan hukumnya, hukum Allah. Tetapi kenyataan manusia ini kan bebal. Baik, Pak Dilarang Jaya. mencuri. Kan mencuri itu kan tidak boleh, tapi buktinya kan masih ada aja orang mencuri. Berarti bisa. Dosa nggak tuh, Pak? Bisa dilakukan. Sekalipun Dosa nggak tuh, Pak? Berdosa. Dosa. Jadi Mengambil barang orang lain dosa, bukan miliknya Iya. sendiri. Dosa. Mencuri, membunuh, dosa. Sudah ada hukumnya. Tapi kenyataannya masih berlaku. Masih ada Pak aja Jaya, pembunuhan, Pak Jaya. pencurian. Pak Jaya. Pak Jaya. Yesus itu kan berdoa itu, Pak ya. Kita ulangi dari belakang dikit. Kan dia berdoa tuh, Pak. Ya, Doanya ditolak apa masalah? diterima, Pak? apa masalahnya dia berdoa? Ditolak apa diterima doanya, Pak? Masalah diterima atau ditolak itu hak prerogatif Allah. Doanya begini, Pak. Minta diselamatkan dari salib. Betul ya? Nah, itu ditolak atau tidak, Pak? Intinya doanya itu kalau boleh cawan ini jauh dariku. Berlalu Maksudnya cawan dariku. itu atau beban itu. Nah itu. Tetapi dia menyerahkan sepenuhnya kepada yang mengutusnya. Biar kehendak Allah yang jadi. Ya, tersaliblah dia. Tetapi Tuhan Allah mengubah kutuk itu menjadi berkat. Akibat penyalipan itu berkat kepada manusia yang percaya kepadanya. Berkat kehidupan yang kekal. Menurut Pak Jaya sekarang ini kita beralih ke topik yang sedikit sudah melalui salib. Menurut Karena Pak, repot ya. bisa jadi nanti masuk lagi. Menurut Pak Jaya, Tuhan Anda itu Yesus di surga itu masih berbentuk manusia kah? Di surga itu Yesus Itu masih berbentuk manusia. Kalau kita lihat kesaksian Yohanes di Wahyu. Iya, benar. Di Wahyu 19 nomor 7, Wahyu 19:16 ya, Pak ya? Iya. Oke, masih pakai jubah ya, Pak? Iya. Oke. Masih anak Maria kah itu? Hah? Masih anak Maria kah itu? Kalau asalnya demikian ya masih anak Maria. Masih anak Maria. Jadi Tuhan Anda anak Maria? Iya. Lah, kenapa Anda Sebagai menuhankan anak manusia. orang? Hah? Kenapa menuhankan anak orang? Oh,
Karena memang dia sudah dibuat Allah menjadi Tuhan dan Kristus. Baik. Kalau Tuhannya Maria siapa, Pak? Ya Yesus. Anaknya Maria? Anaknya secara biologis ya iya. Secara manusia. Jadi Tuhannya Maria, anak Maria gitu? Iya. Masuk akal atau tidak tuh, Pak? Masuk. Masuk Ada bareng yang tuh tidak ya? Masuk. Ya. Jadi anak Maria, Tuhan Maria. Iya. Ini kira-kira bisa dicerna nggak tuh, Pak? Begini saja. Gimana? Seandainya saya ini kan Cuma dinaikin dong. ada dari anak bawah. saya jadi presiden. Masa kotis saya tidak menghormati, tidak menyembahnya? Karena dia kan mendapat jabatan presiden. Nah demikian juga Yesus. Oke, Bang Joma ya ada topik baru, Bang Joma. Jangan ke Juma, kita saja. Oh iya udah. Udah, Bang Andi, ini ayo kita gunakan untuk galang donasi lagi nih. Masih kurang 90 juta tuh. Tar dulu, Pak Dek. Iya. Jangan Jadi- panggil Juma. Jadi anak Maria, Tuhan Maria gitu ya? Iya, Iya, kenyataannya baik. demikian. Iya. Kenyataannya demikian. Jadi di surga itu ada anak Maria. Kalau Bapak itu di surga anak Maria juga, bukan? Bapak yang mana? Bapak itu tidak kelihatan roh. Iya, roh yang tidak kelihatan itu Tuhan juga. Ya, Tuhan. Jadi di surga otomatis ada Tuhan. di surga itu ada berapa Tuhan? Satu, ya Yesus. Yang mana yang Tuhan? Yes, anak Maria atau yang bisa kelihatan itu yang patut disembah, dipuji, disembah. Jadi yang Bapak yang bisa roh ini kelihatan oleh tar. manusia. Ada dua nih. Yang disembah itu anak Maria atau yang Bapak di surga? Bapa di surga di dalam nama Yesus. Ada berapa itu? Satu. Yang mana kalau satu? Karena Yesus satu Bapak. kepenuhan Allah itu semua ada pada Yesus. Bapak di surga itu kan Yohanes 1 Jaya. ayat 18. Pak Jaya. Jelas. Baik. Kan ada dua tuh Pak di Ya. surga. Ada Bapak, Ya. ada anaknya Maria, ada juga yang bukan anak Maria. Yang mana yang Tuhan? Ada apa maksudnya? Kan Yesus di surga anak Maria. Ada juga Bapak di surga. Ada dua. Di surga sana yang berkuasa itu Yesus. Karena sudah diserahkan kepadanya segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi Bapak di surga jadi Bapak di surga nggak berkuasa lagi. Itu dia sudah roh, tidak bisa kelihatan oleh mata manusia. Jadi Bapak di surga nggak ada fungsinya. Ya satu dengan Yesus, menyatu dengan Yesus. Oh, menyatu. Sampai ngesot kamu mau jumpa Bapa di surga tidak bisa. Jadi Bapak masuk ke dalam diri Yesus. Iya, setelah kekuasaan sudah diserahkan kepada Yesus. Baik. Sampai ngesot kamu panggil Allah Bapa di surga, tidak ada, hanya Yesus yang bisa ditemui. Kalau yang ciptakan manusia yang mana Pak? Yang ciptai manusia yang mana tuh? Allah Bapa di surga melalui firman-Nya. Bukan Yesus. Yesus itu adalah manifestasi dari firman Allah. Jadi Yesus yang ciptain manusia. Iya, karena tanpa Yesus tidak ada suatu pun yang jadi. Mana lebih tua Dari umurnya segala Yesus sesuatu daripada yang telah dijadikan. Iya, mana lebih tua umurnya Yesus daripada Adam? Kalau kealahannya tua Yesus, karena Yesus sebelum dunia dijadikan dia sudah ada. Mana lebih Tapi tua sebagai- umurnya? tapi sebagai firman. Iya, sebagai baik. firman. Dengerin. Mana lebih tua umurnya Yesus daripada Maria? Secara manusia atau secara kealahan? Terserah, secara Pak Bom juga boleh. Silakan. Kalau secara manusia, ya tua Maria. Tua Maria. Secara orang gila? Secara orang waras atau tidak gimana Pak? Nah, tidak tahu kok kalau secara orang gila, tanya aja orang gila. Atau secara orang terdoktrin lah gitu ya? Bukan terdoktrin. Kita kan gimana? memang terdoktrin dari Alkitab. Iya. Karena Jadi Yesus itu adalah firman Tuhan yang menjadi daging atau menjadi manusia. atau gini Dia Pak, baru dikenal. secara akal Dia baru- sehat. Begini Pak, ada dua nih. Secara akal sehat, yang mana tua? Maria atau Yesus? Tua Maria lah. Iya. Secara iman, dunia ini. oke, secara iman, Anda yang mana lebih tua? Maria atau Yesus? Secara jasmani tua Maria. Secara rohani tua Yesus.
karena Yesus ada sebelum dunia dijadikan. Jadi anaknya Maria itu ada yang lebih tua dan ada yang lebih muda daripada Maria. Betul? Kata siapa? Yang mana? Ya menurut Lebih Anda tua, kan barusan, lebih Pak. muda. Hmm? Menurut Anda barusan, rohnya Yesus kan, kalau rohnya Yesus lebih tua mana daripada rohnya Maria? Secara rohani Yesus itu ada sejak dunia dijadikan, tapi baru muncul 2000 tahun yang lalu melewati rahim Maria. Iya, jadi lebih tua rohnya Yesus daripada rohnya Maria. Jadi secara jasmani ya itu baru dikenal 2000 tahun yang lalu. Jadi Yesus ini baru. Ya, Jadi Tuhan Anda ini baru. iya. Bang Andi, Ya. Kurang lebih 2000 tahun yang Jangan lalu baru sampai- dikenal. jangan sampai Saudara Jaya ini siapa? Buya Sakur yang bangkit. Bisa jadi. Coba dengar Iya. suaranya. Jangan diketawakan, kenyataannya memang demikian. Menurut Anda, yuk, tua siapa? Maria dan Yesus, menurut Anda? Tua Maria lah Pak, orang dia yang mengandung gimana sih? Nah, ya itu secara jasmani, secara manusia. Secara di bumi. Emang ada acara lain Pak selain jasmani Pak? Bisa Secara diukur. rohani bukan demikian, karena dia itu kan bukan dari hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan. Yang mengendaki Maria mengandung siapa sih Pak? Allah, Tuhan Allah, Yang dikandung Maria siapa? Yesus. Yang mana yang Tuhan? Ya Yesus. Bunda Maria mengandung Tuhan. Iya betul. Apalagi Bisa begitu ya Pak ya? nggak bisa. Kalau Tuhan namanya Tuhan itu maha kuasa. Jadi ada Tuhan di surga, ada Tuhan dalam kandungan. Kalau Tuhan tidak mampu menampakkan dirinya, itu bukan maha kuasa namanya. Terbatas. Walaupun kita menganggap dia maha besar, maha kuasa apa. Mana pernah kita lihat bukan maha kuasa. Pak Jaya udah pernah baca Yohanes 5:37 Pak Jaya? Apa? Coba buka. Yohanes 5:37. Iya. Banyak bantuin aku dong. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Betul? Terus? Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Betul? Nah, apa yang kulihat tadi betul. Kuasa Tuhannya Yesus. Gimana itu Pak? Yesus ngomong lo kayak gitu. Iya, Yohanes 1. Kan ini sama dengan Yohanes 1 ayat 18. Coba kita lihat Yohanes 1 ayat 18. Nah, menurut Yesus itu Tuhan itu punya rupa atau tidak? Oh, punya, kalau dia berkehendak, bagaimana bisa orang nyembah mengenal dia? Tapi kalau menurut tidak ada tadi rupanya? barusan Anda baca loh. Nih. Coba baca lagi Pak, coba baca lagi. Baca yang mana? Yohanes 5:37 Pak. Nah, persamaan Yohanes 5:37 nih, Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini maksudnya yang menyatakan kealahan, menyatakan Allah Tuh, Bapa itu adalah menurut data itu Tuhan bisa dilihat atau tidak? Bisa, Ya, kalau Tuhan itu Yesus hanya dia yang Bisa. bisa menerangkan, menyatakan, menerangkan, memberikan pengertian. Ya, menyatakan tuh beda dengan memberitahukan. Menyatakan seperti kita akan surat pernyataan, berarti menyatakan diri kita sendiri. Sama dengan Yesus menyatakan Allah itu sendiri, karena Allah tidak bisa dilihat. Itu Pak, itu dari Nah, kalau bahasa Yesus Pak, memberitahukannya bentar, di situ. bentar, Pak Jaya. Itu dari kata Ibrani eksegisato, yang mengeksegesis atau yang menafsirkan. Gitu loh Pak. Anda ini korban terjemahan Anda ini. Di situ Yesus menafsirkan, hanya dia yang bisa menafsirkan Tuhan itu seperti apa. Makanya dia mengatakan Tuhan itu tidak bisa dilihat, Tuhan itu tidak bisa didengar suaranya. Kalau Anda lihat dalam Yohanes 16:25, di situ Yesus berkata, semuanya ini aku katakan kepadamu dengan perumpamaan.
Tetapi ada saatnya nanti aku akan berkata terus terang kepadamu, memberitakan tentang Bapa. Jadi semua itu perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus itu mengenai Bapa itu. Gitu loh. Iya, kalau Yesus yang ngomong, Nah, memang Yesus yang perumpamaan, ngomong. kadang-kadang perumpamaan, kadang-kadang memang sebenarnya. Oh, enggak, kalau menceritakan Bapak enggak sebenarnya dia. Enggak terus terang, tapi dengan perumpamaan-perumpamaan. Begitu, Pak. Ya, perumpamaan apa yang dimaksudkan perumpamannya? Mana perumpamaannya yang dianu oleh Yesus tentang Bapa itu mana? Ya itu tadi, Bapak roh. Misalnya kan, Allah itu roh. Itu perumpamaan. Kalau memang betul roh, tidak roh itu kan tidak bisa Kan? dilihat. Nah, ya itu Memang artinya demikian. Allah itu tidak bisa dilihat. Tidak harus Tuhan itu Iya, menampakkan diri benar. seperti yang Anda mau. Begitu loh. Lanjut, Bang Andi. Bukan saya yang mau. Bukan saya Pak De, yang mau. tolong baca WA saya Pak De, penting Pak De. Tuhan yang maunya demikian loh tuh. Yang menampakkan diri itu bukan Ustadz Alif kehendak maju dulu, saya. Ustadz ada atau Kores atau Bang Joma, saya teleponan dulu sama Pak Desugi penting. Silakan Bang Joma atau siapa? Bang Joma. Monitor. Ya silakan. Ustadz Alif, Tedore. Ya, Ustadz Alif jaringannya merah. telat. Monitor udah jawab. Cek. Ada. Nah, beres. Oh ya, ada Ustaz Alif. Gas, Ustaz. Nah, beres mah kalau kayak gini bukan makanannya, makanya kurang menarik. Jadi benar ya, maksudnya Yesus yang menjelaskan tentang Bapa itu. Pak Jaya dilanjut juga tadi di Yohanes 5:37, tapi saya tertarik di 31 sebenarnya. Karena Yesus di situ bilang, kalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah, siapa di sini? Yang berkata demikian ini Tuhan atau bukan Tuhan, Pak Jaya? Pak Jaya itu ditanya sama Ustadz Alif. Cek. Pak Jaya. Oh iya. Iya. Ya. Yang di mana? Coba? Yang berkata Yohanes 5:31. Yohanes 5:31. Iya. Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku ini tidak benar. Ini kesaksian Tuhan atau bukan Tuhan ini? Ya kesaksian Tuhan. Dia sebagai manusia waktu itu sebagai pengajar. Iya. Berarti dia bukan Tuhan ya? Tuhan. Halo? Oh, jaringanku kayaknya. Iya, ketika Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah, pernyataan di sini, Yesus pernyataannya ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. 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 Iya. Jadi Tuhan bersaksi tidak benar? Hah? Kalau orang tidak mempercayainya. Jaringanku ini. Loh, Yesus, dengerin Pak. Halo, suaraku jelas nggak ini? Aku jaringan kayaknya. Cek, jelas nggak suaraku Pak? Jelas Ustadz, jelas. Jelas ya, jelas, oke. Jelas. Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Menurut Pak Jaya, di sini adalah Tuhan. Loh, kenapa Tuhan kalau bersaksi kesaksiannya tidak benar? Karena dia di waktu. Coba gimana Pak memahaminya Pak?
Tuh, kayaknya yang lain dulu aja host. Mungkin jaringan saya yang bermasalah ini nggak ada suaranya. Kores, Ada. Theodor. Kores, Bang Kores. Ya. Tedore. Lah. Jadi dari tadi memang Bapak ini diam Iya, Bapak itu yang diam. Ustadz atau sudah ada. kelelahan, Pak? Oh. Ustadz ada Waduh. suaranya di Pak Jaya nggak ngomong. Mungkin sudah diminum bodreknya, Pak? Pak Ya, Jaya, kali itu kelelahan gitu. Pak Jaya udah kelelahan. Halo, Pak Jaya. Iya. Ya udah. Belum. halo, Perlu dikirim bodreksin. Ya, halo. Hah? ya, Perlu dikirim bodreksin, Pak? tidak usah. Boleh di sini banyak. Lah iya, Pak. Tadi di situ Pak Yesus bilang, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Di sini yang Ya, bersaksi ini karena Tuhan Yesus- atau bukan Tuhan, Pak? Anda bilang Tuhan. Ya, Yesus waktu itu kan sebagai utusan. Kita harus lihat bukan seluruhnya Tuhan, kan? ayat ini. Nah ini seluruhnya. Iya, bukan Tuhan kan? Di situ Makanya Tuhan dia atau bukan berkata, Tuhan, Pak? makanya dia berkata kepada orang-orang yang mendengarnya waktu itu supaya mereka percaya apa yang dikatakannya. Kalau kesaksiannya itu kesaksiannya sendiri, dianggap tidak benar, takut-takut mereka jelas. Jadi dia menjelaskan bahwa Loh, kok dianggap kesaksiannya tidak itu benar? yaitu kesaksian Bapak yang mengutus dia. Lah ya, kalau Yesus bersaksi dari dirinya sendiri, maka kesaksian Yesus itu tidak benar, kan gitu. Bener gak? Bener gak? Benar. Ayat Kalau berapa tadi? kesaksian, iya. Ngapain nyanggah duluan? Baca aja belum? Yohanes 5:31. Oh, Aduh. Host, kalau ada Oten yang mau naik lagi, host. Atau nanti ini ya, nanggung ngabisin. Kasihan Bapak ini, bodrek sini udah mau diminum itu, keburu encer. Coba disapa Pak Rizko, siapa tahu mau Udah bantu. dibaca, Pak? sudah. Udah dibaca? Sudah. Ya, gimana bunyinya di situ? Bunyinya di situ, aku baca dari ayat 30. Aku tidak Ya, lebih bagus itu kalau dari Ya. 30. Aku tidak dapat berbuat Lebih apa-apa bagus. dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, kalau aku Nah. bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah, itu kesaksian Yesus, baik. Itu kesaksian Yesus, di situ kesaksian Tuhan atau kesaksian bukan Tuhan, Pak? Kesaksian dari dirinya sendiri. Jadi dia tuh bersaksi tentang Iya. tugas yang dia Kesaksian emban dari sebagai diri- utusan. Ya, Betul, sebagai Pak. Tuhan lah. Kesaksian tentang dirinya sendiri. Di situ Iya. kesaksian sebagai dirinya sendiri itu Tuhan atau bukan Tuhan, Pak? Tuhan. Tuhan. Berarti Ya. ada Tuhan, pertama di 31, ada Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri gitu. Waktu itu benar. Iya, waktu Yesus hidup itu dia bersaksi bahwa dia sebagai Tuhan, ternyata Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia sebagai utusan. Ya, katanya sebagai Tuhan. Nah, Tuhan Nah, gimana itu, sih? Tuhan itu setelah Yesus itu setelah dia menyelesaikan pekerjaannya di bumi, dia mati dan bangkit. Makanya Rasul Petrus berkhotbah di Kisah Rasul 2 ayat 36. Kok malah jadi ke kisah para rasul? Ini kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri, Pak.
Kenapa Iya, kalimat sederhana begini? kesaksiannya Sebenarnya gini loh Pak. Iya, sebagai kalau anak Anda Allah, konsisten, aduh. anak Itu manusia, sebagai kesaksiannya anak itu sebagai manusia. anak manusia. Manusia. Ya terserah kalau mau Pak Jaya Tuhan kan itu hak Anda gitu loh. Ya, memang Cuman hak di ya. situ adalah, iya, di situ adalah pernyataannya bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini kan Tuhan Anda, Pak. Iya. Jadi Anda ini punya Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, kan gitu? Bukan demikian. Lah, kan itu kesaksiannya, Pak. Itu dia menganggap dirinya sebagai anak manusia waktu itu. Waduh. Ya udah, berarti Yesus bersaksi tentang Jangan dirinya please, kalau dirinya please. itu anak manusia. Iya kan? Dia harus Udah, seturut Anda- dengan dia harus seturut dengan kehendak yang mengutus dia. Loh iya, karena dia adalah anak manusia, kan gitu. Iya. Makanya anak manusia ini mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kan Benar. gitu. Iya. Nah, anak manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, maka anak manusia ini bukan Tuhan. Ya terserah Anda lah. Kok jadi terserah saya? Kalau saya kan saya Tuhan kan karena itu dia dia berkuasa di bedanya. surga dan di bumi. Itu dia bedanya saya dengan Anda. Kalau Iya, kalau saya tidak mau Iya. menuhankan anak manusia, kalau Ya, Pak Jaya terserah. menuhankan anak manusia, ya silakan Pak, silakan, terserah. Itu aja bedanya, ya kan? Ya memang kita beda. Ya beda. Kalau saya tidak Saya mau memang menuhankan mentuhankan anak manusia. manusia, iya pengakuan Pak Jaya. Kalau Pak Jaya menuhankan anak manusia, kan gitu. Dan Benar. anak manusia ini tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Namanya juga anak manusia ya Pak ya. Benar. Nah sekarang kalau gitu Waktu itu anak gini Pak, Anda kan menuhankan anak manusia. Anak manusia ini Tuhannya siapa Pak Jaya? Allah yang mengutusnya. Allah Bapa yang mengutusnya Nah, ke dalam dunia itu ini dia bedanya. supaya menjadi Tuhan di dalam Oke, dunia. baik. Iya, berarti anak manusia ini bertuhan, Tuhannya bukan manusia dan bukan anak manusia, bahkan Tuhannya tidak pernah bisa dilihat, kan gitu. Iya kan? Benar. Deal ya. Nah, sementara kalau Pak Jaya, Tuhannya adalah anak manusia yang bisa dilihat, bisa makan, bisa tidur, bahkan bisa dibunuh. Inilah yang membedakan antara Tuhannya Pak Jaya dengan Tuhannya Yesus. Ya? Jelas ya? Sudah ini kayaknya ngos-ngosan ini, host mungkin ganti. Ganti sama Rizko. Rizko selamat malam. Rizko. Oh ya Kak, selamat malam. Ya silakan Ustalib. Rizko ini tidak menuhankan Yesus. Iya. Cuman nggak sadar-sadar dia. Dikit-dikit sadarnya sih, setengah senti. Mestinya Pak Rizko ini gini loh Ustadz, mestinya Pak Rizko ini edukasi Pak Jaya sesama Kristen nggak apa-apa, diedukasi dulu Pak Rizko. Iya, memang kebanyakan umat Kristen belum paham sebenarnya tentang ketuhanan sebenarnya Bang. Memang menurut saya pun Yesus itu bisa dibilang juga Tuhan Bang, tapi bukan itu Tuhan sebenarnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena Yesus yang saya sangat luar biasa sekali karena dia dilahirkan oleh Tuhan tanpa seorang dilahirkan oleh Allah tanpa seorang ayah Bang ya. Justru itu saya agak menghormati Nabi kita Yesus gitu ataupun Nabi Isa. Bukan berarti dia Tuhan. Contoh
saya buatlah bang. Kalau menurut saya Yesus itu ajudan Allah. Dia dia datang ke bumi untuk Rizko, ya. kalau kita sederhanakan mengikuti ayat tertulis aja gimana tanpa kita harus nambah-nambah kalimat yang membingungkan. Kalau Yesus itu adalah manusia, anak manusia, utusan Allah yang menerima firman dari Tuhan, mengajarkan kebenaran, ngapain pakai ajudan-ajudan dibikin rumit lagi? Seorang nabi, utusan Tuhan, mendapat pengajaran dari Tuhan gitu loh. Gini bang, seandainya kalau Allah Bapa datang ke bumi ini, mungkin bumi tidak sanggup menerimanya begitu. Makanya makanya Allah Bapa memberi utusan kepada dunia ini gitu bang. Iya, utusan itu kan anak manusia kan? Iya. Ya sudah, yang tadi udah selesai. Anak manusia ini mendapat gelar sebagai Tuhan, sebagai penghormatan, sebagai nabi. Sebagai utusan Tuhan kan gitu. Iya, yang gini bang, membawa firman dari Tuhan, mengajarkan firman dari Tuhan, udah gitu aja, ngapainlah pakai ajudan-ajudan lagi. Iya, bahkan hamba Tuhan. Iya, maksud umat Kristen bang, dari Yesus lah maka bisa sampai ke Bapa yang di atas gitu, Bapa yang di surga. Dari Yesus gitu kalau menurut umat Kristen bang. Makanya kadang umat Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan gitu bang. Bukan dia berarti dia yang maha kuasa bang ya. Kadang kan umat Kristen banyak mengatakan dia maha kuasa gitu. Di situ sebenarnya salah gitu. Ya memang dia tidak maha kuasa, dia itu cuma diberi kuasa. Iya iya. Kan gitu. Iya bang. Bahkan pengumumannya itu juga untuk kalangan Bani Israel. Iya. Bukan untuk seluruh umat manusia. Di dalam kitab ada sendiri dengan segala kehebatannya, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dengan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Pengumumannya pun untuk orang Israel, bukan untuk orang di luar Israel. Itu mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu sebagai perantara, hakikatnya Tuhannya kan gitu. Makanya Yesus sendiri mengatakan kalau dia diutus hanya untuk Bani Israel. Iya, tapi kan nggak masalah bang kalau kita percaya gitu. Ya nggak masalah, saya juga percaya. Iya. Kamu mengikuti nggak pengajarannya, permasalahannya? Ya kalau saya mengikuti lah bang. Berarti hukum Taurat yang digenapi oleh Yesus kamu ikuti? Hukum Taurat apa aja tuh bang? Ya semualah. Yang 1 sampai. Dan kitab para nabi yang diajarkan oleh nabi kan gitu, hukum-hukum. Iya ada iya. 613 misbot itu. Kalau kita sebagai umat manusia sebenarnya sangat susah bang menjalaninya. Ya makanya kalau gitu berarti kamu nggak ngikut. Iya. Kalau Yesus makanya untuk Bani Israel, makanya Bani Israel yang menjalankan gitu. Iya gimana? Monitor mau masuk Gurunda. Hai. Hai. Hai bang Cuma. Hai juga. Mau bahas apa ini bang? Hai juga. Ngomong aja, nggak ada yang suruh ngomong hai. Ya, ya sama kita bang, masa abang aja ya kan? Hai juga. Nggak masuk. Gimana saudara saya? Siapa namanya? Rizko bang. Rizko. Iya. Iya. Apa yang harus kita bahas? Ada dua bang. Satu di Quran mengatakan Yesus tak disalib bang ya. Iya. Ya di Quran juga mengatakan Yesus lahir di
malungan domba, bukan lahir, setelah lahir. Dan Quran mengatakan di bawah pohon kurma, Bang. Iya. Terus? Ya, itu aja, Bang. Oke. Apa yang dipermasalahkan kemudian? Kalau di Quran kan mengatakan Yesus itu tak disalib, dia diangkat, Bang, ya. Iya. Ya, kalau di Kristen mengatakan dia disalib. Bagaimana itu, Bang? Coba saya yakinkan. Oke, baik. Sebenarnya tadi ini sudah kita bahas, gitu ya. Iya, iya. Oke. Nggak apa-apa, kita ulang, teman-teman. Lanjut Gurunda. Oke, baik. Matius 26 nomor 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Jadi ada yang tertulis tentang Yesus. Dia harus pergi meninggalkan dunia ini. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Sekarang, ketika Yesus mengucapkan kalimat ini, tolong tunjukkan kepada saya tertulis tentang apakah Yesus ini. Cara dia meninggalkan dunia itu tertulis seperti apa? Kalau di ayat di Bible, Bang, mengatakan dia disalib. Itu nanti, itu cerita yang belum kita sampai saat itu. Yang dimaksud Yesus di sini sudah tertulis. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Adakah nubuatan Yesus di dalam kitabnya orang Yahudi? Ya, pasti ada lah mungkin, Bang. Oke, tolong tunjukkan tertulis seperti apa diceritakan kepergian Yesus meninggalkan dunia ini di kitabnya orang Yahudi. Maksud Bang Juma, kitab Yahudi juga kitab, maksudnya Bible. Perjanjian Lama, iya. Bentar ya, Bang. Ini, Bang, Matius 27 ayat 45 sampai 46, sampai 50. Saudara, Ya. pada saat Yesus berkata ada tertulis, kitab Matius itu belum dituliskan. Matius yang menuliskan Matius ini justru melakukan kemudian penyelidikan terkait ucapan-ucapan Yesus. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Berarti pada saat kemudian Yesus mengucapkan ini, oke, Ya. sudah ada tertulis tentang Yesus. Kalau dikatakan sudah ada tertulis, berarti tertulisnya di perjanjian lama, bukan di perjanjian baru. Karena perjanjian baru itu ditulis nanti setelah Yesus terangkat. Sedangkan dia mengucapkan kalimat ini sebelum terangkat. Ada tertulis tentang dia, tentang Yesus. Berarti maksud Bang Juma, Yesus di perjanjian baru tak ada gitu? Bukan. Yesus mengatakan anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Maksudnya pergi ini adalah meninggalkan dunia. Dia akan meninggalkan alam dunia ini sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang dirinya. Apakah dia pergi dengan cara lebih dulu disalibkan, atau dia pergi meninggalkan dunia ini tanpa penyaliban, langsung terangkat ke langit? Ini kan kita membahas tentang kebenaran Al-Quran tadi kan? Iya, ya. Ya, karena Al-Quran mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam itu terangkat langsung ke langit tanpa penyaliban. Bal rafa'ahullahu ilaihi
Wa kana Allahu azizan hakiman. Dan orang-orang yang kemudian menyalibkan Yesus itu berseteru, berselisih paham tentang siapa yang mereka salibkan. Mereka tidak yakin. Sementara oknum yang datang, yang lahir tanpa ayah, itu seketika diangkat oleh Allah ke langit tanpa lebih dulu kemudian mengalami penyaliban. Nah, apakah hal ini ada di dalam kitabnya orang Yahudi tertulis bahwa Nabi Isa atau Yesus terangkat langsung tanpa mengalami pengaliban? Ada nggak tertulis menurut saudara? Tak ada bang. Ada. Yesus itu kalau di Bible memang disalib dia begitu. Ya, itu cerita yang muncul belakangan. Iya. Sementara kita harus mengetahui keberadaan Yesus ketika dia berkata demikian, berarti kan sudah ada tertulis tuh metode atau cara yang Yesus alami untuk pergi meninggalkan dunia ini, itu sudah tertulis caranya. Oh ya. Ada caranya. Bukan di perjanjian baru, tapi di perjanjian lama. Ya mungkin Ini ada ini, biar saya bantu ini, ada. Ada, silakan. Di dalam Yesaya pasal 2 ayat 2 sampai ke 3. Coba. Dia datang untuk menunjukkan jalan ke surga. Ya, Yesaya 2. Kedua, Yesaya pasal 2 ayat kedua sampai ke 3. Iya. Kedua, Mikha pasal 4 ayat 1. Yesaya 2 dulu, Bang. Iya, itu baca itu. Yesaya 2. Iya. Pasal 2 ayat 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Apa ini? Gak nyambung kayaknya. Data nomor 3-nya mungkin. Yesaya pasal 2. Kalau berbicara mengenai pasal 2-nya, Yesaya itu tidak bercerita sedikit pun tentang itu. Kalau berbicara nomor 2-nya, juga tidak bercerita tentang itu. Dan banyak suku bangsa. Salah data kali, Bang. Bukan ini, bentar. Yesaya pasal 2. Pasal satunya aja udah jelas. Pasal satunya aja udah jelas tuh. Ya, Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Iya kan, bagi Sion sebagai pusat kerajaan damai perkopnya itu. Sion, tahu Sion itu. Itu kan Yesus datang kepada Putri Sion sebagai pusat kerajaan damai. Di situ ada akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, segala bangsa akan berduyun ke sana. Itu menandakan bahwasanya pada hari terakhir gunung tempat rumah Tuhan itu maksudnya itu Yesus, itulah rumah Tuhan itu yang menjulang ke tinggi. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dirinya. Saya tanya, tertulis di mana cara Yesus pergi meninggalkan dunia ini? Mau tahu di mana? Angkatlah ke surga. Kan dia udah berjanji itu. Enggak nyambung. Apa enggak? Cara Yesus terangkat ke langit itu adalah malaikat diperintahkan kemudian oleh Tuhan untuk menjaga Yesus di segala jalannya. Di mana tuh? Di mana terdapat itu? 91, Bang. Malaikat 91. Malaikat akan menatang kaki. Bentar dulu, biar kita cari dulu. Carilah. Ya bentar, saya 62:10. Saya 62:10. Saya 62:10. Mazmur 91. Ya bentar. Karena di dalam nubuatan-nubuatan itu dia berupa perumpamaan. Makanya di dalam kitab nubuatan itu tidak berkata seperti
perkataan Anda, dia naik ke surga, dijemput malaikat. Ini ada juga ini di dalam Yesaya 62 ayat ke-10. Mazmur Di situ dulu, berbicara bentar. Karena beda bahasa manusia dengan bahasa Tuhan itu. Di sini ada juga ini menerangkan. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Karena di dalam nubuatan-nubuatan itu bentar. Aduh, parah ini. Bentar. Karena di Cara dalam Yesus meninggalkan dunia. Astagfirullahaladzim. Bukan. Aduh. Ini caranya Yesus meninggalkan dunia. Sudah tertulis. Apakah caranya dengan menunggangi Pak Bom-Bom, atau naik layangan, atau langsung terangkat ke langit, atau naik kapal laut, atau naik pesawat, atau naik kuda, atau naik mobil, atau naik sepeda. Itu yang dimaksud. Jangan Anda ngarang-ngarang lah. Mazmur berapa kamu yang maksud itu? Mazmur 91 anak murid. Sok guru nggak guna ya. Kita bahas satu-satu lah pasal Ya, berapa. makanya jangan salto kemana-mana ente. Anda nggak ngerti, nubuatan itu beda lah bahasamu itu. Karena nubuatan itu bukan seperti bahasamu. Makanya kamu kagak ngerti itu. Apa bedanya Anda dengan saya? Anda bisa bahasa Ibrani. Anda bisa bahasa Ibrani. Beda perbedaan, ada perbedaan. Jangan ajarin saya. Ente nggak ada apa-apanya. Bom aja sampai sekarang biji sakarnya ada yang besar dan lenotnya seperti lombok biji, kok Anda mau datang sinsok ngomong. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Oke? Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Oke? Dengan panjang umur aku akan kenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini cara Yesus diselamatkan dari pembunuhan. Kemana tadi? Ganti pemain. Aku ganti bang sama ini Yitro ini dari tadi typing, dia minta naik dari tadi, aku nggak tahu agamanya. Dia mau diskusi katanya bang, agama Kristen. Ya, oke. Ini mertuanya Musa ya? Yes, betul Pak Sugi. Begitulah kira-kira. Ya, jadi Bang Juma dan rekan-rekan semuanya, izin ya saya berdiskusi. Kebetulan saya saat ini usianya 22 tahun dan baru 2020 ini baru mulai mau belajar Kristen. Jadi memang lagi butuh banyak ilmu buat mengenal kebenaran lebih lanjut. Oke. Bang Juma dan rekan-rekan semuanya, kira-kira saya ya Bang Juma, saya ada belajar sedikit tentang kekristenan. Mungkin kita bisa berdiskusi ya. Silakan untuk mungkin ada mau pertanyaan atau gimana, saya nggak bisa. Saya bisa menjawab, tetapi saya akan berusaha. Thank you. Baik. Oke, saudara dengarkan ya. Saya bacakan data di dalam kitab yang Anda genggam. Ulangan 21 nomor 23. Atau saya mulai dari ulangan 27, dengar, dan 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Menurut saudara, kalau kita berbicara mengenai penyaliban, siapa yang terkutuk di sini? Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Yang terkutuk di sini menurut saudara siapa? Yang menerima suap. Siapa Pak itu? Juma. Siapa? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Baik, satu ya, catat ya. Di dalam ulangan 21 nomor 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab
seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim. Pertanyaan saya, siapa orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan? Orang yang menerima suap. Oke, Itu baik. Yudas yang seharusnya ya. Terima kasih. Oke, jadi Anda sudah mengetahui yang terkutuk adalah Yudas, yang digantung di atas tiang salib adalah Yudas, betul? Tidak demikian Pak Juma, karena di dalam iman Kristen yang kita percayai bahwa yang digantung itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri, Pak Juma. Oke, berarti Yesus yang makan uang suap. Yang makan uang suap itu si Yudas Iskariot, tetapi Lalu yang disalib? yang digantung itu adalah Tuhan Yesus. Yang disalib itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Penjelasan saya seperti ini Pak Juma. Oke, silakan. Gini, penjelasannya saya seperti ini. Iya. Untuk idealnya, Iya. untuk dunia idealnya, ya begitu seperti dengan kebenaran juga. Contoh begini, yang di Alkitab itu mengatakan bahwa orang yang menerima suap ini, maka dia sudah sepatutnya konsekuensinya ini dihukum mati, yaitu dengan cara digantung ya, seperti yang di ulangan tadi mengatakan. Itu idealnya. Nah, tetapi pada kenyataannya dunia ini itu tidak ideal, karena di Alkitab mengatakan bahwa manusia ini semakin hari semakin jahat gitu. Artinya dia jauh dari kebenaran. Kebenaran Allah yang sebenarnya itu adalah kebenaran, tetapi didobrak. Akhirnya Bukankah Makanya- maaf. Bukankah justru Anda yang mendobrak kebenaran Allah ketika yang harus disalib itu adalah yang makan suap, tetapi Anda mendobrak kemudian firman Allah dan Anda menjadikan yang disalib itu adalah orang yang jujur. Mana yang benar ini? Andakah setannya atau siapa? Mohon maaf nih, saya belak-belakan. Anda yang setan melawan firman Tuhan atau siapa ini? Kan firman baik. Tuhannya terkutuklah orang yang makan suap. Firman Tuhannya juga orang yang digantung karena terkutuk. Oke, mayatnya jangan sampai kena tanah pada hari Sabat. Itu kehendak Tuhannya. Lantas apa dasar Anda mendobrak firman Tuhan ini? Anda siapa? Oke, baik Pak Juma, thank you. Ya. Yang saya maksudkan tadi itu saya dalam menjelaskan dunia idealnya. Dunia idealnya pasti tentunya ya firman Tuhan telah mengatakan bahwa orang yang menerima suap yang semestinya seharusnya dia yang harus dihukum, ya harus disalibkan. Tetapi kita saat ini sedang tidak berada di dunia yang ideal, Pak Juma. Jadi oleh sebab itu kebenaran adalah kebenaran yang dimana contoh seperti ini. Siapa sih yang di sini yang nggak tahu bahwa mencuri itu adalah sebuah dosa? Pertanyaannya, walaupun orang sudah tahu mencuri itu berbuat itu dosa, terlepas dari dia mencuri demi kebaikan, demi apalah terserah itu. Nah, tapi masih banyak juga orang yang melakukan pencurian. Artinya apa? Bukan berarti kebenaran ini salah. Yang salah itu adalah orang-orang yang mengerjakan kebenaran tersebut. Sehingga, tetapi orang yang mengerjakan kebenarannya tidak salah. Orang-orang yang mengerjakan kebenaran ini bisa salah, dan sedangkan kebenaran ini tidak bisa salah gitu Pak Juma. Yang saya maksudkan di situ adalah yang semestinya yang digantung itu adalah orang-orang yang menerima suap atau yang lalim jahat. Tetapi malah sejustrunya orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar itu malah digantung. Nah ini kan ada, bukan berarti ini salah ya, bukan berarti itu ya. Mungkin mau udah bisa mengerti apa yang saya maksudkan. Perintah Tuhannya yang disalib itu adalah orang yang makan suap. Tapi Anda memutar balik cerita, yang disalib ini adalah orang yang jujur. Ini sebenarnya Anda ini mewakili Tuhan atau mewakili setan? Kan yang berkhianat, sabar. Yang berkhianat kepada Yesus itu setan atau bukan? Setan, Pak Juma. Setan. Maunya setan, Yesus yang disalib, betul?
Itu saya nggak bisa bilang maunya setan ya Pak Juma. Maunya Tuhan yang disalib adalah yang terkutuk karena suap, betul? Betul sekali Pak Juma. Yes. Lalu maunya siapa? Orang jujur yang disalib. Maunya siapa? Iblis. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah setan? Siapa setan tersebut? Yudas. Apa keinginan Yudas? Berkhianat. Apa tujuan berkhianat? Agar Yesus disalibkan. Pertanyaan saya, siapa yang menginginkan agar Yesus disalibkan? Secara itu kita akan menyimpulkan bahwa setan yang ingin menyalibkan Tuhan Yesus. Oke, berarti Anda sedang mewakili setan. Amsal 3 nomor 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau Anda menjadikan dasar pijakan iman saudara kepada Amsal 3 ini harus bersandar kepada firman Tuhan, bukan asumsi, maka Anda harus mengatakan dengan sangat terpaksa bahwa yang mati di atas tiang salib itu adalah orang terkutuk yang menerima suap. Siapa orang terkutuk yang menerima suap? Pasti Yudas. Siapa yang disalibkan? Pak Juma pasti menginginkan jawaban saya bilang Yudas gitu ya. Memang Yudas. Makanya saya bilang, kalau Anda mewakili setan, maka Anda mengatakan Yesus. Kalau Anda mewakili Tuhan, maka yang disalibkan adalah Yudas. Sekarang Anda mewakili siapa? Mewakili kebenaran Pak Juma. Kebenaran bahwa yang disalib itu adalah orang benar. Yes. Berarti Tuhan menghendaki bahwa yang mati di atas dengan cara terkutuk oleh Tuhan itu adalah orang benar. No. Oke. Otak Anda sudah diobo-obo oleh setannya. Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir membuat makar, cerita bohong, dusta untuk menipu. Sesungguhnya mereka akan dibalas tipuannya oleh Tuhan dengan tipuan yang sangat luar biasa. Anda sekarang dalam keadaan tertipu. Orang yang tertipu tidak akan pernah sadar kalau dirinya sedang ditipu, kecuali ada juru selamat datang mengingatkan dia. Siapa juru selamat itu? Bang Suma. Saya sedang mengingatkan saudara bahwa Anda sedang tertipu dengan doktrin dan dogma. Yang mati di atas tiang salib itu adalah orang yang dikutuk. Kenapa dia dikutuk? Karena dia makan suap. Mana dalilnya pemakan suap itu dikutuk? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Siapa ini? Yudas. Tuhan mengatakan di Keluaran 23, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Berarti tetap saja yang disalibkan adalah orang yang bersalah. Siapa yang bersalah antara Yesus dan Yudas? Yudas. Masihkah Anda ingin mengatakan bahwa yang mati di salib itu adalah orang benar? Iya. Oke, thank you Bang Juma. Masya Allah. Boleh saya minta waktunya buat jelasin sedikit Bang Juma? Mungkin ya izin ya Pak Bang Juma ya. Silakan. Dari yang saya pahami Bang Juma mengenai kekristenan ini, di kekristenan ini sebenarnya imannya ini bersifat paradoks. Iya, betul. Dua hal bertolak belakang, tetapi itu benar. Oke. Gitu. Jadi begini. Iya. Jika kita lihat dari sisi mata sudut pandang yang satu mengenai si Tuhan Yesus atau apa dalam tanda kutip ini masih kita pertanyakan ya, apakah ini Yudas atau Tuhan Yesus yang digantung di salib. Nah, di satu sudut pandang ya, kita akan melihat bahwa yang menginginkan Yesus buat mati di kayu salib itu kan setan, ya kan? Iblis. Nah, tapi di sisi yang lainnya,
yang saya tangkap ya Bang Juma ya, sebenarnya tidak ada satupun yang bisa menginginkan Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib selain daripada dirinya sendiri yang mau menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib. Begitu Bang Juma. Karena di dalam kekristenan ini terdapat dua hal kenapa kan banyak bertanya nih, Allah yang Maha Kuasa itu bla 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 kok turun ke bumi buat nebus dosa manusia, apakah dia kurang kuasanya sehingga dia harus jadi manusia dulu. Nah, kembali lagi Bang Juma. Ini Tuhan Yesus kalau kita lihat di Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Di situ kan menulis bahwa si Tuhan Yesus ini mengkenosis atau ibaratnya dia mengosongkan dirinya dari yang maha kuasa menjadi tidak berkuasa dan sebagainya lah. Dia mengosongkan dirinya bukan berarti ketika dia tidak mau menggunakan kuasanya bukan berarti dia bukan Tuhan gitu. Bukan berarti dia bukan Tuhan lah gitu ya maksudnya. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah ketika Tuhan Yesus tersalibkan, yang kita kembali ke penyalipan lagi, ketika sudut pandang yang satunya lagi ya Bang Juma ya, ketika itu Tuhan Yesus tidak disalibkan oleh siapapun juga, dalam tanda kutip setan ini ya Bang Juma, tetapi dia menyerahkan dirinya untuk disalibkan dan dalam untuk menyelesaikan misinya, yaitu mati di kayu salib, mati dan dibangkitkan. Nah, ini adalah misinya untuk memperdamaikan manusia dengan Allah, karena manusia dan Allah ini adalah sudah terpisah karena kejatuhan Adam dan Hawa. Nah, demikian Bang Juma untuk penjelasan saya. Baik. Apakah ada mau ditambahkan? Oke, baik. Jadi gini, Bung. Ada satu hal yang perlu Anda sadari. Sejak saya memberikan ruang untuk saudara saya berbicara, sejak itu juga lontaran-lontaran fitnah yang keji Anda lontarkan kepada Yesus dengan mengatakan Yesus datang untuk menyerahkan dirinya, Yesus datang untuk mati, menyebut dosa, mendamaikan. Itu semua adalah fitnah. Tak kasih data kepada saudara, tolong dicatat. Yohanes 7 nomor 19. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Ini Yesus yang berusaha membunuh dirinya atau oknum lain yang berusaha membunuh Yesus? Coba jawab dulu. Oke, baik-baik. Bentar saya coba buka dulu ya. Oke, saya bacakan data yang lain ya. Yohanes 8 nomor 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak peroleh tempat di dalam kamu. Pertanyaan saya, Yesuskah yang datang untuk dibunuh, atau orang-orang Yahudikah yang berusaha untuk membunuh? Yohanes 8:40. Tetapi kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Yohanes 8:40 ini jelas Yesus dengan terang mengatakan orang-orang Yahudilah yang berusaha membunuh, bukan Yesus yang datang untuk membunuh dirinya. Yohanes 10 nomor 32. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepada kalian. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau membunuh aku dengan melempari aku dengan batu? Yohanes 16. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang masa bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik kepada Tuhan. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Satu lagi, Yesus menjawab, pekerjaanku bukan dari dunia ini, kerajaanku bukan dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari sini. Yesus diserahkan atau Yesus menyerahkan dirinya sendiri kepada orang Yahudi? Jadi Anda sedang memfitnah Yesus dengan mengambil data-data orang-orang Farisi, yaitu surah-surah Paulus, untuk mengatakan Yesus itu mati untuk datang untuk menyerahkan nyawanya. Padahal Yesus
data demi data komplain. Mengapa engkau berusaha membunuh aku? Mengapa kau berusaha membunuh aku? Mengapa kau berusaha membunuh aku? Berarti ada usaha membunuh Yesus. Kalau ada usaha membunuh Yesus, berarti Yesus datang bukan untuk menyerahkan nyawanya. Tolong kalau diskusi kita itu pakai akal ya, supaya kalau ada penjelasan itu dengan mudah kemudian kita bisa telaah. Supaya kita meninggalkan doktrin. Ya, silakan. Ingat tema kita, satu data lagi, terakhir satu data lagi. Suap janganlah kamu terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat, dan sebab suap memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Ingat barusan Anda keciduk memutarbalikkan suatu kebenaran menjadi kejahatan, kejahatan menjadi kebenaran. Yang dikutuklah yang mati di atas tiang salib, yang makan suaplah yang terkutuk itu, dan karena makan suap maka akan ada pemutarbalikkan fakta terhadap kebenaran. Anda sudah mengalami barusan bagaimana Anda ingin memutar bahwa yang disalib itu adalah orang yang terkutuk, dan yang terkutuk itu adalah orang yang disuap. Ketika saya tanya siapa yang menerima suap antara Yesus dengan Yudas, Anda jawab Yudas. Yang mati di atas tiang salib adalah orang yang makan suap. Siapa dia yang di atas tiang salib? Halo? Ya. Siapa Juma? Mungkin siapa? mohon maaf, Satu Pak kata Juma. dulu, satu nama dulu. Siapa yang di atas salib? Yudas atau Saya Yesus? tetap bersikukuh bahwa yang di kayu salib itu adalah Yesus. Nah, inilah yang dikatakan oleh Keluaran 23 nomor 8.
Guys, harus ketahui semua hari ini tuh maka nge-review Delma. Oke, Pak Juma. Untuk pembahasan ini, saya rasa yang Bang Juma sampaikan itu benar adanya. Saya tidak bisa membantah apa yang Berarti Bang Juma. dalam hal ini Kristen adalah hakim yang salah. Baik Bang Juma, begini Bang Juma. Pecat hakimnya. Saya tidak bisa membantah apa yang Bang Juma katakan, karena apa yang Bang Juma katakan mengenai kebenaran yang Bang Juma ambil bukan dari argumennya Bang Juma atau pendapat Bang Juma, tetapi kebenaran yang Bang Juma kutip dari ulangan tadi itu benar adanya. Tetapi untuk argumen atau penyampaian Bang Juma sampaikan kepada saya itu saya masih memberikan tanda tanya atau dalam tanda kutip masih belum saya percayai. Begini Bang Juma. Iya. Yang sebenarnya yang perlu kita bahas terlebih dahulu itu adalah bahwa bagaimana Bang Juma bisa mengatakan bahwa si Yudas ini yang mati di kayu salib. Sedangkan di data-data di kekristenan atau di data-data manapun mungkin ya, saya tidak tahu. Mungkin Bang Juma bisa kasih data-datanya. Sedangkan data-data ini di dalam Bible ini tidak pernah mengatakan bahwa si Yudas inilah yang ditangkap oleh orang-orang Farisi. Karena menurut orang-orang Farisi bahwa si Yudas ini seperti tak ada value-nya lah. Karena dia rela menjual gurunya senilai 30 keping perak doang. Gitu. Nah, atas dasar apa orang-orang Yahudi ini, karena kan yang melopori penangkapan ini adalah si orang Yahudi itu sendiri gitu, ditambah dengan saksi dusta mengatakan bahwa Tuhan Yesus bla 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 bla. Nah, pertanyaan saya adalah apa dasar Bang Juma mengatakan bahwa Yudas ini yang mati di kayu salib itu, sedangkan yang meloporinya sendiri itu tidak memiliki kepentingan tersendiri kepada si Yudas ini. Sekali lagi, Yesus itu sudah menjadi musuh dari orang Yahudi itu, ya. Mengapa menjadi musuhnya orang Yahudi? Karena orang Yahudi yang hidup pada masa itu dikatakan Tuhan Yesus adalah orang Yahudi yang munafik. Ahli-ahli Tauratnya munafik. Mereka tahu kebenaran tetapi mereka tidak melakukan kebenarannya. Oleh karena itu, korupsi gila-gilaan, pengambilan sedekah atau sesembahan itu gila-gilaan diambil oleh orang Yahudi. Nah, si orang Yahudi ini memiliki alasan tertentu untuk menyalib Yesus dan mengikutnya. Sehingga apa yang terjadi bagi mereka, penghasilan mereka itu bakalan berkurang. Dan pada akhirnya jika semua pengikut orang Yahudi ini mengikuti Tuhan Yesus, artinya mereka tidak memiliki penghasilan apapun lagi dari jemaat-jemaatnya. Nah, oleh sebab itu, mereka merencanakan pembunuhan Tuhan Yesus itu sendiri. Gitu. Mereka memiliki motif tertentu kepada Tuhan Yesus, dan jelas di situ bahwa melalui bukti-bukti yang ada ini bahwa orang yang mati di kayu salib, orang yang ditangkap, orang yang dicerca segala macam itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Gitu Bang Juma untuk argumentasi saya. Mungkin boleh disanggah atau ditanggapi Bang Juma. Oke, baik. Jadi ketika Anda bertanya kepada saya, apa dasarnya kemudian saudara atau Bang Suma menjadikan Yudas ini sebagai orang yang menjadi orang yang disalib? Yang pertama, Bung, saya bacakan dalilnya supaya Anda bisa lebih paham. Dikatakan di Amsal 17 nomor 23. Orang fasik menerima hadiah suap dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Saya ulang, orang fasik menerima hadiah suap. Jadi yang menerima suap itu adalah orang fasik. Setuju ya? Sangat setuju, very good. Oke, baik. Sekarang saya baca dalil Amsal 11 nomor 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Oke? Orang fasik lah yang menggantikannya. Saya ulang. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya.
Saya ulang lagi. Di dalam Amsal 17 nomor 23, orang fasik menerima hadiah suap. Amsal 11 nomor 8, orang yang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Pertanyaan saya, siapa orang fasik yang menggantikan orang benar ini? Oke, baik Bang Yuma, sebentar saya masih catat ya. Siapa orang fasik yang menggantikan orang benar ini ya Bang Yuma ya? Iya. Yesus orang benar, betul? Yesus orang benar, yes. Very perfect. Yudas orang fasik, betul? Yes, benar sekali Bang Yuma. Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Orang fasik menggantikannya. Betul? Baik, siap. Ketika orang-orang Yahudi, imam-imam Farisi, mahkamah agama bersekongkol kemudian untuk membunuh Yesus, Yesus diselamatkan. Lalu yang menggantikannya siapa? Oke, baik Bang Yuma. Saya ulang. Ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, mahkamah agama kemudian bersekongkol di dalam Matius 26 nomor 59, mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Matius 27 nomor 18, menurut Pilatus, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, imam-imam kepala, bahkan mahkamah agama itu sangat dengki kepada Yesus. Yohanes 11 nomor 53. Mulai dari saat itu mereka bersekongkol, bersepakat untuk membunuh Yesus. Ketika Yesus digiring ke tiang salib, siapa kemudian yang menggantikan dirinya ketika dia dibebaskan dari kesukaran? Silakan. Oke, baik Bang Yuma. Untuk ayat-ayat yang di Amsal dan yang Bang Yuma sampaikan kepada kita semua, bahwa saya ingin menyampaikan bahwa ayat tersebut itu adalah konsekuensi, bukan secara otomatis. Ini perlu diperhatikan nih. Jadi, ketika di situ dikatakan bahwa orang fasik bakalan disalib atau orang benar ini bakalan diselamatkan, ini adalah konsekuensi. Jika kita hidupnya fasik, ya tentu akan disalib atau lain sebagainya. Jika kita hidupnya benar, ya tentu kita akan diselamatkan. Ini bukan secara otomatis, tapi konsekuensi yang ada ketika kita melakukan hal tersebut. Maksudnya seperti ini. Banyak yang membantah bahwa dosa turunan itu ada, oke? Tapi kita jangan lari ke sana dulu. Ya, jadi yang mau saya sampaikan bahwa itu adalah konsekuensinya. Tetapi konsekuensinya itu, realitanya itu terkadang itu tidak sesuai dengan apa yang ada dituliskan di situ. Karena banyak orang itu sedang memberontak dan melanggar setiap kebenaran-kebenaran yang ada tertulis di situ. Dan untuk yang Bang Yuma pertanyakan kepada saya bahwa siapakah yang menggantikan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ingin disalibkan itu, di situ saya rasa perlu kita cari ketahui terlebih dahulu. Tadi dikatakan bahwa orang Farisi di sini membenci Yesus. Tetapi justru orang yang membenci Yesus ini yang mau menyelamatkan dia, itu adalah logika yang tidak masuk akal, karena dia sudah membenci tetapi mau menyelamatkan, itu kan kurang make sense ya. Kemudian jika kita ingin menyambungkan kisah penyaliban Tuhan Yesus ini ketika dia ingin disalibkan di atas kayu salib dengan Yudas, kita mau menggabungkan, itu juga masih kurang kuat untuk data-datanya. Karena di Alkitab mengatakan bahwa si Yudas ini sudah gantung diri ketika dia mendengarkan penangkapan dari Tuhan Yesus itu sendiri gitu. Jadi sebelum Tuhan Yesus belum disalibkan, dia masih ditangkap, si Yudasnya udah gantung diri gitu. Lalu bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa yang di atas kayu salib itu adalah Yudas? Begitu Bang Yuma. Oke. Baik. Kalau Anda mengatakan ada cerita di dalam cerita-cerita Bible tentang kematian Yudas, camkan baik-baik.
Matius 27 nomor 5 sampai nomor 8. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Matius 27 nomor 5, nomor 6, dengarkan. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan sebab ini uang darah. Nomor 7, dengarkan. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Nomor 8, itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Ingat, di Matius 27 nomor 58, Yudas menggantungkan diri, lalu melemparkan uang tersebut, lalu kemudian uang tersebut dipakai kemudian setelah berunding untuk membeli tanah sebagai pekuburan orang asing, dan tanah itu disebut tanah darah. Bandingkan kemudian di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 18, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Pertanyaan saya, di dalam Matius 27 nomor 8, Yudas terlebih dahulu menggantungkan diri, dan yang membeli tanah kemudian dengan uang perak yang dipakai Yudas untuk menjual Yesus, yang diterima Yudas untuk menjual Yesus, itu oleh imam-imam kepala membeli tanah kemudian. Saya ulang, di Matius 27 nomor 5 sampai nomor 8, Yudas gantung diri, titik. Setelah gantung diri, imam-imam mengambil uang itu, lalu mereka imam-imam ini membeli tanah. Oke? Sedangkan di Kisah Para Rasul 1 nomor 18, Yudas membeli tanah dulu, lalu bunuh diri. Mana yang betul? Yudas bunuh diri dulu, lalu uang itu dipakai oleh imam-imam beli tanah, atau Yudas beli tanah dulu baru kemudian dia bunuh diri. Cerita ini yang Anda ingin pakai untuk membantah orang-orang terkutuk itu di atas tiang salib. Data-data ini, ayo Bung, pakai akal Anda. Ini cerita-cerita yang muncul entah dari mana datangnya, yang kontradiksi antara satu sama lain. Saya ingatkan sekali lagi, Matius menulis Yudas gantung diri dan tidak ada hubungannya Yudas dengan pembelian tanah darah. Sedangkan Kisah Para Rasul 1:18 yang membeli tanah darah itu adalah Yudas. Setelah dia beli, dia gantung diri, bunuh diri dengan cara menggantung dan jatuh tertelungkup. Silakan Anda pikirkan. Baik, Bang Juma. Silakan. Ya. Untuk ayat yang pertama tadi di Matius berapa Bang Juma? Sorry saya tidak. 27 nomor 5 sampai nomor 8. Ini pelajaran saya sama Akhi Sugi berapa tahun yang lalu. Ya, silakan. Matius 27. Bentar, saya masih membaca ya Bang Juma. Bang Juma, untuk yang di chat di apa ini TikTok ini, mungkin mereka menanyakan bahwa saya nggak ada memberikan data-data. Jadi saya ingin sampaikan, mohon maaf buat teman-teman semuanya yang masih belum paham ya mungkin mengenai kekristenan, dan yang saat ini saya hadapi adalah Bang Juma, dia sudah cukup paham. Jadi sepertinya data-datanya Bang Juma sudah mengerti, dan untuk teman-teman yang masih belum mengerti mungkin boleh di research aja ya. Baik, terima kasih Bang Juma, saya izin untuk membaca sebentar Bang Juma. Boleh, silakan. Matius 27. Oke, untuk Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1:18 dan 19.
Baik Bang Juma, terima kasih. Saya sudah membaca ayat Matius dengan kisah para rasul ini. Dan untuk saat ini saya akan menjawab Bang Juma dengan jujur bahwa saya tidak tahu apa yang menjadi maksudnya ini. Tetapi Bang Juma mohon bersabar, nanti saya akan cari tahu terlebih dahulu. Dan mungkin di next diskusi jika kita bertemu akan saya jawab untuk pertanyaannya. Baik Bang Juma. Gimana? Ya, Masih- mungkin kelihatannya kontradiksi, tetapi saya belum menelaah atau belum menggali lebih lanjut. Mungkin nanti kalau di next ada diskusi lagi, mungkin saya akan jawab ke Bang Juma. Sebenarnya ini kontradiksi atau tidak. Saya akan berkata dengan jujur nantinya. Demikian Bang Juma. Oke. Untuk yang ada di bawah, Matius 27 nomor 5 sampai nomor 8. Stasiun yang muncul kemudian, finalnya adalah Yudas melemparkan duit lalu menggantungkan diri. Duit yang dilemparkan Yudas dipungut oleh imam-imam kepala, lalu mereka berunding. Hasil rundingan mereka, dengan uang itu mereka imam-imam kepala membeli sebidang tanah dengan uang tersebut, dan tanah itu disebut tanah darah. Itu Matius 25 nomor 5 sampai 8. Ya. Yudas melemparkan duit lalu bunuh diri. Duitnya dipungut oleh imam-imamnya yang membeli tanah. Sedangkan di Kisah Para Rasul 1 nomor 18 nomor 19, Yudas terlebih dahulu membeli tanah dari hasil kejahatan berupa uang. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Jadi dia beli tanah dulu lalu kemudian bunuh diri. Hal itu kemudian diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dengan tanah darah. Ini kontradiksi yang sangat luar biasa. Kalau di Matius, Yudas melemparkan duit lalu bunuh diri, imam-imam kepala lah yang memungut duit itu lalu membeli tanah. Yang membeli tanah adalah imam-imam. Sedangkan di Kisah Para Rasul 1 18-19, Yudas membeli tanah dulu lalu bunuh diri. Tidak ada imam-imam yang membeli tanah. Kalau di Kisah Para Rasul yang membeli tanah adalah Yudas, kalau di Matius 27 yang membeli tanah adalah imam-imam. Demikian. Silakan Anda pikirkan ini kontradiksi atau tidak. Silakan. Andalah yang punya kepala. Baik Bang Juma, terima kasih atas penjelasannya dan ayat-ayat yang sudah diberikan. Saya rasa saya masih banyak belajar lagi, dan yang seperti yang saya katakan, maybe di next ketemuan kalau misal diizinkan, saya akan berdiskusi lagi dan akan menjawab pertanyaan yang Bang Juma berikan kepada saya malam ini. Saya masih belajar Bang Juma. Iya, silakan. Bagus. Sampai syahadat. Oke. Jujur. Mas Yitro ini nanya asik loh banyak Pak. Iya. Soalnya dia masih muda sih, jadi masih terbuka kemungkinan untuk mencari yang benar itu. Bukan mencari yang paling benar, mencari yang benar aja. Masih bisa ditolong. Benar ya Pak Endi. Iya bro. Yang paling benar adalah Allah, Tuhan. Nggak ada yang paling benar, yang benar. Kalau yang paling benar berarti yang lain ada yang benar. Oh ya, konsekuensi logikanya seperti itu. Iya. Kalau kita bilang yang paling benar adalah Islam, berarti di luar Islam ada yang benar. Yang benar adalah Islam. Itu aja sederhana. Tapi kita nggak boleh menyalahkan yang lain. Nanti dianggap intoleran. Indah kan Islam itu? Benar. Mantap. Masuk tuh barangnya Bang Juma. Iya. Silakan Anda renungkan, itu aja. Saya belum sampai ke final, tapi nggak apa-apa. Dilanjut teman-teman yang lain. Yitro masih apa ya? Masih melek nggak matanya atau udah ngantuk? Saya sangat excited, Pak Pera. Oh mantap. Masih mau mendengarkan
kebenaran dalam perspektif Islam melihat lagi nggak? Boleh, silakan Pak Pera. Kita di sini Mantap. mau belajar ya. Nah, silakan Gurunda, finalnya difinalkan. Lanjut Indah. Tadi katanya belum final Gurunda. Oh gitu. Iya. Iya, jangan digantung loh Bang Juma. Kita baik. lagi asik lo nonton ini. Oke. Baik. Jadi gini, Bung, tadi saya membawa data Amsal 11 nomor 8. Orang benar diselamatkan. Orang benar di sini adalah Yesus. Lalu kemudian orang fasik di sini penerima suap yaitu Yudas. Ini adalah ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan tidak boleh diganti. Ketetapan Tuhan tidak boleh dirubah. Tertulis di dalam Amsal Ulangan 6, jangan kau menambah, Ulangan 4, jangan kau menambah atau jangan kau mengurangi apa yang menjadi ketetapanku, termasuk Amsal. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Di dalam Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Fasik tadi di sini adalah Yudas berdasarkan dengan data yang kita bacakan di Amsal 17 nomor 23 bahwa orang fasik menerima hadiah suap. Berarti orang fasik itu adalah Yudas. Orang fasik dipakai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Kalau kita ingin menggunakan data logika yang sehat, maka sesuai dengan hasil riset kita, maka Amsal 21 nomor 18 ini berbunyi, Yudas dipakai sebagai tebusan bagi Yesus dan Yudas sebagai ganti Yesus di atas tiang salib. Itu data yang harus kita gunakan. Secara akurat harus begitu. Nggak bisa tidak, kecuali hakimnya curang. Amsal 11 nomor 8. Yesus diselamatkan dari kesukaran, lalu Yudas yang menggantikannya. Itu kalau kita menggunakan data validnya. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Orang fasik dipakai untuk menggantikan orang yang benar. Yesus orang benar. Ketika kemudian dalam Matius 27, nomor 16, nomor 17, nomor 18, ketika ditanya oleh Pilatus, siapa yang hendak aku bebaskan untuk kalian? Orang-orang itu kemudian berkata, bebaskan Yesus Barabas dan salibkan Yesus yang disebut Kristus. Maka di dalam data 18-nya di situ dikatakan mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Berarti kebencian demi kebencian. Pertama, iblis merasuki Yudas, itu sesuatu yang sudah dibenci oleh Tuhan. Yang kedua, imam-imam kepala melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Itu adalah kebencian bagi Tuhan. Kemudian Anda mengatakan bahwasanya mau tidak mau harus Yesus yang mati di atas tiang salib. Itu adalah sesuatu yang dimurkai oleh Tuhan. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kemudian kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti ketika yang dibunuh benar-benar Yesus yang dibunuh, maka itu adalah merupakan satu kebencian dan kekejian di dalam diri Tuhan. Dengan demikian, penyaliban adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Dengan begitu, orang-orang Kristen yang mengimani penyaliban yang dibenci oleh Tuhan adalah sekelompok manusia yang dimurkai dan yang dibenci oleh Tuhan. Barang siapa yang mencintai hal-hal yang dibenci oleh Tuhan, maka dia menjadi musuh Tuhan. Barang siapa yang kemudian membenci apa yang dibenci Tuhan dan menyayangi apa yang disayangi Tuhan, maka orang-orang itu bisa kemudian disebut sebagai anak-anak Tuhan. Nah, sekarang permasalahannya adalah 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan dan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Pilatus mengatakan Yesus tidak bersalah. Bahkan istrinya memberi pesan, wahai suamiku, jangan kau berlaku tidak adil terhadap orang itu, yaitu Yesus. Sebab semalam aku sangat tersiksa di dalam tidurku. Dia adalah orang yang jujur, dia adalah orang yang baik. Itu pesan dari istri Pilatus kepada gubernur yang memutuskan antara Yesuskah yang disalibkan atau Barabaskah, orang fasik inikah yang harus disalibkan.
Nah, sedangkan Yesus juga dikatakan adalah hamba yang suci. Yesus adalah orang yang suci. Yesus adalah utusan yang suci. Diterangkan dalam Kisah Para Rasul 20 di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30, Yesus disebut sebagai hamba yang suci. Berarti kalau dia disebut hamba yang suci, berarti dia adalah orang benar. Orang benar harus diselamatkan. Yang menggantikannya adalah orang yang tidak benar, yaitu orang yang fasik. Wahai hakim, wahai saudara-saudaraku Kristen, wahai Pak Bom-Bom dan jemaat-jemaatnya, mari duduk bersanding jujur terhadap kebenaran. Anda anak Indonesia, Anda bukan orang Roma, Anda bukan orang Yunani, Anda bukan orang Belanda, Anda bukan orang Portugis. Anda lahir di tanah yang suci, yaitu tanah Indonesia. Jujur terhadap kebenaran. Menurut saudara, berdasarkan data-data di dalam Bible, siapakah yang mati di atas tiang salib? Orang jujur atau orang fasik? Pengkhianat atau orang benar? Jawab dengan hati nurani. Kalau Anda adalah benar, adalah orang yang benar. Kalau Anda benar-benar dipenuhi oleh roh kebenaran, tunjukkan kebenaran itu. Siapa yang mati di atas tiang salib? Orang fasik atau orang jujur? Pengkhianat atau orang benar? Ada yang bisa membantah ini? Ada yang bisa menjawab? Kalau Anda orang benar, maka Anda akan menunjukkan kebenaran itu, bahwa yang disalib itu adalah pengganti daripada orang yang jujur. Siapa pengkhianat? Siapa orang fasik? Siapa yang menerima suap? Ulangan 21 nomor 23. Apa yang diketerangkan oleh Tuhan di sana? Jelas sekali. Jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi harus engkau menguburnya pada hari itu juga. Sebab manusia, orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diberikan oleh Elohimmu, oleh Tuhanmu. Pertanyaan saya, orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, ilah Abraham, ilah Ishak dan Yakub, apakah orang jujur, orang benar, atau orang fasik dan orang pengkhianat? Jujur terhadap kebenaran. Tinggalkan perpuluhan. Jangan tergiur dengan musik. Musik bisa didengarkan juga di mana-mana, bukan hanya di gereja. Kalau Anda kemudian mau menuju kepada kebenaran, maka jujurlah terhadap kebenaran itu, bahwa sesungguhnya yang disalibkan oleh Tuhan, yang digantung oleh Tuhan secara terkutuk adalah orang yang terkutuk karena makan suap. Dia adalah orang fasik, dan orang fasik itu adalah Yudas Iskariot. Sedangkan Yesus anak Maria adalah orang yang benar, orang yang jujur, yang kudu wajib diselamatkan. Makanya di dalam Matius 26 nomor 24 ada tertulis tentang anak manusia, bahwa dia akan pergi sesuai apa yang tertulis. Ternyata Amsal 91, malaikat akan datang menyelamatkan dia sehingga dia terangkat ke langit. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran dengan sangat jelas. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa, barrafa'ahullahu ilahi wa kana Allahu azizan hakiman. Tetapi Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam, lalu kemudian dia tidak akan dirugikan oleh Allah. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin shubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zan wa ma qataluhu yaqinan. Dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, yang mereka ejek dengan menamainya Rasulullah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa alaihissalam. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, yakni tentang Nabi Isa, benar-benar dalam keraguan tentang hal, yakni pembunuhan dan penyaliban itu. Mereka tidak mempunyai sedikit pun pengetahuan menyangkut hal itu, yakni tentang pembunuhan terhadap Nabi Isa, dan apa yang mereka katakan kecuali persangkaan belaka, dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Kepada adik saya Yitro dan juga Riko yang mau belajar, mungkin pada sesi berikutnya bisa jumpa lagi dengan Bang Suma atau dengan guru-guru saya yang ada di sini.
Terima kasih untuk sementara. Saya di pojokan minum kopi campur Masako. Dilanjut. Semoga Masako bisa bersahabat dengan kopi agar bisa membolak-balikkan fakta. Tapi kalau hidayah itu datang, Masako bisa menjadi bumbu masak. Nyambung atau tidak, terserah Anda. Pak Yitro bagaimana? Apakah Masako bisa dicampur dengan kopi? Bro Yitro? Kalau ditanya bisa, pasti bisa Pak Handi. Pinter. Apakah layak dikonsumsi? Kalau ditanya layak, itu tergantung. Karena setiap orang ini punya seleranya masing-masing Pak Handi. Baik, kalau selera pada umumnya? Sangat tidak layak, karena Baik. dapat sakit perut ya. Artinya nggak laku dijual? Mungkin laku sedikit, Baik, tapi sedikit, kategorinya sedikit ya. baik. Kalau sekiranya firman Tuhan dicampur dengan tulisan tangan manusia, apakah masih layak dikatakan suci? Firman Tuhan dicampur dengan tulisan tangan manusia. Ini saya asumsikan tangan manusia ini artinya pikiran manusia itu sendiri ya. Pendapat Itu manusia. sangat tidak bisa untuk dibaca, bukan dibaca sih, dijadikan kebenaran Pak Hendy. Gitu. Baik. Kalau firman Tuhan itu diberikan kepada para nabi, nabi ini mengajarkan bahwa Tuhan itu hanya satu. Terus kemudian ada tulisan tangan manusia mengatakan Tuhan melebihi dari satu. Disatukan di sana, dicampur aduk. Masih layakkah dipercaya? Di dalam kekristenan, dua hal ini mungkin itu bisa kita bahas di berbeda konteks Pak Hendy. Baik. Kalau sesuai dengan topik, perintah Tuhan tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Apakah Anda setuju? Very setuju. Baik. Ya. Apakah Anda setuju kalau Yesua Mesia, anaknya Bunda Maria, adalah orang yang soleh, utusan Tuhan, yang dilindungi oleh Tuhan? Setuju? Very setuju lagi Pak. Thank you. Apakah Anda setuju kalau orang yang beginian doanya selalu diijabah, diterima oleh yang mengutus dia? Belum tentu Pak Hendy. Belum tentu. Apakah Anda setuju di saat Yesus sulit, termasuk kesulitannya dalam menghadapi ancaman apapun mara bahaya itu, apakah doanya diterima kemudian dilindungi? Ini konteksnya di Taman Getsemani ya Pak Hendy. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu saya bisa bantu jelaskan. Boleh, silakan adekku. Pak Hendy, izin sebelum saya menjelaskan yang di konteks Taman Getsemani ini, mungkin kita akan membahas di awal lagi. Karena gini, Pak Hendy, karena hal tersebut bagi kekristenan kan untuknya mati di atas kayu salib ini Yesus atau bukan itu adalah hal yang sangat krusial. Karena ketika bukan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, maka runtuhlah kekristenan itu. Nah, jadi saya ingin kembali lagi di awal ya. Untuk yang firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Juma dan rekan-rekan yang lainnya, itu sangat benar adanya dan saya sangat meyakini perfect 100%. Saya tidak bisa membantah kebenaran karena kebenaran adalah kebenaran. Nah, yang mau saya sampaikan adalah bahwa kembali lagi Pak Hendy, mungkin semoga Pak Hendy tidak bosan dan rekan-rekan lainnya mendengarkan bahwa istilah saya yang mengenai dunia yang ideal. Dunia yang ideal sudah semestinya dan sepatutnya jika orang manusia itu mendengarkan perintahnya Tuhan, mendengarkan kebenarannya Tuhan, dan melakukan semua kebenaran Tuhan. Ini dunia yang ideal. Tetapi nyatanya sekarang bahwa dunia kita ini bukan dunia yang ideal. Oleh karena itu, banyak sekali orang-orang benar, dalam tanda kutip, orang-orang benar ini yang justru malah berbanding kebalik dengan orang-orang yang fasik dalam hal
penganiayaan. Banyak orang benar di Alkitab dikisahkan banyak yang dibunuh, dianiaya atau dan Bro, sebagainya. saya potong dulu bro. Kita interaktif Silakan. aja. Ya. Bro, gini aja bro, interaktif dikit biar penonton nggak ngantuk. Sebagai orang yang berakal, Anda generasi muda, generasi pelanjut, setujukah Anda kalau kita meluruskan fitnahan, tuduhan tidak baik terhadap anak Maria, yaitu Yesua Mesias? Setujukah Anda kalau kita meluruskan fitnahan itu? Setuju. Setuju katanya. Fitnahan yang seperti apa dulu nih Pak Hendy sebelum kita membahas lebih lanjut? Banyak sekali fitnahan yang tidak sesuai apa yang diajarkan oleh Yesua Mesias. Fitnahan yang paling signifikan yang setiap hari kita bahas, termasuk barusan topik tadi, adalah fitnahan bahwa Yesus itu diolok-olok, Yesus itu diludahi, anaknya Maria loh ya. Yesua Mesias diludahi, diberi mahkota berduri, bahkan dibuka bajunya, bahkan ada yang kitona itu mungkin Anda bisa paham. Saya nggak mau terlalu vulgar berbicara. Bahkan sampai keringat memikul salib ditonton orang banyak. Apakah Anda masih bisa membayangkan kalau itu bukan anak Maria, atau Anda masih concern itu anak Maria diperlakukan demikian? Silakan. Baik, terima kasih. Pertama yang ingin saya pertanyakan bahwa kebenaran yang Pak Hendy sampaikan kepada saya, ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana Bapak tahu bahwa hal tersebut tidak benar? Oke, baik. Apakah Bapak memiliki data yang bisa dibilang kredibel, dapat dipercaya, atau seperti apa? Jawaban paling singkat, tepat, padat, dan berdata adanya di Ibrani 5 nomor 7. Baik, silakan Pak. Bisa Anda buka mungkin di sana. Itu jawaban pamungkas untuk segala tuduhan kepada Yesua Mesias. Kenapa demikian? Karena dia adalah orang yang soleh. Segala bentuk permintaannya dengan ratap tangis selalu diterima dan ditolong oleh yang mengutus dia. Ini tidak bisa dibubarkan, tidak bisa dieliminasi. Artinya apa? Kalau ini sudah dipegang, segala bentuk fitnahan apapun itu, artinya Yesus terselamatkan dari fitnahan itu. Kamilah umat Islam yang meluruskan ini semua. Tentu dengan berdasarkan juga data yang dibawakan Bang Juma tadi di Al-Quran, terutama di An-Nisa 157 itu tadi. Jadi umat Islam itu sangat menyayangi, sangat mengimani Yesua Mesias, Nabi Isa alaihissalam. Tidak seiman seorang muslim kalau ada sedikit di dalam pikiran kita kalau Yesua Mesias atau Nabi Isa alaihissalam dipersekusi. Setuju sampai sini? Baik, tadi Pak Hendy mengambil Ibrani berapa tadi Pak Hendy? Ibrani 5 nomor 7. Ibrani 5 nomor 7. Saya coba bacain ya Pak Hendy. Ibrani 5 ayat 7 berbunyi demikian. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Dia ini maksudnya Sang Allah, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Oke. Di sini gimana? Judul perikopnya Yesus sebagai imam besar. Iya. Jadi pertanyaannya bagaimana Pak Hendy? Artinya adalah segala kesulitan apapun yang dalami oleh Yesua Mesias, doanya selalu diterima dan diselamatkan dari segala mara bahaya. Itu intinya. Artinya salib itu mara bahaya. Salib itu penistaan. Salib itu tempat kutub. Salib itu tempat orang yang dirasuki oleh iblis dan seterusnya. Artinya Yesus doanya diterima. Jadi Yesua Mesias tidak pernah diperlakukan demikian. Itulah yang diluruskan oleh Al-Quran. Kira-kira begitu.
Oke, baik Pak Hendy. Oke, sebelum kita membahas yang tadi, maka akan timbul satu pertanyaan Pak Hendy. Jika memang benar Tuhan Yesus ini ketika dia berdoa memohon kepada Sang Allah, maka dia akan didengarkan doa-doanya. Pertanyaan saya adalah, apakah benar semua doa yang dipanjatkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri dikabulkan sama Sang Allah? Ya itu buktinya Ibu. Itu buktinya. Gimana? Ya. Itu buktinya Ibrani. Karena Anda udah baca tadi, masa diulang lagi? Oke, baik. Pada kenyataannya kalau kita lihat dari data-data yang di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini, di situ ada beberapa doa-doa Tuhan Yesus itu sendiri yang tidak dijawab sama Sang Bapa. Salah satunya konteksnya yang di Taman Getsemani itu. Lalu bagaimana? Apakah Alkitab ini kontradiksi? Karena di Ibrani ini mengatakan bahwa Alkitab ini Tuhan Yesus ketika dia berdoa semua doanya dijawab sama Sang Allah. Sedangkan yang di Taman Getsemani ini doanya yang untuk memohon itu karena dia takut sedih itu tidak didengarkannya. Lalu bagaimana nih? Apakah menurut Pak Hendy bagaimana Pak Hendy? Apakah benar tuh? Demikian. Beginilah bro. Kalau di Matius 26:39 kira-kira bunyinya begini ya. Ya, Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Artinya apa di sini? Cawan adalah salib. Jadi dia menyerahkan semua kepada Bapa yang di surga. Ya. Artinya apa? Sebagaimana sinkron dengan Ibrani 5 nomor 7 dan Ulangan 20:13, di sana tertulis tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Artinya kehendak Bapa itu, sebagaimana Ibrani 5:7, kehendak Bapa menyelamatkan utusannya dari mara bahaya itu. Jadi tidak ada doa Yeshua Mashiach ditolak. Yang menolak doa Yeshua Mashiach adalah penulis-penulis yang tidak bertanggung jawab. Jadi jangan ditabrakkan antara hubungan utusan dengan yang mengutus. Itu sinkron 24 jam. Antara wakil Tuhan di muka bumi dengan Tuhan yang ada di atas, itu 24 jam sinkron. Nggak boleh meleset sedikit pun. Kenapa? Kalau ada yang meleset, artinya Sang Pencipta alam semesta ini ambigu dalam hal mengeluarkan statement atau firman atau petunjuk kepada manusia di zaman itu. Nggak boleh meleset, nggak boleh kontradiksi. Di sisi lain, Sang Pencipta nggak boleh membunuh orang tidak bersalah. Di sisi lain ada penulis mengatakan dia mati di tiang salib, menjadi Tuhan kembali, menjadi Roma 14 nomor 9. Nah ini menurut Anda, yang manakah yang dipercaya? Surat-surat yang bernama surat Paulus itu, atau doa Yesus ditolak atau diterima? Disinilah bentuk penyelewengan firman Sang Pencipta yang dibengkokkan oleh orang-orang yang kemudian diputuskan di suatu negara yang bukan dari asal usul Yeshua Mashiach itu di Roma. Masihkah Anda ingin percaya demikian? Bro Yitro, silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Hendy. Kita kembali lagi untuk pembahasan yang di Taman Getsemani ini, yang dimana Pak Hendy tadi mengatakan, bukan Pak Hendy, di dalam Bible mengatakan bahwa Tuhan Yesus ketika berdoa, dia menyatakan, ya udahlah Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Lalu Pak Hendy mengatakan bahwa kehendak Tuhan, kehendak Bapa itu yaitu untuk menyelamatkannya. Oke, demikian ya Pak Hendy. Nah, halo, gimana Pak Hendy? Ya, terusin. Oke. Pertanyaan pertama saya, bagaimana Pak Hendy tahu bahwa dalam konteks yang ada di Taman Getsemani ini bahwa kehendak Tuhan itu untuk menyelamatkan Tuhan Yesus? Oke, itu satu. Silakan Pak Hendy untuk dijawab dulu. Yeshua Mashiach itu bersama murid-muridnya ke Bukit Getsemani
menyingkir ke sana bukan untuk rekreasi. Karena setiap para nabi dan rasul itu kalau dalam mengalami kesulitan, dia berpindah tempat dari tempat keramaian ke tempat yang sepi. Di sana dia benar-benar semalaman mempasrahkan hidupnya kepada yang mengutus dia. Sampai di situ dia berdoa semalaman. Bahkan doanya sampai mengeluarkan keringat seperti darah jatuh ke tanah. Apa isi doanya? Intinya adalah diselamatkan dari penyaliban. Disambung dengan tadi Ibrani 57, segala ratap tangis doanya itu dikabulkan. Sinkron ini barang. Masihkah Anda mengatakan doa Yesus ditolak kemudian disalib? Silakan. Oke, baik. Oke, baik Pak. Jangan Andi. dipaksakan berpikir, bro. Mending ikuti apa alurnya aja biar Anda nyaman. Ya, baik Pak Hendy, nggak apa-apa. Saya mencoba untuk berdiskusi. Jadi kalau misalnya saya ngikut-ngikut aja, artinya kita udah selesai berdiskusi, tidak ada diskusi lagi. Tetapi ya inilah yang namanya diskusi Pak Hendy. Baik Pak Hendy, terima kasih. Mungkin yang perlu kita bahas kembali adalah pertama, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita bahas kembali. Apa tujuan si Tuhan Yesus itu sendiri datang ke dunia? Tujuan si Bapa ini mengutus dia ini apa? Oke, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, ketika dia mau ditangkap atau mau disalibkan itu, dia menjadi tidak berdaya? Nah, dua pertanyaan ini mungkin bisa disimpulkan dari apa yang Pak Hendy pertanyakan ke saya. Dari tadi. Dan saya izin untuk menjawabnya Pak Hendy. Dari kedua pertanyaan yang tadi saya ulangi. Apa tujuan atau kehendak Allah untuk mengutus Tuhan Yesus ini turun ke dunia? Itu satu. Yang kedua, apakah ketika Tuhan Yesus ingin ditangkap atau di kayu salib ini, dia tidak berdaya atau hilang kuasanya atau bla 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 gitu ya. Oke, saya akan jawab pertama. Kehendak Allah mengapa mengutus Tuhan Yesus ini turun ke bumi itu adalah satu, yaitu dengan misi dia menyelamatkan manusia. Itu tema besarnya. Menyelamatkan manusia dengan cara bagaimana? Dengan cara dia mati di kayu salib, dan dia dibangkitkan melalui hal itu. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena ini kita kembalikan ke PB lagi. Pada dasarnya setiap manusia yang seperti disampaikan sama Pak Jaya tadi adalah sudah mati. Jadi manusia ini mati kedua kali. Jadi ada dua kali kematian nih. Pertama mati secara fisik, kedua mati secara rohani. Nah, ketika Tuhan Allah melihat Adam yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, dia menjadi terpisah dari Allah. Artinya tidak ada satupun manusia yang dapat mencari Allah karena keterpisahan itu tadi. Kita tahu bahwa Allah ini maha kuasa, maha mulia, sedangkan manusia ini maha tidak berkuasa dan tidak mulia gitu. Jadi ada gap yang sangat jauh. Suci dengan tidak. Nah, stop dulu nomor satu, Dek. Aku udah paham. Silakan. Anda ini berbicara berdasarkan apa yang Anda dengarkan dari pendeta. Itu namanya doktrin. It's okay, itu iman Anda. Kami nggak mau membubarkan iman Anda malam hari ini. Kami hanya di sini berusaha untuk bagaimana akal sehat ini kepake dulu. Karena iman kalau hanya mengimani saja, tidak logis, tidak masuk akal, itu nanti bentrok. Saya rasa Anda ini masih sehat. Apa tujuan Yesus diutus ke muka bumi? Hanya satu tujuan Yeshua Masia itu yang paling utama. Ditulis di Matius 15:24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu inti. Apa itu? Yeshua Masia meluruskan, melanjutkan ajaran Nabi Musa. Karena sesudah Nabi Musa itu vakum, nggak ada utusan, berantakan itu. Datang Yeshua Masia. Apa yang diajarkan? Intinya bukan mengajarkan bahwa saya mati menebus dosa. Ini bukan pengajaran Yeshua Masia. Ini tulisan orang lain setelah Yeshua Masia nggak ada.
Ini tulisan oleh-oleh yang dibawa penjajah supaya agama pagan penjajah ini berkembang agar diminati orang banyak. Diambillah tokoh Yesua Amasya ini menjadi tokoh biar laku dijual. Padahal ajaran Yesua Amasya adalah Sema Israel. Tuhan itu satu loh ya. Cuma satu loh Tuhan itu. Nah, bagaimana cara mencontohkannya? Nah, lihat apa yang dia lakukan. Melanjutkan ajaran Nabi Musa. Apa itu? Sujud dong, berdoa dong, masuk sinagog dong, berwudu dong, disunat dong, jangan makan babi dong, dan seterusnya. Kata Yesua Amasya, tidak boleh menghapus satu titik saja dari hukum Taurat itu sebelum semua terjadi. Jadi Yesua Amasya itu takluk kepada perintah Tuhannya. Nggak ada ajaran Yesua Amasya, saya datang ke muka bumi untuk mati di salib menebus dosa kalian. Ini ajaran yang baru datang setelah Yesua Amasya hadir. Karena yang namanya dosa waris itu tidak pernah diajarkan oleh siapapun kecuali penulis-penulis yang tidak bertanggung jawab. Kira-kira begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Hendy. Pertama, saya ingin membantah dengan apa yang Pak Hendy sampaikan tadi, bahwa saya ini hanya mendengarkan khotbah-khotbah atau pemberitaan-pemberitaan. Itu saya ingin menjawab bahwa itu tidak benar ya Pak Hendy. Karena jujur saya sendiri adalah salah seorang yang termasuk yang mau belajar dan mau kritis dalam apa yang saya pelajari. Dan itu benar otodidak saya pelajari dari Kejadian sampai Wahyu Pak Hendy. Oke, Pak Hendy, untuk mengenai Nomor 2 dong, kan ada 2 yang Anda tanya tadi. Masih Oke. ingat pertanyaan nomor 2 Anda? Saya masih ingat loh. Kenapa Yesus ditangkap? Kan gitu. Betul. Saya itu menulis apa yang Anda supaya nggak kemana-mana. Iya benar Pak Hendy, saya juga demikian. Oke, saya mau mengatakan bahwa apakah Tuhan Yesus ini tidak berdaya ketika dia ingin ditangkap? Apakah dia ini hilang kuasanya? Itu ya pertanyaan saya yang kedua, betul ya Pak Hendy ya? Oke. Saja terus. Ya. Di sini saya mau mengatakan bahwa bukan karena dia tidak berdaya, bukan karena dia tidak berkuasa melawan orang-orang Farisi dan sebagainya gitu. Karena pada saat penangkapan Tuhan Yesus yang di Taman Getsemani, di situ ada terjadi sebuah peristiwa yang dimana seorang Simon Petrus menghunuskan pedangnya dan menghunuskan lidah dari salah satu imam Farisi di sana sehingga putus, dan Tuhan Yesus cepat untuk memasukkan menyembuhkannya. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata, ini menarik nih, Simon, sarungkan pedangmu, katanya demikian. Terus emangnya kamu pikir saya nggak bisa ya mau panggil bala tentara yang beribu-ribu heksa untuk membantu saya menghadapi mereka ini? Nah, di situ menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu sendiri dia sebenarnya bisa untuk memberontak karena dia punya kuasa untuk memanggil malaikat-malaikat ini. Tetapi pertanyaannya, mengapa orang yang punya kuasa ini tidak mau menggunakan kuasanya untuk melawan orang-orang itu? Hanya satu jawabannya, karena dia mau menyerahkan dirinya untuk menyelesaikan misi dia di dunia ini. Demikian Pak Hendy. Bro, jawaban nomor 2. Bro, pakai satu data saja. Gini aja loh ya, daripada panjang. Yesus Amasya kan dari tadi dibahas, cuma banyak sekali data yang Anda dibawakan. Bahwa yang ditangkap itu bukan anaknya Maria. Anda tahu nggak itu apa yang diucapkan di salib, Eli Eli lama sabachthani? Allah, Bapakku, Bapakku. Yesus nggak pernah mengucapkan Eli selama hidupnya. Yesua Amasya selama hidupnya nggak pernah mengucapkan kata Eli. Jadi siapa yang berbicara kata Eli itu? Orang lain coy. Karena Yesus selama hidupnya dia selalu ya Bapakku. Gak pernah Eli-Eli dia. Oke? Penulis mengutip Eli-Eli itu di Mazmur 22 nomor 2. Dihubung-hubungkanlah dia menjadi doktrin yang Anda pakai sekarang. Itu satu ya. Saya kasih lagi satu tanda. Angkatan jahat minta tanda.
Apa jawaban Yesua Amasya? Nabi Yunus. Tanda Yunus. Anda paham tanda Yunus seperti apa? Yes, mati di dalam perut ikan. 3 hari 3 malam di perut ikan. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Apa yang terjadi di Yunus 3 hari 3 malam perut ikan? Apa yang terjadi? Beliau masih hidup. Hidup. Yesua Amasya di dalam hidup atau mati? Beliau di situ dikatakan mati. Dan pada hari Berarti ketiga baru bangkit. berarti Anda membantah Anda termasuk orang jahat yang bertanya kepada Yesua Amasya. Jadi orang jahat itu selalu ingin mematikan Yesus. Selalu orang-orang bertanya, Yesus mati. Padahal Yesus sudah mengasih tanda kepada kalian, hai orang yang waras. Hai orang-orang yang waras. Orang jahat ini minta tanda loh. Ini tandanya, tanda Yunus kok mudah jawabnya. Yesus itu tidak bertele-tele kalau ditanya. Kenapa? Karena jawabannya bukan dari dirinya sendiri. Jawabannya turun langsung dari Tuhannya. Jadi jawabannya plek, 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 plek. Tidak bisa diganggu gugat. Hanya orang jahat yang mengganggu gugat itu. Paham sampai sini? Yesua Amasya itu pinter. Saking pinternya, kenapa dia pinter? Karena dibeli ilmu dari Tuhannya. Firman yang dimasukkan ke dalam dirinya. Jadi semua yang dia ucapkan itu tuntunan dari Tuhannya. Jadi nggak pernah salah dia berucap. Ilmu loh ini bro, ilmu. Oke. Yesua Amasya nggak pernah salah dalam berbuat. Kenapa? Karena segala firman yang engkau berikan kepadaku, kusampaikan kepada mereka. Yesus hanya penyampai firman. Yang dia ucapkan itu ilmu dari Tuhannya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Apa yang aku lakukan? Kehendak Bapa. Apa yang aku ucapkan? Kehendak Bapa. Makanya Yesus nggak pernah keseleo lidah. Selalu to the point dalam memberikan keterangan. Karena apa yang dia sampaikan adalah oral. Firman Tuhan. Itulah yang disebut Injil. Berita baik. Kepada siapa? Kepada Bani Israel. Deal? Deal? Sangat setuju Pak Hendy. Ya udah, lain kali jangan salahin Yesus lagi. Jangan dibantah lagi. Tapi dia orang baik. Pak Hendy, saya sangat setuju Yesus itu memang orang baik dan dia memang nggak ada salah ya karena dia Tuhan itu sendiri. Di situ dikatakan yang Pak Hendy kutip tadi bahwa aku tidak bisa melakukan apapun tanpa Bapa ya, begitu ya Pak Hendy ya. Tapi ya, kita jangan lupa di situ juga di Alkitab ini bertebaran ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Artinya Yesus dan Bapa adalah satu. Artinya, apa yang dikatakan kepada Bapa itu secara tidak langsung dia menyebut dirinya sendiri, Pak Hendy. Ya itulah yang dimaksud Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Artinya apa? Apa yang aku ajarkan, apa yang ingin aku capai, itulah tujuan Bapa yang diajarkan kepada aku. Kau sampaikan kepada Bani Israel. Bukan berarti dia satu badan, satu fisik, satu rumah, enggak. Tapi satu tujuan, satu pengajaran. Dimasukkan pengajaran itu, wahyu itu ke dalam diri Yesus. Itu namanya satu dengan Bapa. Makanya ucapannya itu enggak ada yang balelo. Enggak ada yang membingungkan orang. Yang membuat Anda bingung adalah pengajaran Yesua Amasya, ya, ditambah-tambahin, dibengkokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Siapakah itu? Anda nebak sendiri aja deh. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang di Israel. Datang Markus 16, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Ini yang benar yang mana nih? Yesus Bani Israel atau disuruh pergi seluruh dunia? Nah, yang mana yang Anda pegang? Baik, terima kasih Pak Hendy. Memang di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus
dia mengatakan dirinya bahwa dia diutus hanya untuk orang-orang Israel atau domba-domba Israel dalam istilahnya seperti itu. Tetapi ada sebuah peristiwa juga Pak Hendy, jika Pak Hendy membaca, di situ ada seorang wanita yang dimana wanita ini memohon kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kalau sekiranya boleh saya memakan remah-remah roti yang jatuh dari meja gitu. Dan maksudnya ini adalah boleh nggak sih? Ini wanita ini bukan orang Israel. Tuhan, saya tahu kalau Tuhan ini diutus hanya untuk orang-orang Yahudi. Tetapi izinkan saya buat ambil remah-remah dari roti yang sudah jatuh dari atas meja ini, Tuhan. Dan di situ Tuhan Yesus mengiyakan dan dia menyembuhkan anak ibu ini. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa dua hal tersebut yang Pak Hendy sampaikan itu sangatlah tidak kontradiktif. Karena dalam perilaku Tuhan Yesus sendiri, dia menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Makanya di situ dikatakan bukan hukum yang mengatur kita, tetapi dialah yang hukum itu gitu. Tuhan Yesuslah yang hukum itu. Dia hukum itu. Oleh sebab itu, ketika dia menyontohkan bahwa tidak hanya orang-orang yang Yahudi saja yang perlu dia sembuhkan dalam konteksnya wanita itu, dia juga menyembuhkan orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, makanya tidak salah untuknya Matius mengatakan sebarkanlah Injil dan ke seluruh bumi. Demikian Pak Hendy. Bro, itu kan peristiwanya. Ada seorang perempuan yang anaknya lagi mengalami kesulitan, sakit gitu ya. Benar. Dia kan minta Yesus untuk menyembuhkan dia. Perempuan itu bukan dari Bani Israel, tapi dia maksa toh. Apa yang terjadi? Yesus emosi loh itu. Dalam kisah itu, apa emosinya? Mengeluarkan kata guguk loh. Maksa terus gitu loh. Terpaksa Yesus mengeluarkan kata guguk. Dengan penutupnya, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel, coy. Lu siapa lu? Itu bahasa sederhananya. Tapi karena Yesus ini manusiawi, ya dia melaksanakan juga. Itu loh bro. Tapi anggap aja itu loh, kok guguk dikeluarkan. Kan gak baik juga gitu. Nah ini bisa dipercaya apa enggak? Kalau saya rasa sih, seorang Yesua Mesia gak mengeluarkan kata guguk dari mulutnya, gak mungkin lah. Kurang sopan banget loh. Dia kan orangnya sangat toleran. Kami umat muslim itu selalu membela Yesua Mesia loh bro. Kamu aja yang percaya. Nggak mungkin lah Yesus ngatain orang guguk. Tapi kalau lu imani ya monggo saja. Yang penting adalah Yesus hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Bukan untuk Indonesia. Bahkan Yesus mengatakan ya janganlah mengajarkan Bible di Asia. Nggak boleh keluar dari Bani Israel itu. Sayangnya dia ditolak. Ditolak toh dia. Belum lagi negaranya dijajah lagi pula. Penderitaannya cukup, tapi Yesus Mesia tetap tegar. Aku ini utusan Tuhan, saya melaksanakan tugasku, saya pasrahkan hidupku kepada yang mengutus aku. Ya kalau Anda percaya disenggol, ya monggo. Kalau kami enggak ada yang nyenggol dia. Anda mengatakan Yesus terkutuk, disalib, kami enggak. Kami enggak percaya itu. Jadi silakan Anda memilih. Di manakah Anda ingin memilih pada kesempatan kali ini? Apakah ingin Anda melepaskan pitnahan-pitnahan itu terhadap anak kesayangan Maria? Atau Anda ingin berkomplot sama mereka? Mengeksekusi dia di tiang salib untuk menebus dosa Anda. Ya, Anda yang berdosa, Yesus yang Anda korbankan. Ini bukan ajaran para nabi. Ini bersumber dari ajaran Dewa Molok, ajaran pagan. Gak boleh ada tumbal bro untuk menebus dosa. Apalagi tumbal darah manusia. Ini bukan ajaran para nabi. Please, bro Yitro, Anda mau milih yang mana? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendy. Saya coba kembali untuk yang konteks wanita yang tadi itu tadi. Pertama, saya mau bertanya bagaimana Pak Hendy bisa tahu bahwa ketika Tuhan Yesus menjawab wanita itu, beliau gugup. Itu satu. Kedua, Tuhan Yesus, dia berkata bahwa yang aku kehendaki adalah belas kasihan.
Jadi ketika Tuhan Yesus melihat si wanita ini yang memang kelihatannya sedikit memaksa, tapi sebenarnya ya anggaplah dia memaksa gitu. Yang Tuhan Yesus melihat itu bukan karena dia memaksanya, tetapi karena beliau ini memiliki iman. That's why lah Tuhan Yesus menyembuhkannya. Demikian Pak. Dan untuk yang Pak Hendy katakan lagi mengenai tidak ada konsep yang dimana untuk menebus dosa itu harus memiliki tumbal, ya. Nah ini konsep orang pagan, ya. Yang mau saya sampaikan bahwa di perjanjian lama juga orang Yahudi untuk menebus dosa itu mereka memerlukan tumbal, Pak Hendy. Yaitu mungkin berupa burung merpati, kalau yang nggak punya uang atau yang punya uang domba atau kambing dan sebagainya. Nah dari konsep inilah lahirlah konsep yang namanya penebusan tumbal gitu. Mengapa harus Tuhan Yesus yang turun ke dunia untuk ditumbalkan? Itu kasarnya begitu. Mengapa nggak hewan aja biar lebih nyaman lah, nggak perlu manusia lah, keji banget, seram amat kalau manusia yang ditumbalkan. Kenapa Oke, harus cukup. manusia gitu? Bro, Ya gimana Pak Hendy? istirahat tumbal itu hanya kepada manusia. Kalau hewan itu korban. Jadi ajaran para nabi yang pernah dilakukan itu hewan yang dikorbankan. Kalau hewan yang bisa dikorbankan sebagaimana Ulangan 29:14, Anda boleh buka di sana. Kenapa harus manusia? 29:14. Itu mudah loh itu, menebus dosa. Kenapa harus darah anak orang? Coba baca di sana. Bisa dibaca dulu. Saya kasih Ulangan. pilihan deh. 29:14. Benar ya Pak deh, Ulangan 29:14 ya. Benar Oke. ini. Saya coba cari dulu ya Pak. Coba. Apakah gua salah apa enggak? Oh, mungkin agak keliru Pak Hendy. Apa? Enggak lah. Coba. Pasal 29 ayat 14 ya, Ulangan ya Pak Hendy. Ya. Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini. Demikian. Oh ya, salah. Ya, ya. Keluaran 29:14. Bukan Ulangan, Keluaran, sorry. Baik. Baik, nggak apa-apa Pak. Keluaran. Kita cari dulu. Baik. Hati-hati sobek Bible-nya, Bro. Keluaran apa Pak? 29:14. Ini udah lama Pak. Udah mau sobek-sobek ini. Oke. Keluaran ayat 29 pasal 29 ayat 14, tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Demikian Pak Hendy. Sekarang lebih efisien mana? Keluaran 29:14 daripada anak orang yang menebus dosa di tiang salib. Lebih efisien mana? Menebus dosa di tiang kayu salib satu untuk selama-lamanya. Ini bisa enggak? Ini masih berlaku, orang yang Yudaisme masih pakai ini yang punya kitab. Yang punya kitab masih pakai, dia nggak ganti dengan darah manusia. Yang punya kitab lo ngomong. Ngerti. Anda aja yang mengeliminasi kitab orang menjadi bahasa Yunani. Nggak bisa begitu dong. Kan Yesus taat sama hukum Taurat, nggak boleh dihapus satu titik kan gitu. Coba bayangkan, Yesus berkata satu titik tidak boleh dihapus, artinya Keluaran 29:14 stay sampai sekarang masih berlaku. Baik. Pikir.
Oke, Pak Hendy. Hmm. Oke, izinkan saya untuk Maksud saya gini loh, dengerin dulu bro. Mhm. Sebagaimana perintah Tuhan dilarang membunuh orang yang tidak bersalah, gitu ya. Ya. Tapi boleh mengorbankan hewan. Yang mana yang kau pegang? Mengorbankan hewan atau melanggar perintah Tuhan, mengorbankan anak Maria? Yang mana yang kau pilih? Akal bro, pikir bro, waras dikit bro. Hmm. Karena saya sebagai seorang Kristen, saya pilih dua-duanya, Pak. Bro nggak bisa begitu dua-duanya, ambigu itu nggak bisa bro. Itu nanti kita bahas, Pak, mengenai kenapa sih agak sedikit berubah dari kitabnya Yahudi bisa menjadi kitab Kristen atau Injil gitu. Nah Itu gini mungkin nih di jawabannya gini, kalau kamu mau ambigu jawabannya ada di Efesus 2 nomor 15. Di situ kau kau mengacu di situ. Coba kau baca tulisan Paulus, pasti kau percaya itu. Karena Paulus eliminasi semua itu. Efesus berapa, Pak? 2:15. Saya coba cari dulu. Oke, baik Pak, saya coba bacakan ya, Pak. Iya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah itu dia. Artinya kau sekarang menjadi manusia baru, membatalkan hukum Taurat dengan matinya Yesus di tiang salib. Artinya ya ajaran-ajaran Yesus kau eliminasi lah, buatlah ajaran baru. Roma 14:9 ya mati jadi Tuhan lah dia. Sekarang memang mohon maaf ya Yitro, apakah kehidupanmu sehari-hari itu di luar daripada ajaran Yesus, tapi dia bawa pengaruh ajaran Paulus, ya is okay. Tinggal lu pilih yang mana yang lu pegang gitu loh. Sederhana loh ini bro. Baik Pak. Jadi mungkin di next aja Pak kita membahas apa yang dimaksudkan dengan membatalkan hukum Taurat di sini, karena ini poin pentingnya di sini. Pak, kita kembali lagi untuk yang masalah penyembahan atau persembahan ini ya, Pak Hendy. Ya itu tadi. Mengapa saya mengatakan bahwa yang lebih efektif atau bukan lebih efektif, yang lebih oke itu yaitu Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa manusia satu kali untuk selamanya, ketimbang hewan sebagai ganti dosa kita. Seperti ini aja Pak logikanya. Ketika kita masih mau mengikuti apa yang menjadi landasan di PL ini, ketika kita berbuat dosa kita harus menyembahkan korban berupa domba, berupa burung, merpati, berupa kambing dan sebagainya. Sekarang coba kita perhatikan. Setiap manusia itu tentu dalam seharinya pasti ada minimal satu atau enggak dua berbuat dosa. Dan ketika kita mengikuti apa yang di PL ini, kita berbuat dosa setiap harinya, kita perlu memotong sebuah korban. Ya, korban entah itu burung, entah itu apapun lah, kambing, domba segala macam. Dan kita tahu juga bahwa manusia yang ada di dunia saat ini itu bermiliar-miliar orang. Bermiliar-miliar orang. Saya paham. Apakah hewan-hewan ini dapat berkembang biak lagi? Sedangkan kita tahu setiap manusia itu pasti berbuat dosa setiap harinya, gitu Pak. Nah, yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, orang Yahudi masih kok buat persembahan-persembahan itu, benar masih, tetapi di acara-acara tertentu, acara-acara yang besar, gitu Pak. Dan untuk yang kesehariannya, saya rasa mereka tidak melakukan demikian. Demikian Pak Hendy, silakan Pak. Bro, bukan berarti setiap lu berdosa, lu ambil lembu lu potong, bukan begitu maksudnya. Nah inilah salah pengertiannya. Itu di dalam hal-hal perintah tertentu, hari raya korban seperti Yudaisme itu. Bukan asal orang berdosa langsung ambil kebo potong lagi, enggak kayak begitu maksudnya.
Jadi lu simpulkan daripada tiap hari motong kebo, motong kambing, yang mending anak manusia aja dimatiin sekaligus. Kan itu praktisnya iman Anda. Nggak begitu cara menafsirkannya. Di Amsal 21:18 kan ya jelas ya, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Jadi artinya di sini bro, kalau kau merasa punya dosa, kamu nggak perlu cari kambing, cari domba, cari wedus, cari kebo. Tinggal sekarang ini to the point, gampang. Lu tinggal mengadahkan tanganmu ke atas, bertobat kembali ke Islam, memohon ampun dengan bersyahadat, insya Allah kamu kembali seperti bayi baru lahir, semua amal-amal ibadahmu terbawa. Nggak perlu pakai kebo, nggak perlu pakai wedus. Nah sekarang ini orang beragama itu nggak dipersulit, dipermudah sesuai SOP yang ada. Tapi yang namanya hari-hari besar itu disunahkan untuk demikian. Tujuannya adalah untuk berbagi kepada orang yang jarang makan daging hewan. Nah, itu namanya apa? Untuk supaya amal kita bertambah, dosa kita berkurang. Itu maksudnya, bukan tiap hari coy. Nah Anda simpulkan, daripada repot tiap hari, cukup selesai matiin anak orang kelar. Ini ajaran dari siapa? Paham sampai sini? Oke, baik Pak Hendy. Terima kasih atas penjelasannya. Saya masih memiliki argumen juga Pak Hendy mengenai hal tersebut. Menurut Pak Hendy, apakah hanya orang-orang Yahudi itu hanya memberikan korban persembahannya pada hari-hari raya tertentu, atau mereka memberikan persembahannya setiap kali mereka berdosa? Menurut Pak Hendy, yang mana nih yang benar nih? Yudaisme itu hanya hari-hari tertentu, bukan tiap hari asal berdosa. Contoh ya, dosa kecil aja itu Yudaisme itu bersenggolan antara antara laki dan perempuan itu nggak boleh. Masa motong kebo lagi? Masa cari hewan? Gitu loh. Jadi ada hari-hari tertentu yang disunahkan, yang diperbolehkan untuk demikian, untuk berbagi saja. Tujuannya berbagi kepada fakir-fakir miskin. Itulah untuk korban itu tadi. Bukan dengan cara tiap hari bro, itu nggak wajib juga hukumnya. Orang berdosa cari kebo, habislah kebo itu, kan gitu. Benar. Nah sekarang gini aja deh bro, karena ini tengah malam gitu ya. Iya. Kalau kau percaya Yesus menebus dosamu di tiang salib, berarti hari ini kamu zero dosa dong, nggak punya dosa dong kamu hari ini. Punya atau tidak? Kalau Mikir, mikir. Kalau ditanya punya atau tidak, sudah pasti punya. Kalau punya, terus ngapain Yesus lu percaya mati di tiang salib, nebusin dosa lu kalau masih punya dosa? Nah, ini perlu bingung. penjelasannya lebih rinci lagi, Pak. Saya bisa menjawabnya, tetapi saya rasa itu cukup panjang untuk pembahasan kita yang tengah malam gini, Pak. Enggak, bukan panjang, ini pendek. Oke. Ini begini aja deh, Bor. Ini artinya nabrak akal sehat kamu. Kalau sudah argumentasi yang logis nabrak iman kamu, ya mikir saja, jangan bilang panjang. Padahal ini cepat dijawab. Artinya apa? Kalau memang dosamu atau dosa orang Kristen ditebus Yesus Mesia di tiang salib, ya udah hari ini lu nggak punya dosa. Selesai. Bebas kamu melenggang kemana-mana. Lu makan babi ya boleh. Lu memperkawas anak orang ya boleh. Lu nyolong ya boleh. Dosamu udah ditebus kok. Kan begitu komitmennya bro. Gimana tuh? Baik. Oke, terima kasih Pak Hendy. Jika ditanyakan Pak Hendy, apakah saya saat ini sudah tidak punya dosa? Saya rasa jawaban saya bilang saya masih berdosa. Jatuh bangun proses. Bukan berarti ketika kita diselamatkan itu secara otomatis kita nih hidupnya lempeng aja buat baik terus. Ada di Alkitab mengatakan bukan yang berseru-seru Tuhan yang bakal masuk ke dalam kerajaan surga,
tetapi barang siapa yang mengikuti perintah Tuhan. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, korelasinya seperti ini. Matius 7, 21, 23 itu bro. Coba Ya, buka ya. baca deh. Saya tidak tahu ayat-ayatnya, tetapi saya membaca atau memahami. Ini atau kita Bible mengingat. stationer di sini bro. Matius 7, 21, 23 baca aja di sana. Itu sangat menyakiti kamu loh kalau kamu baca dengan cermat. Itu artinya ayat itu data Matius 7, 21, 23. Itu data yang menambok kamu loh yang menuhankan Yesus. Baca aja. Endingnya nanti nyala kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan. Apa maksudnya? Orang jahat yang dimaksud Yesus siapa? Yang menuhankan dia, mengusir setan atas nama Yesus, bermukjizat jual nama Yesus. Coba aja baca. Oke, baik. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah Matius 7. Matius 7. Ya, bentar, sorry. Matius 7 ayat 23 ya. 21. Iya, 21 sampai 23. Baik. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke. Siapa Di itu sini- yang dimaksud? Siapa itu yang dimaksud Yesus itu? Baik. Pak Hendi tadi menyimpulkan bahwa yang si pembuat kejahatan ini adalah orang yang mengaku dia sebagai Tuhan atau mengaku dia sebagai Allah. Demikian ya Pak Hendi kesimpulannya. Baik, Ya. saya akan menjawab Baca dari baca pertanyaannya. 21-nya apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan Oke. dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Di sini saya memiliki jawabannya Pak Hendi. Jadi di dalam kekristenan ini ada yang namanya istilah tulip. Mungkin nanti Pak Hendi boleh. Ntar dulu, jangan ke sana dulu. Ini 21 Oke, menuhankan Yesus itu, menuhankan Yesus masuk surga atau tidak? Menuhankan Tuhan Yesus bisa masuk surga atau tidak? Yes, 100%. Loh, jawabannya di 23 apa tuh? Jawabannya ada 23, Jawabannya- Yesus yang menjawab, coba. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, jadi yang menuhankan Yesus itu ditolak sama Yesus. Aku tidak kenal lu. Orang gua nggak pernah ngajarin gue Tuhan kok. Kenapa lu menuhankan aku? Nyala kau dari hadapanku. Kau orang jahat lah kau. Itu jawabannya. Oke. Baik Pak Hendi. Izinkan saya untuk memberikan jawaban saya. Lu jangan memberi Pak jawaban Hendi. sendiri. Ikuti jawaban Yesus saja bro. Udah 23. Lu nggak boleh nyari Nggak bisa jawaban sendiri. Yesus sudah jawab, Karena coy. di dalam Alkitab ini tidak bisa kita hanya mengambil ayat-ayat itu. Kita mesti lihat dari ayat-ayat yang lainnya karena setiap ayat yang ada di dalam Alkitab ini itu berkorelasi satu sama dengan yang lainnya. Jadi jangan langsung mengambil kesimpulan dari itu, Pak Hendi. Kita harus belajar ya step by step pasal Gini ayat. aja bro. Yang di 23 itu, dengerin dulu. Yang di 23 itu, yang ditolak oleh Yesus, yang dianggap Yesus orang jahat, siapa? Ciri-cirinya apa? Oke, baik. Ini saya akan menjawab Pak Hendi. Jadi di dalam kekristenan itu ada yang namanya Kristen sejati dengan Kristen yang tidak sejati. Kristen Buset. sejati ini adalah Kristen. Ya, memang jawabannya seperti ini Pak Hendi dari pelajaran yang saya pelajari. Kristen yang sejati ini adalah Kristen yang memang dipilih oleh Tuhan dan dia dibantu atau dituntun Tuhan untuk hidup kudus, untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada yang Kristen yang tidak sejati adalah orang Kristen yang mengaku dirinya itu Kristen. Tentu kalau di Indonesia ya beragama Kristen lah. Ini orang yang beragama Kristen. Tetapi orang yang beragama Kristen ini beda dari orang yang beriman Kristen, beriman kepada Kristus. Ini dua hal yang berbeda. Bro, Yetro, ini tuh udah tengah malam. Jangan jawab lah di luar konteks. Ya, ini Kan konteksnya Pak Hendi. nanti di nomor 22, dengerin dulu bro.
di Matius 7:22, nanti kamu di sana setelah kau mati nih. Ini kan sesudah mati nih. Yes. Ini kan pada hari terakhir nih. Lu di sana nanti berseru-seru. Kan berseru-seru. Tuhan, Tuhan Yesus. Kan dulu waktu saya hidup saya menuhankan kamu. Tuhan, Tuhan Yesus. Dulu waktu saya hidup saya mengusir setan demi namamu. Tuhan, Tuhan Yesus. Waktu saya di dunia saya bernubuat demi namamu. Tuhan, Tuhan Yesus. Aku bermukjizat demi namamu. Nah, dijawab Yesus 23 apa? Pada waktu itu juga Yesus berterus terang kepada kamu. Apa katanya? Aku tidak mengenal kamu. Nyala daripada aku, kau orang jahat lah. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Anda minta pertolongan kepada Yesus, menerangkan apa yang kau lakukan di muka bumi sekarang, Yesus menolak lu. Itu loh. Jadi nomor 1, nomor 21, 22 itu jawabannya ada 23. Kriterianya ada 22. Yang kau nanti teriak-teriak di luar sana. Sederhana, bro. Pakai akal, bro. Pakai akal. Baik, Pak Hendy. Pak Hendy sendiri, menurut Pak Hendy, Kristen itu apa? Kita harus bahas ini dengan clear terlebih dahulu. Kristen itu apa? Ya, untuk menjawab pertanyaan ini, maka saya perlu bertanya kepada Pak Hendy, menanyakan Kristen ini apa menurut pandangan Pak Hendy? Kristen itu kan Kristos, gitu ya? Ya. Dari bahasa Yunani. Benar. Gitu ya. Pertama kali disebut Kristos itu sesudah Yesus nggak ada di muka bumi. Ya. Betul apa betul? Ya. Betul. Kristos itu, Kristen itu pertama kali di Antioquia. Betul. Di Antioquia di mana sih? Di sebelah selatan Turki. Sudah ke Eropaan dia. Siapa di sana? Siapa di sana setahun lamanya bersama murid-murid? Gini, Paulus toh? Bang Andi. Iya. Iya, Pak. Kristen itu penyembah Yesus tanpa dasar yang jelas. Itu. Makasih Pak De. Kristen itu Kristus, pengikut Kristus artinya ya, atau dalam Salah. kurung Yesus lah, begitu ya, untuk Kristen. Jadi gini bro. Dalam Amsal gimana? 3 ayat 5, dengar. Di situ dikatakan, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Jadi tidak boleh kita berasumsi sendiri. Menurut kitabmu Amsal 3 ayat 5. Sekarang pertanyaan saya, Anda menuhankan Yesus atas perintah siapa? Karena semuanya ada di Bible, Pak Sugi. Di mana? Semuanya ada di Bible. Ayo tunjuk Saya di mana pelajari Yesus memerintahkan untuk menyembah dirinya atau dari Tuhannya Yesus untuk menyembah Yesus. Ayo di mana? Oke. Sebenarnya pertanyaan ini sudah sangat cukup klasik ya, sering dipertanyakan. Ya, di mana tapi nggak pernah terjawab. untuk disembah ya. Oke, Pak Sugi, jika bertanya tentang ketuhanan Tuhan Yesus, saya akan menjawab. Yang pertama, kita akan lihat dari sesi manusia, yaitu tokoh yang sangat cocok untuk menggambarkan bahwa Tuhan Yesus ini benar-benar Tuhan adalah tokoh Thomas. Saya tanya Ketika- Bang, gini Bang, gak usah kemana-mana, jangan muter. Misalnya gini, bentar sedikit saya kasih contoh. Kalau Anda Baik. bertanya kepada saya, di mana perintah Allah untuk menyembahnya? Asob ayat 14, inani anallah, la ilaha illa anna, fa'budni wa aqimi sholali dzikri. Jelas ayatnya. Nah, saya ingin jawaban yang jelas, nggak usah muter-muter. Di mana Yesus memerintahkan untuk menyembah dirinya atau Tuhannya Yesus untuk menyembah Yesus? Langsung ayat, biar enak kita. Oke, saya di sini memberikan 3 peristiwa, Pak Sugi. Mungkin boleh bantu disimakkan dulu sebelum untuk menyanggahnya ya. Pertama, peristiwa Thomas. Thomas mengatakan ketika dia menyucukkan tangannya ke dalam lambung dan lubang paku yang di tangan Tuhan Yesus, dia mengatakan ini adalah benar-benar Tuhan. Itu pengakuan dari seorang Thomas. Kedua,
Di sini biar ada aja, Bang. peristiwa ketika Tuhan Yesus datang ke suatu daerah namanya Geraza kalau saya nggak salah. Nah di situ dia bertemu dengan seseorang yang sedang kerasukan setan. Jadi mana setan ini dirasuki oleh banyak orang lah, manusia ini dirasuki oleh banyak setan di dalamnya. Lalu si setan ini berteriak, Tuhan Tuhan, bukan Orang waktunya, dasar rasukan setan. hanya saya, bukan waktunya kami untuk masuk ke dalam liang api. Karena si setan ini tahu bahwa yang di hadapannya ini adalah Anda tahu pertanyaan saya enggak sih? ngerti Pak Sugi? Karena tidak Pertanyaannya di mana perintah, bukan menurut perbuatan orang. Kalau sesuatu itu bisa dianggap Tuhan karena ada yang menyembah, maka Anda harus mengakui sapi juga Tuhan. Karena ada orang-orang Hindu di India sana nyembah sapi. Bukan itu. Ya. Itu kan kamu melihat perbuatan orang. Nah, kalau kamu melihat perbuatan orang lalu orang itu kamu anggap Tuhan, kenapa Daud nggak kamu anggap Tuhan? Karena tentara-tentara itu menyembah Daud. Kalau Anda lihat misalnya di dalam 2 Samuel 1 ayat 2, itu tentara menyembah Daud. Di 1 Samuel 25 ayat 23, Abigail menyembah Daud. Bukan itu yang saya masalahkan. Mengenai Thomas, ini saya kasih tahu. Di situ Thomas itu menyebut kurios. Kurios itu tidak digunakan untuk menyebut orang yang ada di hadapannya. Untuk orang yang ada di hadapannya itu kurie. Bukan kurios. Artinya Thomas tidak sedang menuhankan Yesus. Di situ posisi Thomas itu kan di dalam Yohanes 20 ayat 28. Itu posisi Thomas ini sedang kaget. Karena awalnya Thomas itu tidak percaya kalau Yesus itu masih hidup. Sebelum aku menyucukkan tanganku ke bekas lambungnya yang ditombak dan tangannya yang dipaku, aku tidak percaya. Tiba-tiba Yesus nongol. Maka dia kaget. Kalau orang Islam ketika kaget dan sebagainya, ya Allah ya Robbi. Ya Allah ya Tuhanku. Bukan berarti saya sedang menuhankan orang di hadapan saya. Dilihat konteksnya, dilihat. Itu satu. Yang kedua, kurios. Itu di situ kurios tidak ditujukan kepada Yesus. Karena kalau kita menyebut orang yang di depan kita, itu menggunakan kata kurie. Contoh, ketika ada perempuan minta tolong kepada Yesus, Anda lihat di dalam di dalam Matius 15 ayat 24, 25, 26. Itu dia mengatakan kurie. Ya, bukan kurios. Karena langsung nyebut kepada Yesus. Tapi ketika pakai kurios, itu kepada orang lain. Ya. Jadi saya minta di mana Yesus menyuruh menyembah dia. Karena kalau tidak ada, Anda hanya berpengertian sendiri. Padahal itu dilarang di Amsal. Jangan kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Di mana ada perintah Yesus untuk menyembahnya? Silakan. Jawab aja bro, nggak ada. Biar nggak panjang. Oke, baik. Sebenarnya banyak data-data yang menunjukkan bahwa dia itu memang Tuhan, dan ada beberapa data yang mengatakan bahwa dia itu sebentar, saya coba ambil Alkitab dulu. Saya Bukan itu pertanyaannya Pak Desugi, di mana Yesus berkata atau perintah menyembah Yesus. Itu aja. Baik. Anda tunjuk aja. Kalau ada, saya Baik. siap dibaptis malam ini. Enggak begitulah Pak Sugi. Gini bang. Kenapa saya tanyakan itu? Ya sedikit. Kenapa itu saya tanyakan? Karena kalau tidak ada, lalu Anda melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan, maka wajar kalau Yesus di Matius 7 ayat 23 mengatakan, kamu penjahat. Kamu melakukan sesuatu yang tanpa ada dasarnya. Di ayat 21, Yesus menerangkan bagaimana caranya masuk surga. Bukan setiap orang yang bersuruh kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan menduduki kerajaan surga. Melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapakku yang di surga. Nah, orang-orang yang sudah didoktrin menuhankan Yesus itu masuk surga, protes dia. Loh, terus selama ini saya bagaimana? Bukankah aku bernubuat demi namamu? Bermukjizat demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu pula. Oh Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu? Apa kata Yesus? Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka, orang-orang yang nyebut aku Tuhan,
Aku tidak mengenalmu, nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Kenapa? Karena Anda melakukan sesuatu tanpa ada dasar. Kalau kamu menyembah seorang nabi, itu adalah kejahatan yang sangat besar. Oke, baik Pak Sugi. Izin Pak buat berbicara Pak. Silakan. Yang pertama Bapak menanyakan kepada saya di mana perintah bahwa Tuhan Yesus itu dia mengakui dirinya sebagai Tuhan dan disembah. Ya. Bukan. Di mana perintah Gimana, Pak Yesus Sugi? untuk menyembah dirinya? Oke, baik. Pak, untuk ayat yang pertama, di sini terdapat dalam konteks percobaan di padang gurun. Ya, ini terdapat pada Matius 4 ayat, mungkin ini yang untuk Ayat jawaban-jawabannya 10. aja ya. Ayat Ayat 10. 4, ayat 7 dengan ayat ke-10, Pak Sugi. Apa di Ya, situ? di situ sudah Nyahlah iblis, sangat jelas dikatakan. sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, bukan menyembahku. Janganlah engkau mencoba. Oke, ayat yang ke-7. Bentar, saya coba bacain lengkapnya ya Pak Sugi. Ya, biar bacain kita- aja Saya dulu, hafal, bacain. Bang. Saya hafal, nggak perlu kamu bacain, saya hafal itu. Gak apa-apa, jangan sombong Pak Sugi. Loh, Kita saya sama-sama ini Bang, belajar. hafalan saya, dari tadi saya nggak ada buka-buka Bible Bang, dari tadi. Hafalan Bible saya ini belum ada yang ngalahin. Jadi gini Bang, sebenarnya ketika Yesus berkata jangan mencobai Tuhan Allahmu, bukan maksudnya jangan mencobai Yesus sebagai Allah, bukan. Maksudnya jangan mencobai janji-janji Tuhan yang akan terjadi pada Yesus. Karena kalau Anda baca di dalam ayat 6, iblis berkata, ya, sebab ada tertulis, ya, jatuhkanlah dirimu, ya kan? Sebab ada tertulis, malaikat akan datang menatang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Nah, jawab Yesus, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Bukan berarti jangan mencobai Yesus sebagai Tuhan. Oh, bukan. Maksudnya jangan mencobai janji Tuhan yang akan terjadi pada Yesus. Nah, diperkuat di dalam Matius 4 ayat 10. Ketika Yesus disuruh menyembah iblis, apa kata Yesus? Nyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Ini menunjukkan Yesus itu menyuruh iblis untuk menyembah Tuhannya, bukan menyembah Yesus, bos. Paham? Oke, baik. Nggak gini loh pertanyaannya nih. Yesus itu memerintahkan menyembah dirinya atau memerintahkan menyembah kepada Bapa? Itu aja. Ada dua di situ pilihan. Di dalam Bible Bapa dan dirinya itu satu, Bang Wah, Hendy. itu kacau. Jadi otomatis jika dia memerintahkan menyembah kepada Bapa, itu secara otomatis dia menyebut dirinya juga. Ini asumsi Anda. Itu Di dalam Yohanes 4 data-data yang ayat tertulis di Bible. 22, Bang, Yesus ngomong begini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, kata Yesus, menyembah yang kami kenal. Yesus punya Tuhan, Bang. Yesus menyembah Tuhan. Benar. Hmm? Benar. Itu konteksnya. Apakah Tuhan punya Tuhan? Ayo, Anda masih muda loh, waras loh. Gini, Pak.